tahun sekarang Isa di langit. Ya, Tapi kok nanti dia lagi hakim yang adil. Sementara di sini dikatakan di dalam An-Nisa 159 menjelaskan bahwa semua ahli kitab akan beriman padanya sebelum kematiannya. Lalu Al-Jukruf 43 ayat 61 menyebutkan Isa sebagai tanda kiamat yang dipahami sebagai turunnya ia ke bumi. Ya kan? Kenapa mati lagi dia? Sementara dia tanda kiamat. Nanti luar biasa dia itu. Sudah. Tanda kiamat itu bukan hanya Isa. Nabi pernah jalan-jalan lalu ada sahabat, kalian ngobrol apa? Kata Rasulullah. Mereka jawab, kami ngobrol tentang kiamat ya Rasulullah. Oh, kiamat tidak akan datang kecuali ada 10 tanda. Di antaranya munculnya Dajjal, terus turunnya Isa, Yajud Ma'jud. Itu semua tanda. Jadi bukan hanya Isa. Tanda hari kiamat itu Dajjal, Yajud Ma'jud. Maksudnya apa? Dengan munculnya sosok ini ya, Dajjal, Yajud Ma'jud, Nabi Isa menandakan kiamat sudah dekat gitu loh. Nah terus, emangnya cuma Isa tanda kiamat? Bukan, 10. Terus, apa lagi? Tapi cuman aku lucu aja Pak Ustadz. Dia itu dari ribuan tahun sekarang berada di langit. Dan akan turun menghakimi. Kan ada ayatnya. Isa Al-Masih akan turun di tengah-tengahmu sebagai hakim yang adil. Hadis Sahih Muslim 127. Kok bisa mati lagi dia? Ya kalian 1.300 penonton. Kalau kalian percaya dengan itu silakan. Darni. Kalau saya nggak percaya itu. Karena Isa turun ini kan belum kiamat. Sedangkan manusia kalau kiamat kan mati semua. Makanya yang lucu itu Yesus ngaku nabi, ngaku utusan, kamu lantik jadi Tuhan. Tidak ada datanya. Itu yang lucu. Oke. Apa lagi? Ayo. Kalau Yesus jelas Pak, dia adalah hakim yang adil. Dialah Tuhan itu. Ya? Iya. Dia akan menghidupkan kelak di akhir zaman. Dialah Tuhan itu. Seluruh umat manusia akan dihadapkan ke tahta pengadilan Yesus. Dialah Tuhan itu. Yesus akan menyuruh para malaikatnya untuk mengumpulkan segala bangsa dari 4 penjuru bumi. Dialah Tuhan itu. Gak mungkin itu pekerjaan utusan, gak mungkin itu pekerjaan hamba, gak mungkin itu pekerjaan nabi, gak mungkin itu pekerjaan utusan sama sekali. Jadi Yesus deal bagi saya ya. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan yang ku nanti-nantikan kedatangannya yang kedua kali. Iya, menurut Kristen. Aku mati dulu lah ya, bising, kompresorku hidup, yang lain lah dulu. Ya, silakan. Ayo, siapa yang berani menggantiin Bu Darni? Ayo. Tak injilin gratis tanpa perpuluhan. Ayo. Silakan. Sombong. Nah, silakan. Dinaikkan, ayo. Pasien berikutnya naik. Ada yang berani. Ustaz, gimana nih? Udarnya kabur. Kalau udah berani bertanya aja, bertanya. Kabur, tapi kan ini suara kompresorku tengok, bising kali, noise. Ya, ada apa-apa. Aku di sini masih tunggu diam. Kalau udah berani dialog bertanya saja, ayo. Mumpung saya sombong, ayo. Keren, Ustaz, keren. Takut disuruh bertanya, takut mereka. Pada saat Yesus dimatikan itu kan saja, ayo. Mumpung saya sombong, ayo. Anas bin Malik halaman 72. Terus? Nabi Isa Al-Masih adalah Ruhullah dan Kalimatullah. Berarti menurutku ini hampir mirip dengan Yohanes 1 ayat 14. Firman Allah menjadi manusia. Ya, itu dia. Sudah? Kalau di dalam teman-teman Islam, apa artinya ini? Hadis Anas bin Malik halaman 72 ini, Nabi Isa Al-Masih adalah Ruhullah dan Kalimatullah.
Sudah. Kalau di kami Kristen, Yesus adalah Roh Kudus, rohnya Allah dan kalimatullah-nya Allah, firman Allah. Itu dia kalau kami Kristen. Oke, Berarti sudah. mirip ya. Abang Ade. Iya. Silakan. Nah, sekarang kan saya belum jawab. Oke. Jadi dalam Islam itu ada yang namanya mudhof mudhofileh. Kata yang disandingkan seperti gini. Khalid bin Walid Saifullah, pedangnya Allah. Maksudnya dia lihai memainkan pedang. Kalau perang selalu menang, maka diberi gelar Saifullah, pedangnya Allah. Musa kalamullah. Kenapa? Karena Allah berfirman tidak pakai malaikat, maka diberi gelar kalamullah. Ya Isa kalimatullah. Apa maksudnya? Karena diciptakan dengan kalimat kun. Hamillah Maria, hamil. Sebagaimana Kejadian 1 ayat 3. Berfirmanlah Tuhan, jadilah terang, jadi. Kejadian 1 ayat 6. Berfirmanlah Tuhan, jadilah cakrawala, jadi. Berarti Allah menciptakan dengan kalimat. Sama seperti Yesus, Isa. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Aku ciptakan Isa dengan kalimat kun. Jadi, sebagaimana Allah menciptakan cakrawala. Ruhullah sama. Maksudnya roh ciptaan Allah. Mana datanya? Kepada Adam. Al-Hijr ayat 29. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi faqa'u lahu sajidin. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadian Adam dan aku telah meniupkan roh ciptaanku, sama seperti Isa, Al-Anbiya 91. Wallati ahsanat farjaha wa fanafakhna fiha min ruhina. Dan ingatlah kisah Maryam yang memelihara kehormatannya. Lalu kami tiupkan roh ciptaanku. Sama seperti Adam. Bukan berarti rohnya Allah. Roh ciptaan sama seperti saya. Ya, di dalam hadis itu kan dijelaskan. Pada mulanya manusia ini berupa air mani yang hina. Ya, ini saya tak bacakan ayatnya. Summa khalaqana nutfata alaqatan fa khalaqnal alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata idaman fa kasawnal idama lahma. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikan makhluk yang berbentuk. Ya, lalu nanti Allah meniupkan roh ciptaannya. Sama Isa, Adam, saya itu ditiup roh. Roh ciptaan. Kalau tidak diberi roh ya tidak hidup. Gitu loh. Jadi ruhullah itu maksudnya roh ciptaan sama seperti Adam. Nabi Adam sama, bukan hanya Isa. Oke. Silakan, apa lagi? Berarti kalau kami di Kristen, Yesus itu berasal dari kalimat Allah, kalimat Elohim dan roh Elohim. Itu kalau kami di Kristen. Ya, jadi tapi makanya kami nggak punya data. mengatakan Yesus adalah wujud daripada Elohim. Ya, karena Ibrani Anda 1 tidak ayat paham 3. Bible. Ya, itu dia. Nah, sekarang ada lagi pertanyaan Pak Ustadz. Silakan. Tadi kan lupa aku tadi mengatakan Apa? Isa itu kan nanti mati kembali. Tapi kan dia dicatat sebagai terkemuka di dunia dan di akhirat. Bukan mati kembali. Dia itu matinya satu kali seperti saya. Kan belum mati sekarang. Iya. Kenapa mati kalau dia terkemuka di dunia dan di akhirat? Kenapa ditulis ayat itu ada? Isa Al-Masih terkemuka di dunia dan di akhirat. Ayat itu ada. Kenapa dia mati? Oke. Kalau nanya ke tahta jangan panjang-panjang. Karena tahta terburu-buru mau menjawab ini. Oke. Jadi kenapa dalam Al-Quran kok Nabi Isa wajihan fid dunya wal akhirah, terkemuka di dunia dan akhirat? Kenapa tahta? Ada nggak nabimu ayat seperti itu? Atau Musa? Maka jawabannya gini. Kalau Musa ngapain mau dimuliakan lagi di Al-Quran? Wong dia sudah mulia kok. Diakui oleh umatnya. Ngapain Nabi Muhammad mau dikatakan Nabi Muhammad terkemuka di dunia? Wong dia sudah mulia dan diakui oleh umatnya. Nah, Isa wajihan fid dunya wal akhirah. Maksudnya apa? Karena dia oleh Sriwil ditolak dan dianggap anak jina.
Hei Sriwil, kenapa kamu menolak utusanku Isa? Bahkan kamu tuduh dia anak jina. Sebenarnya dia itu nabi seperti nabi-nabi Musa lainnya, terkemuka. Coba baca tafsirannya. Apa terkemuka di dunia? Karena menjadi nabi. Di akhirat bisa memberi syafaat kepada umatnya Sriwil yang beriman kepada dia sebagai utusan. Gitu maksudnya. Gitu loh. Jadi kalau ditanya, kenapa Isa dijelaskan dalam Al-Quran dia itu terkemuka? Karena dulu ketika diutus dihina dia. Mau ditelanjangin, bahkan dituduh anak zina oleh Sriwil. Gitu. Oke, apalagi? Silakan. Pak Ustadz, berarti Pak Ustadz begitu nanti mati dibangkitkan lagi Isa ya? Loh, walaupun saya dibangkitkan lagi. Oh, dibangkitkan lagi ya? Iya. Oke lah, suka. Di Masar itu Iya. kan semua manusia bangkit. Oke lah, kalian kan menganggap Isa itu sama seperti manusia biasa, ya kan? Kata Yesus itu. Makanya nanti kedatangan Isa, kedatangan Yesus, barulah kita mengetahui sebenarnya. Betul. Kok sekarang Makanya saya terburu-buru. suka-suka hati kita lah. Siapa Iya, yang mau berdusta, mau menipu, mau apa urusan Iya, kita iya. lah Jadi gini, Bu Dani. masing-masing. Terakhir pertanyaan sebelum aku turun. Ya, silakan. Terakhir ya. Ya, Ini apa maksudnya nih Pak Ustadz? apa? Quran ada 26 versi. Versi Wars, versi Kalun, versi Al-Baji, versi Kunbul, versi Al-Duri, versi Arsyuri, versi Hisam, versi Ibnu Dakwan, versi Kalat, versi Al-Duri, sudah. Al-Kisah, versi Jangan Kalat, panjang-panjang, langsung dan saya jawab. seterusnya sampai versi Hubah, versi Oke. Ruh, versi Abu Bakar Asim. Oke, jangan Dan sekarang yang panjang-panjang kalau dipakai nanya. versi Hafs, Ya, yang ya, dipakai ya. sekarang secara umum. Oke. Kenapa ini ada? Maksudnya Oke. apa ini versi-versi ini? Jangan panjang-panjang kalau nanya ke Tata, cukup 2 kalimat. Udah ketahuan. Gak bisa gitu dong. Oke, di mute semua dulu ya. Karena ini agak panjang nih jawabannya. Di mute semua. Ini agak panjang jawabannya. Jadi gini Bu Dani. Al-Quran itu kan Nabi Muhammad orang Arab, Quraisy. Sedangkan di dalam surat Ibrahim ayat 4, wahyu turun ini memakai bahasa kaumnya. Kalau Nabi Isa dulu dia di Sriwil bahasa apa? Misalnya Aramaik atau Ibrani. Ya wahyu bahasa Ibrani atau Aramaik. Nah, karena Nabi Muhammad itu orang Arab, Quraisy, maka wahyu turun bahasa Arab Quraisy. Awalnya Nabi itu mudah menyampaikan. Ya, menyampaikan Al-Quran. Tiba-tiba setelah tersebar di luar Quraisy, ternyata banyak orang-orang yang sulit membaca Al-Quran itu. Ya, karena beda suku sudah. Akhirnya Rasulullah itu berdoa, meminta kepada Allah. Ya Allah, ini umatku sulit membaca Al-Quran karena mereka beda dialek, tidak bisa baca huruf seperti kami Quraisy. Tolong Al-Quran ini bisa dibaca dengan 7 huruf. Maksudnya 7 suku. Ya, 7 huruf di situ. Suku apa? Suku Quraisy, Huzail, Tamim, Asad, Robi'ah, Hawazin, dan Sa'ad bin Bakar. Nah, karena gini, orang Tamim ini gak biasa pakai waw. Bisanya pakai hamzah. Misalnya gini, walam yakullahu kufuwan ahad. Kuf'an ahad, kufwan. Gak bisa. Akhirnya kata Nabi diperbolehkan. Sama dengan gini loh ya. Di Indonesia ini banyak suku. Ya. Ternyata saya pernah dulu ada di Palu ya, Sulawesi Tengah. Orang-orang Bugis itu udah bisa baca N. Tahan, tahang. Tahan, tahang. Kan masa mau dilarang? Wong udah kebiasaan. Sama dengan itu atau dialek. Ya, orang Betawi biasa pakai E. Babe mau kemana? Al-Quran juga gitu. Wadduha. Sedangkan yang biasa Quraisy wadduha. Nah sama, bapak mau kemana? Orang Betawi gak bisa. Babe mau kemana? Ya wadduha. Ibaratkan gitu. Cuma harus tahu sanad-sanadnya. Kan qiraah sab'ah itu ada 7 imamnya. Ibnu Amir, Ibnu Kasir, Asim, Abu Amr, Hamzah, Imam Nafi, Kisai. Nah harus tahu sanadnya. Makanya di Indonesia, Malaysia, Arab Saudi itu hafaz. Misalnya saya membaca hafaz wadduha walaili idza saja, berarti ini hafaz. Hafaz ini berarti dari Asim.
Asim dapat bacaan ini dari siapa? Dari Abdurrahman bin Hubeb. Abdurrahman dari siapa? Dari Abdullah bin Mas'ud. Ibnu Mas'ud dari siapa? Utsman bin Affan. Utsman dari siapa? Dari Ali bin Abi Thalib. Ali dari siapa? Dari Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab dari siapa? Dari Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit dari siapa? Dari Rasulullah. Nah, kalau wadduha kayak gitu itu ya. Hal ataka hadisu Musa, bukan Musa. Berarti ini waros. Bacaan seperti Musa ini dari siapa? Dari Nafi. Nafi dari mana? Dari Abdurrahman bin Hurmuz. Abdurrahman bin Hurmuz dari siapa? Dari Abdullah bin Abbas. Ibnu Abbas dari siapa? Dari Abu Hurairah. Abu Hurairah dari siapa? Dari Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab dari siapa? Dari Rasulullah. Jadi bukan berarti sembarangan, bukan versi itu. Sama dengan saya mengatakan, Bapak mau kemana? Sedangkan orang Betawi, Babe mau kemana? Beda nggak maknanya? Enggak. Kenapa pakai E di sana? Karena mereka sudah terbiasa pakai E. Kenapa saya pakai A? Karena saya terbiasa pakai A. Kalau huruf tahan, tahang, kufuan, kufan, itu bukan berbeda, tapi Rasulullah kasihan ke umatnya. Gitu loh. Ya. Oke, apa lagi? Silakan. Begitu juga dengan Alkitab, kenapa ditranslate ke berbagai bahasa? Ada Ibrani, beda itu, beda. Ibrani, Yunani, Inggris, Cina, Batak, Simalungun, Itu supaya makna semua beda. manusia mengetahui isi dari firman Tuhan Alkitab itu, supaya manusia itu tidak dibodoh-bodohi. Begitu. Kalau Tuhan Gitu kami. menjadi Tuhan itu bukan versi, itu memang salah itu Tuhan. Ternyata di kalian juga ada versi ya, 26 Bukan versi ya. versi. Udah aku bilang gini Bunda nih. Ketika orang Jawa Timur atau orang Makassar Bapak mau kemana, sedangkan orang Betawi Babe mau kemana, beda nggak itu? Kan cuma dialek, karena orang Betawi udah biasa pakai E. Masa mau dilarang oleh presiden? Akhirnya oleh Rasulullah diperbolehkan, asalkan punya sanad dibaca kayak gitu. Gitu. Orang Makassar masa mau dilarang orang Bugis itu? Tahang, tahang. Karena biasa mereka itu bilang N itu tahang. Bilang tahan itu tahang gitu. Ya gak usah dilarang, biarin aja wong sudah kayak gitu. Kebiasaan sudah. Gitu. Oke, silakan. Bisa satu lagi terakhir. Oh, 100 kali 100 dapat. Kalau kami di Kristen, nanti kami kalau berada di kerajaan surga, kalau dibawa, kami melihat Tuhan kami, yaitu Tuhan Yesus. Apapun ceritanya, endingnya yang perlu ya kan. Mau kita bahas pun mulai Kejadian sampai Wahyu, atau kalian Al-Quran kalian bahas, tapi nanti kelak kita nggak tahu siapa kita lihat di surga, sia-sia ibadah kita ya kan, nggak guna. Kalau kami di Kristen, jika kami diselamatkan terbawa ke dalam kerajaan surga, kami melihat Tuhan kami, Tuhan Yesus. Kalau di Islam siapa yang kalian lihat? Oke. Wujuhu yauma idin nadirah ila rabbiha nazirah. Nanti umat Islam berseri-seri wajahnya karena melihat Tuhannya. Nah, Tuhan ini jangan dianggap nanti berarti Tuhan itu rambutnya gondrong, jelek dong. Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk. Keluaran 9:14, Yesaya 40:18, Asyura ayat 11. Quran dan Bible mengatakan Tuhan itu tidak seperti makhluk. Kalau kalian nanti malah melihat Yesus orang gondrong, ya lari orang di surga itu. Ya, dikira orang apa ini? Ya, kayak gitu. Yang kedua, kami dan Yesus sama-sama melihat Tuhan karena kata Yesus dan Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad Fusilat 30, Al-Baqarah 25, masuk surga mentuhankan Allah. Kata Yesus, Yohanes 17:3, Yohanes 5:24, Matius 19:16, masuk surga kekal mentuhankan Allah. Sama. Nah, kalau Kristen jangan berharap wong mereka masuk surga aja untung, tidak mungkin. Gak ada ceritanya kalau kamu ingin hidup yang kekal, tuhankanlah aku Yesus. Sudah tahu obok-obok Bible itu, gak ada. Jadi kalian jangan menghayal masuk surga. Boleh saya tanggapi, Bang? Boleh. Jadi kalian nggak tahu ya bagaimana keadaan Allah kalian nanti ya? Sama tahu ya? Sama seperti Yesus gak tahu. Yesus seperti apa Tuhan itu? Yo tak tahu, udah bisa dilihat. Yohanes 5. Tahu ada ayatnya, kami akan melihat inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Gitu kami kok. Nanti kami melihat wajahnya. Ya. Lihat siapa?
Berarti orang Selama ini kan aku nggak kulihat Enak dong. wajah Tuhan Yesus. Enak orang Romawi Nanti dong. kelak di surga kulihat wajahnya. Ada nanti enak kami orang- lihat bentuknya. Tunggu. Itu namanya, itulah hadiah yang diberikan kepada kami. Kalau Kalau cuma nggak ada ini- dikasih tahu, jadi kapan kita melihat keadaan Tuhan kita itu yang sebenarnya? Oke. Kapan? Kalau melihat Yesus, ngapain di surga? Orang Romawi dari dulu sudah melihat Yesus, bahkan dicambuk oleh Romawi. Ngapain nunggu di surga kalau cuma melihat Tuhan di surga? Kalau Yesus yang dilihat, orang Romawi lo melihat semua itu, bahkan dicambuk, diludahin. Mereka menolak. Mereka kan menolak. Kan mereka menolak. Waktu datang Yesus ke bumi ini kan mereka tolak. Ngapain mau melihat Yesus? Wong di dunia dulu Dia orang Romawi mana mungkin mereka dibawa ke surga. Orang mereka menombak Yesus, pasti mereka dibuang ke api neraka bersama iblis dan nabi palsu. Aku mau tanya, di Islamnya jangan lari ke Roma. Iya, iya. Kalau di Islam bagaimana nanti kalian melihat keadaan Oke. Allah kalian yang sebenarnya itu? Apakah kalian nanti langsung melihat wajah Allah itu Oke. sebenarnya? Oke. Kalau tidak bagaimana? Oke, oke. Aku nggak mau dong Oke. masuk ke situ. Oke, oke. Kalau nggak kulihat wajah Allahku. Oke. Jadi Ah. Nabi Musa, Yesus, dan Nabi Muhammad kan Tuhannya sama. Apa kata mereka bertiga? Itu nggak sama bang, nggak sama bang. Jangan bilang sama bang, nggak Tenang. sama bang. Tenang, nanti kamu tak tantang dialog, kamu kencing berdiri. Nggak sama, bang, nggak sama bang. Iya, iya, iya. Ya. Kalau sama, bang, Oke, saya bilang naikkan orang ini, sama. naikkan. Mungkin di Kalau penasaran. sama, Ganti, bentar. ganti. Kalau sama berarti Yahudi pergi berhaji, cium. Oke, sudah. Sekarang gini ya. Kamu nanti sangka pakai data ya. Mute bang, Oke, karena iya, takut iya. kok di mute. Iya, iya, tunggu. Bentar, Anda baru datang. Ini Ya. saya menghargai Bang Lubis ini. Bang Lubis dulu ya. Naik ke atas. Bunda Ya, ya, Darni ya. sudah ya. Ya, ganti ya. Sekarang enggak Terima ini. kasih ya Bang Host, Bang Tata. Tuh, Kenapa? mana Bu Darni? Aku turun ya, nggak apa-apa. Bu Darni nggak percaya Natal Mana ya? dia? Belum ada naik. Bu Darni Belum nggak ada percaya naik. Natal. Bu Darni nggak kami percaya nggak. Natal. Ada Natal tapi nggak tanggal 25 di hari yang lain. 4 kali setahun kami rayakan. Berarti besok itu bukan kelahiran Yesus ya, Bu Darni ya? Ya, kami merayakannya bukan di tanggal 25. Iya, Hari yang lain gitu. artinya Tapi besok kami bukan. mengimani. Iya. Artinya di besok kami, itu di bukan kami ya. kelahiran Tuhan Teman-teman ya, yang bukan. lain mungkin besok. Kalau kami bukan besok gitu. Tapi kami imani, kami percaya Yesus lahir. Gitu. Udah. Oke, turun aku ya. Makasih banyak semuanya, Baal, Bang Chan. Iya. Oke. Untuk cincin, temanya yang kita bahas Tuhannya Musa, Yesus, Nabi Muhammad, dan Kristen. Pakai data ya. Silakan, siapa dulu? Oke bang, kalau Silakan. Anda bilang Tuhannya Yahudi sama dengan Tuhan Anda, berarti Yahudi pergi berhaji. Bang, Itu loh. dengerin gini dulu, tunggu dulu. Tuhannya abang siapa sih? Tuhannya saya. Iya, siapa? Anda berbicara tentang kata Tuhan. Jawab dulu lah. Anda Tuhannya berbicara siapa dulu? Anda berbicara tentang kata Tuhan di dalam Alkitab atau di mana? Tuhannya Anda siapa? Itu pertanyaannya. Iya, Anda pakai kata Tuhan di dalam Alkitab Udah, atau di mana? ganti doa ini, udah paham Bible dia, Tuh, ganti kan? dulu. Udah 4 tahun Ini Bang kalian Lubis, bahas Bang. kata Tuhan, tapi Bang enggak. Lubis aja. Kamu nyimak aja, anak kecil nyimak ya. Cara Silakan. masuk kritis saja kamu nggak jelas, apalagi Udah, kamu ditantang bahas dialog. dulu cara masuk WC. Kamu tidak Itu ditantang cara muter-muter, ya. Ditantang dialog malah muter-muter kamu. Kalau nggak tahu apa-apa nyimak aja. Cara masuk Yesus Tanya aja juga. udah muter-muter. Belum dialog udah muter-muter. Ya lanjut Bang Lubis. Selamat sore Bang Lubis. Bang Lubis. Ya silakan kalau mau berdiskusi. Ya, saya nggak ada mau nanya sih. Saya mau dengar aja. Tapi kalau ada yang saudara-saudara yang dari Muslim bertanya, bolehlah. Saya bisa jawab. Yang bisa saya jawab. Ya. Ya udah Kang Chan aja nanya, silakan Kang Chan. Kalau saya udah biasa bertanya. Enggak, atau Bang Lubis mau bertanya? Enggak apa-apa. Ustaz Tata. Enggak, saya nggak mau. Saya beliau belum dapat bahan untuk yang bisa saya tanyakan ke saudara-saudara yang ada di Komal ya.
Tapi kalau ada yang mau bertanya silahkan, saya bisa ini. Yang bisa saya jawab. Yang nggak bisa saya katakan apa dulu. Kang Chan mana? Kang Chan. Saya di jalan, saya di jalan, bentar lagi nyampe. Di jalan, masih di jalan. Hati-hati. Saya menyimak pakai headset. Bang Ban aja, silakan Bang Ban. Kalau mau bertanya, Bang Ban. Saya lagi di sebelah presiden nih. Waktu saya sebentar lagi Pak. Ya lanjut Ustadz. Ya enggak. Kalau dialog saya lanjut. Kalau nanya-nanya itu saya Enggak, Mendingan dialog aja Bang Lubis. Dialog sambil ngobrol santai, sambil ngopi-ngopi gitu kan. Diskusi aja Bang Lubis tentang ajaran konsep ketuhanan itu Bang Lubis. Saya nggak ada bahan untuk yang bisa saya tanyakan, apalagi tentang tentang Islam gitu loh, saya kurang. Tapi kalau Topik aja, kembali ke topik coba itu. ya silakan gitu. Kalau ada yang mau nanya, misalnya Bang Lubis kok bisa percaya Yesus Tuhan, nah itu boleh saya jawab lah yang bisa saya. Ya, jadi gini Bang Lubis, konsep agama samawi itu kan, baik itu ajarannya Musa, ajarannya Yesus, kemudian juga ajaran Nabi Muhammad, itu kan sama-sama mengklaim berasal dari langit, kan gitu kan Bang Lubis? Setuju nggak? Ya setujulah samawi ya. Bahwa Yesus itu punya Tuhan, setuju nggak? Di sini saya Silakan. Kalau Ustaz tidak setuju silakan. Nanti biar dibantah oleh Ustaz Tahta. Silakan. jadi kan kalau dalam pemahaman Kristen kan dia kan ada sang sumber, ada sang firman, ada Roh Kudus. Sang firman ini adalah kecerdasan daripada sang sumber. Terus sang Roh Kudus ini adalah kekuatannya. Itu artinya sang sumber ini menciptakan segala sesuatu tentu lewat kecerdasan dan kekuatan dia, bersinergi begitu dia. Begitu yang saya pahami tentang kekristenan. Nah, lalu mengapa dia menjadi manusia? Pertama, dia ingin dia ingin menyelesaikan kutuk yang ada di Taman Eden. Yang kedua, dia ingin menyelesaikan kutuk yang ada di hukum Taurat. Nah, kedatangan Sang Firman menjadi manusia, menjadi perdamaian, di mana Allah memperdamaikan dirinya di dalam pribadi Yesus itu. Makanya Yesus juga disebut Raja Damai begitu. Itu pemahaman Kristen yang sepanjang saya tahu. Jadi dia datang, Sang Firman menjadi manusia. Dalam pribadi Yesus itu Allah memperdamaikan dirinya, di mana dia pakai tubuh manusia gitu. Artinya manusia itu tidak di dalam keadaan najis lagi kepada Tuhan seperti itu. Artinya diperdamaikan. Ini Tuhan tidak mengingat-ingat dosanya lagi gitu ya. Seperti itu pemahamannya. Jadi Sang Firman. Jadi makanya tubuh Yesus itu kan dia tidak dari sperma ataupun bukan dari perkawinan seorang laki-laki dengan seorang perempuan, tetapi Sang Firman itu memang menjadi daging. Itu pemahaman Kristen yang saya pahami. Jadi Oke. Jadi kalau ajaran samawi itu apa bedanya samawi dengan pagan? Kalau pagan, dewa-dewa itu turun ke dunia atau keilahiannya. Maka nanti manusia ini manusia setengah dewa. 100% dewa karena memang jelmaan dewa. 100% manusia karena lahir dari manusia. Itu ajaran pagan. Tapi kalau ajaran samawi, Tuhan ini menyelamatkan, mengutus seorang manusia juga. Yesaya 19:20. Ketika Tuhan ingin menyelamatkan manusia Asriwil dari penindasan, ya, maka dia mengutus seorang. Nanti seorang ini seperti Musa, Yesus, Nabi Muhammad, ada ajaran inti. Apa ajaran intinya?
Kalau dalam Al-Quran, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Semua utusan yang aku utus, Musa, Yesus, Nabi Muhammad, dan lainnya, aku perintahkan agar supaya memperkenalkan tiada Tuhan selain Allah. Kita contohkan Musa, Ulangan 6 ayat 4. Kalau Al-Quran dulu. Dalam Al-Quran, Musa, Toha ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Ya, bahwasannya Allah lah yang Tuhan satu-satunya. Kalau dalam perjanjian lama, Ulangan 6 ayat 4, dengarlah seriwil Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Terus Nabi Isa, kalau dalam Al-Quran itu, memperkenalkan Tuhan Allah yang Esa, Al-Ma'idah 72. Kalau dalam Bible, Yesus memperkenalkan Allah yang Esa, Markus 12:29. Ya, atau Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub memperkenalkan Tuhan Allah yang Esa, yang satu. Ini di dalam surat Al-Baqarah ayat 133. Ya sama. Di dalam Bible sama. Al-Quran benar. Karena dalam Al-Quran semua utusan yang aku utus, aku perintahkan mereka supaya memperkenalkan Tuhan itu Allah. Satu-satunya, tidak ada yang lain. Ulangan 4:35. Ya, Yesus, Markus 12:29 atau Yohanes 17:3. Nabi Yesaya ya sama, memperkenalkan Allah yang Esa. Yesaya 44 ayat 6. Daud juga sama, memperkenalkan Allah yang Esa. Samuel 7:22. Atau di dalam Mazmur 86 ayat 8 sampai 12. Salomo ya sama, memperkenalkan Tuhan itu Allah yang Esa. 1 Raja-Raja 8:22. Ya karena memang, kenapa kau pakai utusan manusia? Karena Tuhan tidak mau turun ke dunia. 2 Tawarikh 6:18. Nah, setiap utusan ini pasti diberi ajaran. Kalau Musa menerima ajaran, mendengar dia. Keluaran 3 ayat 2. Yesus diberi ajaran, mendengar dia. Yohanes 15:15. Aku menyampaikan segala sesuatu yang kudengar dari Bapa. Atau Yohanes 12:50. Apa yang aku sampaikan sebagaimana difirmankan oleh Allah kepadaku. Nah, Nabi Muhammad, An-Najm ayat 3. Apa yang aku sampaikan adalah wahyu. Jadi sama mereka ini. Ajaran intinya sama. Gitu. Jadi kalau saya mentuhankan Musa, Yesus, Nabi Muhammad, ya kekal di neraka. Karena yang kekal di surga itu harus mentuhankan Allah. Fusilat 30, Al-Baqarah 25. Dalam kalau kata Yesus, Yohanes 17:3, Yohanes 5:24, Matius 19:16, mentuhankan Allah, hidup kekal itu. Gitu. Oke, lanjut. Jadi begini ya, Yesus itu kan dia sang firman ya, sang firman. Artinya kecerdasan Allah itu sendiri. Di dalam Allah itu ada firman dan rohnya. Makanya Yesaya 55:11, lihatlah firmanku yang kuutus, yang keluar dari mulutku. Nah, dia keluar dari mulut sesuai dengan pernyataan Yesus di Yohanes 8:42. Lalu ada rohku, ya, rohku juga ya di Yeskiel 26 ayat 37 dikatakan, rohku akan kuberikan kepadamu. Nah, rohku. Nah, ini roh ini kan K huruf besar, R huruf besar. Jadi memang di dalam sang sumber itu ada firman dan roh, ya, sesuai dengan pernyataan sang sumber itu sendiri. Jadi Yesus, mengapa Yesus katakan Allah itu adalah Esa? Ya, karena dia katakan aku dan Bapa adalah satu. Ya, jadi kalau Yesus atau sang sumber itu dari mulai penciptaan sampai hari ini, Allah tetap yang datang ke dunia. Tentu Allah itu tidak berkata Esa, ya, dia tidak akan berkata Esa. Kenapa? Karena memang dia. Nah, kenapa ya dikatakan Allah itu Esa? Karena ada firman dan rohnya. Inilah keesaannya, di mana Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Nah, di Yohanes 14 ayat 23 juga, barang siapa mengasihi aku, dia akan menuruti firmanku. Nah, hukum Kristen kan hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dalam segenap hatimu. Markus 12 ayat 30. Lalu dikatakan di sana di 29, Allah itu Esa.
Ya, lalu di Yohanes 14 ayat 23 tadi, dia mengatakan barang siapa mengasihiku, katanya. Nah, ini merujuk kepada jati diri Yesus yang adalah Allah itu sendiri juga, Sang Firman, di mana dia di Matius 12 tadi menyebutkan satu akidah, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu. Di Yohanes 14 dia merujuk diri dia, pribadi dia sendiri yang harus dikasihi dan dituruti firman-Nya, maka dia akan datang dan diam di dalam diri seorang yang mengasihi atau menuruti firman Yesus. Ini merujuk bagaimana Yesus menyatakan dirinya Sang Firman itu, atau yang menjadi Tuhan itu sendiri. Jadi Allah Bapa, Allah Sang Sumber itu menjadikan segala sesuatu menjadi ada itu dengan firman ini tadi, yaitu Yohanes 1 ayat 3. Dan dia menjadi manusia. Itu pemahaman Kristen, ya, pemahaman Kristen. Jadi saya tetap garis bawah itu pemahaman Kristen. Saya tidak memaksakan, ya. Artinya tidak ngotot-ngototan, karena memang di Injil atau di Alkitab Perjanjian Baru yang terdiri dari kitab para rasul dan 4 Injil, ya, Matius, Lukas, Markus, dan Yohanes, itu memang menjelaskan bagaimana sisi kemanusiaan Yesus itu benar-benar dijelaskan, dan sisi ketuhanan Yesus itu juga dijelaskan. Ya, Matius 23 ayat 34, Yesus mengatakan bahwa aku telah mengutus nabi-nabi. Nah, jadi seorang utusan nggak mungkin kan mengutus nabi-nabi. Kenapa dikatakan dia mengutus? Karena dia keluar dari Bapa itu sendiri. Mengapa dikatakan dia anak? Karena dia keluar dari Sang Sumber itu, makanya disebut anak. Kenapa disebut utusan? Karena dia keluar dari Sang Sumber itu, ilmunya atau kecerdasannya yang keluar dari Sang Sumber. Jadi keluar artinya menjadikan segala sesuatu itu menjadi ada, keluar dari Sang Sumber. Begitu pemahaman Kristen. Jadi saya rasa kita tidak perlu ngotot-ngototan, ya. Toh juga artinya kita memang berbeda, teman-teman, ya. Kita berbeda. Kami meyakini Yesus adalah Sang Firman yang datang sebagai manusia, bukan manusia yang dijadikan Tuhan, tetapi dia tetap dalam kekekalan adalah roh yang tidak bisa dihampiri. Itu bagaimana Paulus ketemu dengan Yesus itu ketika dia sudah kembali kepada kekekalannya, dan Paulus buta, ya, pada saat itu. Nah, itu pemahaman Kristen, teman-teman. Oke, saya nggak mau berdebat, ya, nggak mau lama-lama. Ustadz sama Bang RH, ya. Terima kasih, saya turun dulu, ya, teman-teman, ya. Oke, makasih Bang Lubis. Ya, saya sudah mencatat ada 8 ini mau tak tanggapin, malah ya percuma saya nyatat nih. Iya, ditanggapi aja Ustaz. Nanti Bang Jospen juga mau bantai. Atau masih ada 3. Saya pun siap. Biar aku siap. Oke. Jadi katanya tadi firman yang keluar dari mulut Allah. Ya iyalah. Namanya perkataannya keluar dari mulut, seperti saya berkata-kata. Keluar dari mana kata-kata saya? Ya dari mulut saya. Ini saya pakai data. Firman keluar dari mulut Allah. Ulangan 5:22. Yesaya 55 ayat 11. Firman yang keluar dari mulutku, mulut Allah. Karena firman itu perkataan, ucapan. Mana datanya? Keluaran 34:28, Yeremia 15:16, Yeremia 30 ayat 4, Yehezkiel 3 ayat 4. Lalu namanya firman yang keluar dari mulut itu perkataan, maka diperdengarkan, bukan menjelma. Seperti Yesus mendengar firman. Yohanes 15:15, Yohanes 8:40, Yohanes 8:26, Yohanes 5:30. Aku menyampaikan segala sesuatu yang ku dengar. Apa yang didengar? Firman. Firman keluar dari mana? Dari mulut Allah. Berarti yang firman itu adalah Injilnya, bukan Yesusnya. Kalau Yesus penyampai firman, Yohanes 3:34. Yesus menerima firman, Yohanes 12:50. Penyampai, Yohanes 17:8. Jadi, yang firman itu seperti Musa, Taurat firman Tuhan. Yesus, Injil firman Tuhan. Nabi Muhammad, Al-Quran firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan.
Yesus, Musa, Nabi Muhammad penyampai. Itu, tapi karena Kristen tidak paham Bible, dia kira Yesusnya yang firman gitu. Oke, silakan. Tata, Yesaya 55 ayat 11 baca penuh Tata. Itu Silakan, kau baca. Apa kamu? Baca penuh. Tanggapin, silakan tanggapin. Ayo. Tanggapi. Iya. Pak Jospen, tanggapi Pak Jospen. Buka mute-nya. Ya, Yesaya 55 ayat 11. Baca penuh itu merujuk kepada pribadi, bukan Baca Bismas, baca sendiri kau yang Ya, berdata. makanya Tata dia tidak baca penuh, dia comot di atas. Aduh, di mana ada perkataan Yesus di situ? Bacalah. Sama juga Tata penuh dibaca Ulangan 5:22 itu, jangan potong-potong. Ya Tata, kau potong-potong ayat, kau baca penuh ya Kamu saya baca 55 ayat 11. Oke, sekarang kamu baca, kamu pakai data. Ya, kalau kau baca penuh, Oke. itu bukan ucapan, Jangan itu pribadi. Kenapa nyuruh orang kau baca? Ya, kan dia salah kutip. Nah, kan? Dia bantah tapi nyuruh orang. Iya, dia kutip, dia potong-potong ayat, dia kalau tak baca kamu penuh. mau bantah, kamu tidak setuju, kamu bantah. Oh, ini salah. Tata, Iya, ini makanya seharusnya saya begini. bantah. Ya, silakan. Ya, silakan Saya bantah. minta Tata baca penuh, Nah, kenapa jangan minta kutip orang? sepotong Anjir, ini saja. geblek macam ini. Itu masalah Tata, potong-potong ayat. Sekarang kok- kamu buktikan yang firman itu Yesusnya atau yang dia dengar firman Tuhan itu. Yang mana? Ya maka baca penuh itu merujuk pada satu Jawab. pribadi. Coba saya tanya ke kamu. Yesus mendengar firman, lalu firman itu disampaikan kepada umatnya. Yang mana yang firman? Yang dia sampaikan, yang dia terima, atau Yesusnya yang firman? Ayo. Tata itu Jangan yang ke kesana Yohanes dulu. 17 itu doa Yesus loh. Itu nggak bisa ditafsir. Dia menyampaikan kepada Allah secara pribadi berdoa. Firman yang Oke. kau sampaikan artinya Oke. apa yang keluar dari Sekarang mulut Yesus itu ini- firman. Bukan kayak Oke. sebelumnya. Saya tanya ke kamu, coba. Ada nerima, Yesus menerima ada firman apa ketiga, tidak? lanjut. Coba, Yesus menerima firman apa tidak? Adalah firman. Ya? Di Yohanes 17 yang Anda sebutkan tadi, segala firman yang kau sampaikan itu adalah komunikasinya dengan pada Allah. Apa? Firman itu Oke. segala apa yang Saya Anda nanya ucapkan. ke kamu. Dengar dulu. Yesus F-nya menerima kecil loh. firman apa tidak? Itu loh Dengar pertanyaannya. dulu. Iya, tapi kan Yesus ngomong F kecil itu kan, bukan F besar kan? Beda F besar dengan F kecil. Segala firman. Pertanyaannya, ucapan dia maksudnya. menerima firman Kalau apa di tidak? Yohanes, Itu saja kok. di Yohanes 1 ayat 14 itu F-nya besar. Di 1 F besar. Mau Artinya besar atau kecil, pertanyaannya Oh. Yesus menerima firman apa tidak? dia firman, masa nerima? Apa yang Terus, ucapkan? apa yang aku sampaikan sebagaimana difirmankan oleh Allah kepadaku? Apa Itu baca ayat 1 itu doa loh. Dengar dulu, jangan kau nggak lari, jangan lari. Yang namanya di Yohanes 17 itu tidak boleh tafsir, sama dengan Anda Al-Fatihah itu 1:7 nggak boleh tafsir, kan itu doa ya, sama dengan doa dia. Oke, Karena di berarti bab dia 18 tidak menerima firman. dengar dulu. Yang Yohanes 17 semua adalah dari 1 sampai terakhir ada kalimat dia, laporan dia kepada beliau, karena besoknya di bab 18 dia akan ditangkap. Sama dengan Anda, QS 1 mana bisa kamu tafsir? Itu doa asli Muhammad itu. Pertanyaannya, ajaran Yesus ini dari dirinya sendiri atau dia menerima firman? Dia kan firman. Kok gimana sih? Muter-muter. Yohanes 1:14 kan firman jadi manusia Pertanyaannya, artinya. ajaran Yesus itu kalau dia tidak menerima firman, berarti ajarannya dari dirinya sendiri, benar? Iya, itu orang dia firman itu gimana? Berarti ajarannya dari dirinya sendiri. Iya, melalui Bapa. Kan di situ. Nah, ayatnya mana ayatnya? Coba sekarang kamu baca Yohanes Baca 7:16. Yohanes 1, dengar Coba dulu. baca. Tunggu dulu. Yohanes 3:16. 7:16 coba. Yohanes 3:16 begitu. Yohanes 7:16 coba baca. Itu Ajaranku semua. Gimana? Ajaranku dari siapa kata Yesus di situ? Iya kan Bapa. Dari siapa? Itu kan Bapa. Yang ngutus Ajaranku dia. dari siapa? Allah Bapa. Oke. Apakah dia mendengar dari Bapak? Tidak, lah orang dia sendiri yang ngomong kan. Bagaimana dengan Yohanes 15:15? Aku menyampaikan segala sesuatu yang ku dengar. Banyak ayatnya, ada 5 ayatnya itu. Iya, penyampaian demikian, dengar dulu. Sekarang gini, kalau Anda saya akui dengan pernyataanmu, pasti ada pertanyaan.
Di mana Yesus itu kayak Nabi kami di Gua Hiro bertemu menerima firman di rumah siapa jam berapa kan? Berarti dia tidak menerima firman berarti? Iyalah firman itu. Berarti tidak menerima? Langsung dia aku menerima. Loh kenapa dia mengatakan aku menyampaikan Itu segala bahasa- sesuatu yang kudengar dari bahasa Bapa. dia, Apa yang aku sampaikan? Coba, apa yang aku sampaikan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah kepadaku. Sama dengan Nabi Muhammad, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang ku sampaikan ini wahyu. Sama dong dengan Yesus. Yohanes 12:50. Apa yang aku sampaikan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah kepadaku. Kan sama kan? Nah, karena kamu itu tidak ngerti Bible, dikira Yesus tidak menerima firman, itu kesalahanmu. Kalau saya puluhan data Yesus menerima firman, ngaku sendiri dia. Ayo, silakan. Udah betul itu, memang benar. Bang Aruf, iya Bang Aruf lebih jujur. Udah betul. Tata, dengar. Kau bawa Yohanes 17 ayat 8. Baca juga ayat 10. Yesus berkata, segala milik aku adalah milik Bapa dan milik Bapa adalah milik aku. Artinya, segala firman Bapa adalah juga milik Yesus. Kenapa masih mendengar? Kan Kenapa masih sehakikat. Maka Yesus jawab sendiri di Ya, ayat kenapa 10. masih mendengar dia? Kan tinggal ngomong aja kalau memang segala sudah sama. Kan Yesus jawab di ayat 10, segala milik Bapa adalah milik aku. Kenapa masih minta dia? Segala firman Bapa adalah juga Ya kenapa milik masih Yesus. minta? Mujizat minta. Kan Mujizat Yesus aja minta. jawab, Bukan minta. makanya di sabar. Makanya di ayat-ayat lain Yesus selalu berkata firmanku. Yesus tak kata firman Bapakku. Kau buka Yohanes 8 ayat 51. Oke, terus Yohanes 17:8 itu kan sebab segala firman. Firmanku di situ. Semua yang dia terima dari Bapa. Iya, huruf kecil pernyataanmu itu masuknya perkataan. Iya, itu remata. Mau huruf kecil mau besar Enggak lah. Iya, makanya di ayat 10 Yesus jawab, segala firman Bapa adalah juga milik Yesus. Kenapa masih mendengar? Makanya Yesus selalu berkata firmanku. Masakan itu pun kamu tidak paham? Sebab segala firman yang kau sampaikan disampaikan dulu. Iya, huruf kecil. Artinya huruf Berarti- kecil, bro. Berarti Bukan firman yang kayak dia Yohanes terima dari 10 Yesus sudah jawab, segala milik Bapa adalah milik aku juga. Firman Bapa adalah firman Yesus. Maka Yesus selalu berkata firmanku. Barang siapa mengikuti firmanku, ia tidak akan mati selama-lamanya. Oke. Sekarang ya, kan ayatnya jelas. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Kan gitu. Ya, satu Dan semua hakikat. apa yang aku sampaikan ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah kepadaku. Aku ini tidak bisa apa-apa. Ajaranku ini aku terima dari Bapa. Yesus, ya Tuhan. Sampaikan Yesus. Iya. Lalu disampaikan oleh Yesus setelah didengar. Oke lah, kamu mute, aku turun lah, takut sudah kamu. Kamu mau nyerocos terus? Assalamualaikum Ustaz Arif. Ini Ustaz Arif, naik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga para guru semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Ini enak lah kalau apologet ini kalau udah bersatu enak gantian. Ada pemain ganti gitu itu. Nanti tak ganti lagi gitu ya. Tapi ada mau saya tanya Kian nggak sama Abang Tata nih? Oh harus bertanya dulu silakan apa? Setelah itu saya serahkan ke Ustadz Alif. Iya. Apa? Itu tadi ku catat. Kalau Bang Tata mau bertanya aku kelabakan nih. Oh iya. Karena Abang kan pinter orangnya. Jadi justru aku bertanya ke Abang sebenarnya. Iya silakan langsung. Lebih menguasai. Saya mau tanya Abang, kalau misalnya kitab orang menyebutkan melarang kepada agama lain itu sesat bukan? Maksudnya gimana maksudnya? Kitabnya orang terus?
menyebutkan contoh Kristen lah ya. Aku suruh kamu jangan makan ini di kitabku, kan nggak nyambung kan? Apalagi kitab itu yang udah belakangan datang. Loh kalau kitab yang gini loh. Kalau ajaran Samawi itu yang baru datang inilah yang harus diikutin. Karena yang baru datang ini meluruskan. Ini dalilnya tunggu dulu. Bisa, betul ya. Nah, seperti surat Al-Maidah 44. Ketika Allah mengutus Musa, hukumi orang Seriwil pakai Taurat. Karena saat itu Musa yang diutus. Lalu sampai kapan Taurat berlaku? Al-Maidah 46, 47. Sampai Allah mengutus Isa. Maka tidak boleh orang Seriwil. Maaf ya Yesus, saya tidak mau beriman ke kamu, wong saya udah punya Musa kok. Udah boleh, wong saya diutus. Nah terus sampai kapan Isa ini berlaku? Sampai Allah mengutus Nabi Muhammad untuk seluruh alam. Maka umat Islam atau seluruh dunia seharusnya pakai apa yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Kan dia yang berkuasa sekarang gitu. Ya, jadi maksudnya begini, Bang Tahta yang baik, yang pintar, saya salut ya. Misalnya saya mengeluarkan apalah ajaran baru namanya agama X. Terus saya arahkan di kitabku itu, aku menerima firman melarang agama Islam jangan makan ikan. Kira-kira saya itu kualat nggak itu agamaku itu? Maksudnya apa sih? Harus patuh. Misalnya gini, sekarang gini ya. Kalau kita tahu kan, kalau Taurat kan untuk Seriwil ya. Ulangan 33 ayat 4. Ya. Nah sekarang yang berkata ini Nabi yang mana? Kalau yang Nabi Muhammad yang berkata-kata menerima wahyu, kan beliau untuk seluruh alam. Tapi ya harus kan, patuh. Kalau wahyu itu kan bukan buatan Muhammad, itu asli kalam. Firman langsung. Jadi nggak boleh dibantah, dikurangi nggak boleh. Itu namanya sesat. Artinya gini. Nanti saya tunjukkan ayatnya, makanya Anda jelaskan dulu. Tapi saya kasih sebelum masuk ke ayat itu, seandainya ada agama X kan gitu setelah 10 tahun setelah Islam lah misalnya. Tahu di agama X itu dikasih tahu bahwasanya kaum Arab tidak boleh makan ikan asin. Kira-kira agama X itu kualat nggak orang itu? Kok ada ngurus-ngurusin agama lain gitu loh maksud saya. Kira-kira menurut abang kualat nggak tuh yang agama X itu? Enggak. Kalau dia benar-benar utusan Tuhan, enggak. Kalau utusan Tuhan loh ya. Seperti Nabi Muhammad kan untuk seluruh alam. Ngomong apapun itu harus diikutin. Oh, saya nangkap maksudnya, Cak. Saya nangkap maksudnya. Mungkin gini, mungkin contohnya begini, pertanyaan Kira itu. Kan sudah ada ajaran untuk Bani Israel itu dari Nabi Musa alaihissalam. Itu udah ada ajaran. Tiba-tiba ada ajaran Yesus merubah. Maksud dia kualat nggak Yesus tuh, kan gitu maksudnya. Ya, jadi maksudnya dia Yesus ini bisa-bisa kualat karena merubah ajaran Bani Israel gitu. Kita kira-kira kualat nggak tuh? Kalau kayak gitu sudah kau jawab Al-Maidah 44 itu. Kualat. Iya, ya enggak. Kan udah bilang tadi. Kalau Anda bilang kan kunci ya, Bang Alif ya. Bang Alif kualat kamu bilang ya. Sekarang gini, ayo kita baca surah Al-An'am. Contoh pertanyaannya saya ke realita. Aku bilang tadi. Sekarang ayo kita baca agama yang kualat itu di surah Al-An'am ayat 146. Baca dengan bagus. Ya enggak, maksudnya Ustadz Alif itu berarti kamu itu seakan-akan kualat Yesus itu karena wong Seriwil sudah ada ajaran Taurat kok datang dia. Maksud Ustadz Alif itu kayak gitu. Berarti kamu mengakui Yesus itu kualat orangnya, gitu. Apa yang bilang? Bukan aku. Ayo baca dulu. Surah Al-An'am. Ucapan Ustadz Alif itu menjebak kamu itu sebenarnya. Kamu saja nggak ada sadar. Baik. Nah, sekarang oke, kalau demikian kita diskusi Bang ya. Coba aku jelaskan dulu kepadaku makna daripada surah Al-An'am 1 ayat 146. Kenapa? Ayo Bang. Kau bacakan aja masalahnya apa di situ. Aku terjemahan Bang Ustadz. Dia kan luar kepala dia. Lah kalau aku bacain Arabnya juga kau nggak ngerti kan? Aku terjemahan. Gitu loh Bang Alif. Jangan gara-gara bahasa orang jadi kita yang berdiskusi di pojokin, nggak boleh. Kita bahasa Indonesia lah, jangan pula bahasa orang lain. Ya terus itu kan menceritakan orang Wahyudi kan? Iya. Iya dulu, terus yang kamu tanyakan apanya masalahnya? Kok bisa-bisa agama Islam melarang orang Yahudi makan makan itu daging berlemak itu? Dasarnya dari mana? Loh, kan memang yang mengutus
Musa ya Allah, Al-Quran ya Allah, firman-Nya Allah. Nah terus, Allah mengutus Musa. nah terus siapa yang mengutus Musa? Oke. Muhammad itu mengajarkan menyembah Allah Tuhan negeri apa? Seluruh alam, alhamdulillah. Baca Qiyas 16 ayat 3 dengan Qiyas 27 ayat 91 harus potokan di situ. Jangan seluruh alam, tapi nyatanya ada diturunkan bahasa Arab untuk kaumnya. Dan gantian dulu Anda kan bertanya. Gantian dulu, yang mana yang mau saya jawab? Ayo, yang mana? Ya ini tolong jelaskan abangku. Untuk buta huruf kan? Yang namanya Kamu nanti Aladin saya tantang dialog ayat 146. Jelaskan dulu. Kok bisa Nah, bisa? iya, ini Gantian Kuira, Anda itu kan bertanya Kuira. orang Wahyudi dulu kan ini kan. Ini tidak berlaku, cuma tuh Allah menceritakan. Dan kepada orang-orang Wahyudi kami haramkan semua hewan yang ini di Taurat kan ini kan. Membahas Taurat ketika Allah melarang dulu di dalam Taurat. Ini Allah menceritakan. Jangan potong-potong kitabmu. Kami mengharamkan atas mereka lemak sapi domba. Kamu potong-potong kuku-kuku. Nah ya terus. Loh, bagaimana menurut kamu? Menurut kamu di situ, Bang Kuira. Gini loh. Menurut kamu itu Islam melarang sekarang orang Wahyudi sekarang gitu? Gini, Dengar, Bang ini Kuira, bentar ini ya. kalam loh, ini bukan omongan Kuira Nabi, bisa nggak? bukan. Ini Bang Kuira asli bisa dari bentar. sorga ini. Bang Kuira Kamu bisa jangan. bentar. Siap. Oke, gini. Bang Kuira dengar tadi ya, si Tahta bilang yang mengutus Musa itu Allah, betul kan? Nah sekarang di Islam itu Allah itu bisa nggak Bang dilihat? Oke, dalam Islam ajaran samawi tidak bisa dilihat. Oke. Anda kan bertanya, Anda yang bertanya. Di Islam itu Allah bisa nggak dilihat? Jawab Ustaz Tata. Oke, saya jawab pakai 3 data. Dalam Al-Quran Al-An'am 103, la tudrikul absar, tidak bisa dilihat. Musa juga gitu, Keluaran 33:20. Sama seperti Yesus Yohanes 5:37, gak bisa dilihat. Si yang dilihat Musa, yang ketemu Musa di Gunung Sinai itu siapa? Malaikat Keluaran Abraham itu 3 yang ayat 2. temui Abraham Kejadian 17 siapa? Malaikat Kejadian 22 ayat 11. Lalu malaikat Tuhan menampakkan kepada Abraham. Kalau kepada Musa, lalu malaikat Tuhan, ya, Musa telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat di Gunung Sinai. Keluaran 3 ayat 2, Kisah Para Rasul 7:30, Kisah Para Rasul 7:38, Kisah Para Rasul 5:3. Itu malaikat semua itu. Ayo. Itu malaikat kah atau mencret. Gimana? Ustaz Jadi Tata luar biasa ya. Yang ketemu Ya, Yesus mulai. siapa? Iblis lah. yang kejang-kejang pakai toa si Baal botol ini nggak tahu Udah, apa. kamu nanti. Kenapa aku nggak pakai toa? Ustaz Arif. Wah. Silakan Ustaz Arif, layani dulu. Silakan. Ada Bang Sama Motor. si Tata. Bang Ustata. Anda mau saya tunjukkan ke Anda kenapa Anda bilang Allah tidak pernah takut sama ketemu si kepada Baal. manusia. Dan ada dalilnya Bang di Quran Anda mau kutunjukkan. Apa sih? Apa pertanyaannya? Anda bilang tadi tidak ada manusia bisa ketemu dengan Allah. Iya, tidak ada. Terus? Di kitabmu ada. Apa itu bohong? Ya silakan tunjukkan kalau ada. Sabar, aku buka karena aku tulis. Ya. Kebetulan ada. Jadi abang, Silakan. kalau memang itu ada, berarti kita mau bohong ya? Iya, silakan. Iya, tenang aja bang. Iya, kan. Anda bisa pusing nanti ku taruh, Iya. betul. Karena Tuhan tidak mau turun ke dunia, ada. Ayo, silakan. Dan di Quran sendiri yang bilang ketemu langsung loh. Iya, silakan. Hanya dia di Al-Quran. Coba Anda udah paham. Sambil saya buka ini, Anda setuju nggak sepakat dengan saya? Ya, Tidak? di dunia Tuhan tidak pernah. Mana dari tadi Oke, ditunggu. di dunia pakai ini congor tidak aja. ada manusia manapun yang ketemu Tuhan di dunia ini. Silakan. Betul. Ya terus. Mau kutunjukkan? Satu-satunya, tapi gini ya, satu-satunya makhluk yang pernah bertemu Allah dalam Al-Quran itu cuma Nabi Muhammad ketika Mi'raj. Udah. Baca nih. Di mana? Surah Al-Araf. Terus? Surah Al-Araf 144. Kenapa? Bacalah. Dia yang dalil, dia yang baca lagi. Dia berfirman, wahai Musa, sesungguhnya aku memilih melebihkan engkau daripada manusia tahta untuk membawa risalah dan berbicara langsung denganku. Oke. Jadi ini apa itu? Oke. Gimana? Kamu tahu nggak
Di dalam Asy-Syura ayat 51. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li basharin ay yukallimahullahu illa wahyan aw min wara'in hijab aw yursila rasulan fa uhiya bi izni ma yasha innahu aliyun hakim. Jadi Musa di situ di belakang tabir aw min wara'in hijab, tidak pernah bertemu. Di situ memang Musa ini diberi gelar kalamullah karena Allah berfirman tidak melalui malaikat. Tidak langsung. Tunggu. Saya kan tadi pertanyaannya, apakah Allah pernah bertemu dengan manusia? Tidak. Musa ini itu di belakang tabir. Dan tidaklah patut bagi seorang manusia bahwa Allah akan bicara kepadanya kecuali dengan perantara satu, wahyu. Seperti Nabi Ibrahim mimpi, wahai Abraham, sembelihlah putramu. Itu wahyu namanya. Atau di belakang tabir, baca tafsirannya. Allah hanya memperdengarkan suaranya. Tapi tidak menampakkan wujudnya seperti saya. Bang Moto orang Jakarta, saya Pasuruan. Assalamualaikum Bang Moto. Waalaikumsalam. Siapa ini? Innani tahta, sesungguhnya aku ini Allah. Tahta. Bang Moto ini mendengar dari mana? Dari HP. Apakah HP wujud saya? Tidak. Saya di mana? Di Pasuruan tetap. Tapi mendengar dari mana Bang Moto? Dari HP. Apakah HP itu tahta? Bukan. Sama dengan Innani anallah, wahai Musa. Itu pohon itu bukan Allah. Itulah yang disebut aumi wara'in hijab, di belakang tabir, gitu loh. Oke, apa lagi? Silakan. Pinter Ustaz, pinter luar biasa cerdas. Jadi kalau dengan betisnya itu Oten ada 10 mencret. Bentar. Bang Ustadz ya, demikianlah yang Anda paksakan dengan kata firman tadi. Saya sampai nggak mau tahu huruf kecil huruf besar. Ini fakta kok tertulis, kamu jangan tafsir. Iya, terus. Nabi saja melarang sahabatnya menafsir isi Al-Quran. Ini kan kalam Allah. Baik, jadi menurut kamu pohon itu pandai-pandaian. Menurut kamu menurut kamu pohon itu jawab dulu. Menurut kamu pohon itu wujud Allah? Siapa bilang? Nah terus, berarti kalau bukan gimana? Bukan, ayatnya ini berbicara langsung. Bukan, saya kan ini kan bicara langsung itu maksudnya tidak pakai malaikat gitu loh. Dengar nih, baca saya ulang ya. Surah Al-Araf ya 144. Dia berfirman, berarti Allah berfirman, wahai Musa, sesungguhnya aku, berarti Allah memilih melebihkan engkau dari manusia yang lain. Ya, paham? Nah, terus. Untuk membawa risalah. Dan ini masalah nih. Dan berbicara langsung denganku. Iya, bicara langsung itu seperti di gini loh. Kamu tahu nggak ayat itu seperti apa? Seperti justru kalau di Bible malah malaikat yang ngomong, bukan Tuhan. Ya, coba baca Pekerja Keluaran 3 ayat 2. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Musa di dalam nyala api. Nah, kalau kepada dalam Al-Quran memang Allah bicara, tapi api itu bukan Allah, bukan wujudnya itu. Gitu loh maksudnya. Jadi bahasa ini apa ini bahasanya? Tolong saya KBBI-nya coba dicerna dulu KBBI. Panggil orang KBBI kemari. Kok nggak bisa baca ini? Oke, sekarang gini aja ya. Kalau kamu ingin paham ayat itu, baca Jalalainnya. Jangan tafsir. Loh, Asy-Syura ayat 51. Yang dimaksud dengan aumi wara'in hijab di belakang tabir, Allah bicara kepada Musa, tapi Allah tidak menampakkan dirinya. Gitu loh. Ibaratkan Allah itu qiyamuhu binafsihi, tidak butuh tempat. Cuma Musa mendengar dari api yang menyala itu. Makanya saya biar orang paham, seperti saya bicara dengan Bang Moto. Bang Moto dengar saya. Ya, tapi HP itu cuma sebatas untuk alat pendengar, bukan wujud. Coba gini, Cak. Cak, coba Cak. Izin motong, Cak. Gini, Kuera, ini coba kita pakai contoh sederhana. Kuera, kamu bisa nggak ngobrol sama Ustadz Tata tanpa bertemu? Bisa. Ya udah, selesai kan? Apa bedanya, ini kalimatnya langsung kok? Kamu kan jangan ngadi-ngadi. Nah, kau bisa nggak ngobrol langsung sama dia tanpa bertemu? Iya, ini kan kamu jangan samakan, jelas namanya. Loh, kau saja bisa ngobrol dengan Ustadz Tata tanpa harus melihat dia, bisa kan? HP pula? Enggak, bukan itu. Nih, dengar ini. Loh, udah kelar itu, kau sendiri pun bisa. Kau sendiri pun bisa. Musa taklima kan itu kan. Waduh.
Terakhir, tunggu, terakhir ya. Habis ini tunggu Bang Arom. Ini terakhir. Paham tak paham terserah. Maksudnya langsung di situ gini loh. Kalau tidak langsung gini. Ustadz Alif ini kan ketua. Dia menyuruh Bang Ari, Bang Moto. Bang Moto kalau ketemu tahta, sampaikan ke tahta ya. Nanti kumpulan api misalnya. Kan pakai Bang Moto kan? Itu Auyursila Rasulan mengutus utusan Bang Moto tidak langsung. Beda dengan gini. Ding ding ding. Aduh, siapa ini kok bunyi telepon? Halo? Oh, Tata, kata Ustadz Alif. Oh, ini Ustadz Alif ya? Iya, nanti kumpulan. Ini kan langsung bicara langsung kan? Beda dengan Bang Moto, nanti bilang ke tahta ya, nanti kumpulan api. Berarti pakai Yursila Rasulan, pakai utusan. Bang Moto datang ke rumahku. Ustadz Tata, ini ada dari ketua, nanti kumpulan nanti malam api. Ini kan bukan langsung Ustadz Alif ke saya, tapi melalui Bang Moto. Kadang-kadang langsung. Ya, Ustadz Alif langsung nelpon saya, kan langsung tidak pakai Bang Moto. Itulah miwaroin hijab gitu loh. Aduh, udah paham dah paham silakan teruskan lanjut Ustadz Alif. Ayo lanjut. Jangan paham Kuera. Kalau kamu paham nanti kamu jadi muslim. Jangan paham. KBBI-nya gini, Kuera. KBBI-nya gini, Kuera. KBBI-nya gini, Kuera. Aku dulu, pengertian dulu sebentar. Sebelum masuk ya. KBBI-nya gini, bedain antara berbicara langsung sama bertemu langsung. Nah itu KBBI-nya. Kan ada tuh kalimat berbicara langsung sama bertemu langsung tuh. Saya ingin kalau tanya bertemu langsung itu baik Bang Anom ya. Nah contoh Bang Anom ini pola pikirnya muslim, paham dia. Kalau Kuera kan pola pikirnya bukan muslim, makanya nggak akan paham gitu loh. Walaupun dikasih contoh sedetail mungkin tetap nggak akan paham dia gitu, karena kamu pola pikirnya nggak seperti muslim. Bang Arom karena itu simpel sih Ustadz Tata. Jadi ketika ada kalimat di Alkitab juga bahwa Yesus menerima firman, karena memang dia pada saat di dunia mengajarkan sebagai kemanusiaannya gitu loh. Justru itu Bang Arom ya, ini kan dia kan kaku di firman itu. Kutunjukkan ini ngeles pula, berarti sama saja toh? Bukan, kalau yang itu, kalau yang Musa itu, Bang Kuera, Musa itu memang nggak bertemu langsung, tapi berbicara langsung Tuhannya ke Musanya gitu. Tapi memang Tuhan itu nggak datang ke dia gitu. Tapi berbicara langsung, bukan bertemu langsung. Melalui perantara. Bang Arom, di mana tertulis Musa berbicara langsung dengan Allah? Di mana tertulis, Bang? Itu yang kau baca tadi? Apa itu Al-Quran, Bang. Aduh. Wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah berkomunikasi dengan Nabi Musa secara langsung dengan kalam yang sangat sempurna. Bang Arom, Kristen kah atau Islam? Aku Kristen. Dia pendeta, dia Kuera. Kan tadi kan Bang Arom yang saya baca itu kitab mereka. Kenapa? Kalau KBBI kata-kata firman itu ini saya sampaikan kalau F kecil gini loh, karena kau lari ke KBBI. Kau kan lari ke KBBI tadi. Kalau enggak nyari menang kalah, makanya jangan bahas KBBI. Kalau KBBI memang kalau KBBI memang sudah benar, Kuera. Ada kalimat berbicara langsung sama bertemu langsung. Itu memang beda. Kalau berbicara langsung, contoh misalkan ada orang matok tanah orang, ditegur sama orang, kok kau patok itu tanah. Nah, kata orang berbicara itu langsung kan? Tadi aku udah bicara langsung lewat telepon, ya kan? Tapi bicara langsung lewat telepon gitu. Tapi bukan bertemu langsung. Situ, beda. Musa belum ada HP. Tapi kan Tuhan nggak perlu HP. Ayatnya jelas banget, Bang. Ini katanya ini ada tertulis langsung. Kita mereka ada masalahnya langsung. Karena gini, roh manusia itu terikat dengan Tuhannya gitu loh. Kalau manusia pilihan sudah pasti. Bang Arom, izin Bang Arom. Kalau saya berbicara dengan Anda pakai HP, apakah langsung atau pakai perantara? Bicara langsung. Halah. Itu pakai HP bicara langsung ketemu. Itu namanya bicara langsung. Berarti
berarti mau dihilangkan KBBI bertemu langsung itu. Bukan ini, kenapa saya munculkan tadi KBBI abangku? Karena kadang kita kena di Tuhan itu sesuai dengan KBBI Tuhan itu. Padahal kan kitab Tuhan itu ada bahasa Tuhan di Alkitab ada, di Quran kan nggak ada bahasa itu karena bahasa mereka bahasa Arab kan. Makanya kenapa saya munculkan KBBI supaya mereka tahu gitu loh. Namanya langsung itu bagaimana? Tapi dibilang ada dalilnya. Beginilah bertemu begono pakai langsung ini. itu Kuira, bertemu fisik dengan fisik. Waduh, Kuira. Udah pokoknya Kuira nggak boleh paham. Kalau kamu paham, kamu nanti pikirannya kayak Muslim. Jadi kamu tuh nggak akan paham. Kadang menjatuhkan saya demikian. Jangan Kuira paham nanti jadi Muslim. Aduh. Bukan menjadi Muslim. Kalau kamu paham berarti pola pikirmu seperti Muslim cerdas. Kalau kamu kan nggak akan paham kan? Karena kamu pakai pola pikir Kristen gitu loh, oten gitu. Siap. Sebenarnya kan saya itu maksud saya di situ bagaimana narasi firman tadi kukaitkan dengan orang Muslim yang pintar sekali, Pak Ustadz Tahta. Saya salut sama dia. Prinsip utamanya tadi sudah disampaikan, Kuira. Prinsip utamanya nih, Tuhan berkomunikasi dengan makhluk itu dikabarkan ada 3 caranya. Kan gitu. Ayat Al-Quran mengatakan demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Wa makana li basyarin, dan tidaklah Tuhan berkomunikasi dengan manusia. Bashar nih, daging. Yesus jadi daging tuh. Nah, bagaimana caranya Tuhan berkomunikasi dengan manusia yang ada dagingnya itu? Ada 3 cara. 1, memberikan wahyu, langsung memberikan pemahaman, hijab, atau melalui sebuah tabir yang Tuhan persiapkan sehingga orang itu mendengar firman Tuhan. Ini komunikasi langsung. Komunikasi langsung tuh. Dengan cara dibalik tabir atau dengan cara mengutus utusannya, yaitu malaikat, menyampaikan pesan kepada kepada siapa yang dituju. Contoh, ketika Tuhan memberikan pesan kepada Maria melalui malaikat Jibril, kan gitu. Itu pesan dari Tuhan, komunikasi dari Tuhan disampaikan kepada Maria melalui malaikat Jibril, mengutus malaikat. Nah, itu contoh. Contohnya lagi siapa yang melalui dibalik tabir, yaitu Nabi Musa. Dia langsung mendengarkan firman Tuhan gitu, mendengarkan firman Tuhan gitu. Ya, contohnya tadi melalui wahyu. Wahyu bisa datang melalui mimpi. Contohnya kepada siapa? Kepada Nabi Ibrahim kayak gitu. Tapi kamu jangan paham ya. Soalnya kalau kamu paham berarti kamu kayak Muslim nanti gitu. Pernyataan Abang itu saya paham. Tapi case di Al-Araf 144 berbeda, Bang. Kan sebutkan, saya memberi kamu kelebihan daripada manusia gitu. Berarti dia langsung mau ketemu langsung, membawa risalah Dia dan utusan, berbicara langsung, dia utusan bukan pakai HP. Kuira. Otomatis beda dari manusia lainnya. Memang begitu. Penyampaiannya memang begitu, Kuira. Kuira, itu kan Semua sudah nabi. dikasih kisi-kisinya. Kuira dikasih kisi-kisi oleh Ustadz Arif. Ada 3 proses pewahyuan itu. Waduh, kau itu. Gini, kamu kok lucu Bang Arom ini. Anda udah baca belum ayatnya? Udah bisa lihat di Al-Quran itu enggak? Enggak, jadi Bang Arom apa lawan debat saya. Padahal saya dengan Oke, coba gini saya tanya dulu, coba Bang Arom, izin saya tanya dulu. Kan di dalam kitabnya Kuira ada kan bunyi ayatnya, berfirmanlah Tuhan kepadaku. Nah, itu gimana maksudnya? Tuhan ngomong langsung sama penulis kitabmu itu? Mencret kau, Kuira. Di mute. Loh, enggak ada yang mute. Kamu aja yang enggak buka mute-nya. Enggak ada. Baik, saya tanggapin ya. Masuk Abang gimana? Berbicara. Ya contoh misal kita buka di Hosea 3 nomor 1. Beginilah firman Tuhan atau berfirmanlah Tuhan kepadaku. Nah, ini seperti yang tadi saya sebutkan. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, kepada Nabi Yeremia. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, Hosea. Nah, itu gimana? Tuhan langsung ngomong ke sana kan? Gitu. Iyalah, bertemu, ngobrol. Iyalah, jadi gimana? Orang berfirman. Maksudmu gimana? Iya, langsung ngobrol berarti di situ. Iya, nadanya gitu. Kecuali kalau tidak langsung seperti kalian punya melalui malaikat Jibril. Loh, di situ dikatakan contoh berfirmanlah Tuhan kepadaku di dalam Yeremia, berfirmanlah Tuhan kepadaku di dalam Hosea. Nah, itu gimana? Jadi Tuhan datang di situ ngobrol, duduk bareng gitu. Maksudmu gitu? Duduk bareng.
Wira. Gimana sih? Yohanes 1:51, para malaikat tiap hari itu turun naik dari langit Dengar ke ini, bumi dengar ini. untuk menemui anak manusia. Dia nggak pakai malaikat, dia langsung bang. Yeremia 11 ayat 6 ya. Langsung itu Yehova, Tuhan itu langsung ke Yesaya. Berfirmanlah Tuhan kepadaku. Ini pernyataan siapa? Yeremia, berarti dia kan langsung ngomong. Serukanlah segala perkataan ini di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem dengan mengatakan, dengarkanlah perkataan-perkataan perjanjian ini dalam. Ya berarti di situ dia bertemu gitu. Di situ dia bertemu. Lah, masa udah namanya langsung kepada aku. Oh ya ini susahnya. Berarti dia ngobrol di situ ya. Sekarang, apakah ada Ya ini standarmu begini, makanya kamu nggak akan paham. dulu di mana tertulis? Waduh, Wira, luruskan Bang Arom, luruskan Pak Pendeta. Bang Moto mau tampilkan data? Dulu, di mana tertulis ayat berapa? Usah alif, Anda baca kita bukan. Yeremia bertemu Allah pakai Kalau saya perantara. gini, Ustaz Arif, itu memang udah salah. Karena kalau menampakkan diri di Yeremia atau di Hosea, otomatis berubah lagi Tuhannya. Karena kan yang firman menjadi daging itu Yesus gitu loh. Di situ firman belum menjadi daging. Kalau datang langsung Bapak sesuai omongan Yesus dong. Bapak tidak bisa dilihat dan suaranya nggak bisa didengar. Jadi ya lanjutlah Kuera lah, mungkin pemahamannya itu Bang Arif beda kali. Iya begini, bukan beda bang. Kita menyampaikannya itu dalilnya di Alkitab bang. Jangan ditambah-tambahin. Kan jelas di sini. Berfirmanlah Tuhan, berarti berkata kan? Kalau disebutkan yang firman di Yohanes 17 ayat 3 itu segala firman huruf kecil, artinya segala ucapan Allah udah sampaikan. Berarti ucapan artinya dia sendiri kan di firman. Bukan huruf besar, beda dengan yang namanya firman di Yohanes 1 ayat 1 atau firman jadi manusia, beda. Itu langsung objeknya namanya Yesus. Jadi begitu Bang Ali, kamu ngaji. Ya, kalau kamu kan standarnya kan manusia gitu loh, makanya nggak akan kena, nggak akan nyambung. Penjelasan kami tadi juga nggak akan nyambung. Loh, awalnya kan di kitabmu tertulis. Kan udah bilang. Ya di kitab kami juga tertulis, ayat sudah saya bacakan. Cara di dalam kitabmu sendiri, Tuhan yang berbicara langsung itu hanya kepada Nabi Musa. Bahkan dikatakan seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan, tidak ada lagi nabi yang bangkit dari antara orang Israel, kan gitu. Jadi cuman Musa di situ yang dibahas atau Nabi Musa, yang lain tuh nggak ada. Kalau buat Anda kan tadi mau ke Hosea, mau kemana, itu pokoknya dia itu denger, langsung ngobrol, bertemu, kopdar gitu loh. Tapi itu standarmu, biar Yesus itu Tuhan yang jadi manusia ngobrol dengan orang yang lain. Kamu kan standarnya begitu, makanya aku bilang kalau mau menjelaskan Al-Quran kamu tuh nggak akan paham, soalnya kamu masih Kristen, kecuali kamu menggunakan pola pikir Muslim, kamu akan paham. Tapi kamu gitu jangan loh. pelintir, kita mau jelas kok. Kuira. Malah kita yang dituduh melintir kitab. Coba Kuira, Yesus itu berkata apa di Yohanes 17 ayat 8 itu Kuira? Coba, kau baca ya Kuira. Baca Kuira. Ini jangan kan 17,8 ya. Ustadz Alif melintir, Ustadz Alif nih nggak boleh melintir kata Kuera tuh. Enggak, gini Bang Arom, kalau yang bilang melintirnya Kuera justru saya paham, karena dia nggak akan paham, karena aku udah bilang. Dengar ya. Kalau dia cuma nggak paham itu terlalu sederhana Iya, buat saya. Kalau bisa lebih dari melintir tuduhannya, kan aku bilang karena kamu tidak akan paham karena kamu menggunakan pola pikirmu sebagai Kristen, bukan pola pikir Muslim yang cerdas untuk memahami gitu loh. Dengar Bang Arom ya, Lanjut, Bang Arom ya. Bang Arom, dengar enggak, saya Bang Arom. moderator, saya nggak ikut-ikutan. Moderator Ya, gini, saya, nggak ikut-ikutan. Bang Alif silakan. jelas ya, di Keluaran 33 ayat 11, Tuhan berbicara kepada Musa berhadapan muka, seperti seorang berbicara kepada temannya. Kamu bantah? Ada klien kopi pula di apa tuh, di Al-Arab 144 berbicara, masa nggak langsung, aneh-aneh. Nah, tapi di ayat berikutnya dikatakan hanya melihat punggungnya. Coba kau bilang. Nggak jadi. Sekarang yang kita bahas kita ini loh, ini 144 Nah, kitabmu itu justru yang membingungkan. Aku udah jelaskan kami punya. Sekarang kau bahas ini. Ini masalah
Ini bicara loh ini. Indah artian yang namanya tertulis di sini adalah narasi historis Itu rohani. perumpamaan Ini kalah. Wira, itu dilanjutkan Kalah punggungnya, maksudnya membelakangi. Berarti Iya. tidak mau bertatap muka Wira. Waduh kau Wira, Wira. Itu kitabmu sendiri kok ditolak kok. Surah Al-Araf 1:4. Aduh. Jangan muter ke kitabku. Kamu baca, kamu bahas berdasarkan kitabmu. Ayo. Karena kami punya ada. 619 tahun sebelumnya udah ada kalimat itu. Di Anda ada. Coba jelaskan dulu. Kita kan bertanya. Lanjut. Lanjut Ustaz Alif. Ayo Ustaz Alif, jangan dipelintir katanya. Udah berkali-kali ku bilang kamu nggak akan paham, Kuera. Karena kamu nggak mau menggunakan kecerdasan sebagaimana Muslim kan gitu. Nggak bisa bahas dia berarti. Mau pakai hadis. Masih kurang ekstrim, bahasamu itu masih kurang ekstrim. Loh, kan Tadi kan tuduh melintir itu udah makin ekstrim karena kamu nggak akan makin paham gitu. Mungkin Bang, aku bukan melintir, itu tertulis kok di situ. Bukan kau yang melintir, kau tuduh saya melintir Al-Quran gitu loh. Ya, Dan jangan memang kamu itu melintir harus karena begitu jelas polanya tertulis. karena Kamu bilang- penjelasan yang logis itu berapa kali disebutkan, bahkan tadi dikasih contoh saja berkomunikasi langsung tanpa melihat langsung. Kau malah tanya, emang zaman itu Tuhan udah ada HP? Ini kan koplak namanya. Emang zaman Nabi Musa udah ada HP? Kayak mana coba? Ya kamu tuh gak akan paham karena standarnya tuh kamu beda. Standarnya tuh orang, manusia. Tuhan itu gambarannya manusia turun ke bumi, ngobrol, berbicara gitu. Dia komunikasi langsung itu. Yang komunikasi itu contoh siapa orang yang di hadapannya itu melihat wujudnya seperti itu. Itu standarmu, makanya gak akan masuk apa yang kami jelaskan. Bukan Kan itu gitu. Bang. Anda itu kok jadi lari kemana-mana? Yang denger aja udah sampai bosen kok. Serius. Bang Ya, Arom dibawa aja udah teman-teman. paham. Pada kewalahan lah dibawa karena dalil itu saya sampaikan fakta, bukan atas pemikiran saya. Namanya kita diskusi Iya, bukan pemikiran pribadimu, pemikiran dari doktrinmu. Itu fakta katanya Ustaz. Fakta itu nggak bisa dibantah itu, Bang. Iya fakta, ini fakta benar. Ini fakta kalau kamu nggak akan paham. Nggak akan paham. Justru nggak paham, Serius. aku bertanya. Ya buktinya Tadi udah kan hampir 1 jam kamu nggak paham-paham kan? Kamu tuh nggak akan paham gitu loh. Karena standarmu itu Tuhan itu manusia. Contoh Yesus ngobrol dengan yang lain. Ngobrol dengan siapa? Filipus. Sudah berkali-kali. Sudah sekian lama engkau bersama aku. Masih saja kau nanyain Bapa. Kan gitu. Jadi gambarannya tuh kayak gitu. Tuhan itu Yesus yang lagi ngobrol dengan orang lain. Komunikasinya tuh begitu. Itu standarmu gitu loh. dengar Bang Alif ya. Wira, kamu berarti yang namanya di keluaran. Wira, kamu berarti membantah perkataan Tuhanmu Yesus itu tentang Yohanes 17 ayat 8. Coba dibaca dulu lah, Wira. Itu ada isi doa Yesus yang Iya, ada. bacakan. Dulu. Itu Jangan perkataan nanti Yesus jawab. kan? Ini belum selesai. Baca dulu. Kok perangkatnya terbatas, Bang? Gimana? Bacakan Bang Arom. Yohanes 17 ayat 8. Jadi intinya supaya dibaca teman-teman dulu. Muslim tahu. Iya. Baca dulu, Wira. Hargain host. Adalah doa Yesus. Pertama Wira. Senang nih. Iya, menandatangannya kan iya, dalam anggap diskusimu. doa Yesus. Ayo. Itu kan perkataannya Yesus. Coba baca dulu. Doa Bang, doa. Iya, silakan baca dulu. Anda membantah Tuhanmu sendiri. Coba baca dulu. Tuhanmu sendiri. Orang Yesus yang berdoa gimana sih Tuhanmu sendiri gimana? Berarti Yesus bukan Tuhanmu, Wira. Kan saya sampaikan di Kristen itu kata Tuhan itu adalah sebutan gelar, artinya yang mulia, penguasa, bukan pencipta langit dan bumi. KBB yang aneh. Iya. Tuhanmu bukan Yesus Yang berarti. menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Bukan coba Kejadian 1 ayat 1. Allah berfirman, bukan Tuhan berfirman atau Yesus Ya udah, berfirman. Bukan. baca dulu. Yohanes 17 ayat Tidak mau 8 jual itu. Al-Baqarah ada yang menciptakan langit. Coba Allah, baca bukan dulu. Tuhan. Baca dulu. Bila salahkan KBB itu. Baca dulu. Masa kau bantah ayat Tuhanmu? Aku yang bacain aja. Bacakan. Yohanes 17 ayat 8. Yohanes 17 ayat 8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku Oh, telah bukan. kusampaikan Yohanes 5. kepada mereka. Yohanes 5:37. Yohanes 5. 37. Kok gimana? Tadi Yohanes itu. Yohanes 5:37. Gimana? Yohanes 5:37. Gitu. Yohanes 5 ayat Perhatian biasa. 37.
Yohanes 5:37. 37. Ya, Bapak yang mengutus aku. 37. Bapak yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Ya, aku kira. Suara Bapak kedengaran apa enggak, aku kira? Ya tidak bisa lah. Wajah Bapak terlihat apa enggak, aku kira? Bagi siapa yang telah melihat aku, berarti telah melihat Bapak di sorga. Bukan paham? itu yang saya maksud. Iya, itu kan ada penjelasan tadi ya. Ya, Yohanes 10 ayat 30 itu. Iya. Bagi siapa yang melihat Yesus, berarti telah melihat Bapak di sorga. Paham? Iya, Kalau artinya Bapaknya Yesus yang ada di surga itu bisa kelihatan enggak? Suaranya kedengaran enggak kalau berbicara langsung? Tidak bisa lah. Ya sudah, Kata cukup Yesus. itu saja, cukup. Kalau di perjanjian lama beda, bro. Kan ini ngomong Yesus. Yeremia beda. Oh, berarti bohong itu, di situ bohong. Oh, kue Apanya? Digugurkan. gas. Gimana, Bang? Nih, 1 Timotius 6 nomor 16 juga Jangan dikatakan bawa nih. Timotius. Itu Yesus Nih. telah bangkit ke sorga. Jangan bawakan dari Enggak, bukan tentang itunya, bukan. Dengerin dulu, Bang. Oh Ini. gini Bang Ali, kalau Anda berbicara, tolong hanya mainkan 4 gospel ya, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Di luar itu jangan. Anda kan cari Ya udah, Yohanes 5:37 tadi. Ya. Kau nggak suka kan surat-surat Paulus, Timotius itu nggak mau kan? Itu Karena bukan Anda firman itu Tuhan kan? Tidak. Itu bukan dengan kitab Paulus suci kan? masalahnya. Iya, Tidak mengandung Paulus. iya makanya itu bukan kitab sucimu kan? Pakai dalil orang yang nggak dipercayain, gimana nyambungnya? Nah, iya makanya itu bukan kitab sucimu kan? Dengar dulu. Kalau Anda mengimani Paulus, silakan menggunakan itu. Loh, kok jadi saya yang dituduh mengimani? Itu kitab sucimu atau bukan? Nah, sekarang Itu bukan Injil, itu Kok malah jadi aku yang dituduh? Kau sendiri yang nolak? Kayak mana sih? Oh, baru tahu Jangan saya samakan Kuera. semua. Ustaz Alif Kitab itu terbagi gini, 3, paham kalian? mengimani Paulus. tidak mengimani dia. Ya udah, kalau Ustaz takut dia sama Paulus. Padahal Paulus itu di Galatia 1:17 dia ada di Arab loh. Surat Paulus itu surat kisah para rasul. Nah lo, Itu Ustaz Alif. Itu bukan Injil itu. Surat Paulus bukan surat Injil. Nah lo. Waduh. Otente nggak ngerti Biblenya Kau yang masing-masing. nggak ngerti itu, nggak ngerti kau itu tentang kitab Kristen. Kau nggak ngerti tentang kitab Kristen itu. Nah lo. Kau bilang pula Yang ngerti surat Kristen di sini Paulus siapa? itu Yang Injil. ngerti Kau bilang Kristen? pula Taurat Musa Yang itu ngerti surat Kristen di sini Injil. siapa? Gimana Acung kau? tangan. Ya kita diskusi yang ngerti Kristen di sini siapa? Kalian saja pun tak ngerti Kristen, kalian bilang pula Injil semua di kitab suci. Aneh kalian. Oh, Kuera. Kayak mana kau ini? Jadi kejadian. Macam mana pula kau ini? Kok dibilang itu kitab suci? Bukan itu Kuera. Kitabmu bukan kitab suci, Kuera. Iya aneh loh. Iya. Jadi Injil itu kau bilang itu bukan Injil itu bodoh. Kau beda. Bukan itu. Bang John, libas mereka nih. Nah, jelas nama mereka. Ya, dengan kamu, Kuera. Oh, dengan saya, dengan kamu, Kau Kuera. kitab suci, Alkitab itu terbagi 3, biar paham Iya. kau terbagi 3. Dengar itu. Yang kita perjanjian Coba, lama itu siapa- Taurat coba Musa, di sini, saya Injil, tanya, Matius, coba, siapa saya Markus, tanya? Lukas, Di sini. Yohanes. Baru seterusnya surat Rasul Jelaskan, Paulus itu Bang John. kisah para rasul. Ya, biar paham. Siapa yang bilang itu kitab suci? Coba, siapa yang bilang itu kitab suci? Ayo. Mainkan, Bang Woi, John. Kuera. Kamilah, kalau nggak kau mau bilang kitab suci terserah kau. Wah, iya betul. Bukan Kau surat bilang itu Paulus tadi, surat sumpah, Paulus kau tadi. terserah Siapa yang kau. bilang surat Kami Paulus bilang itu kitab suci? Coba siapa? Yang bilang surat Paulus kitab suci Mainkan siapa? Coba terus. tadi di sini siapa? Woi. Kami, Ah, betul. tapi bukan Injil. Ah, betul. Tapi Ayo, bukan Bang. Bukan Injil, Injil, kan? paham kau. Menseret Bang Alif. Aduh. Menseret Bukan Injil, bukan kitab suci. Kuterangkan samamu, mana Injil bilang? Nah, dipercaya nggak itu kita itu surat-surat Paulus itu dipercaya Ya nggak? kami percayalah, percaya kami, tapi bukan Dipercaya. Injil. Ya, berarti Paulus hebat itu. Oh, kitab suci Itu yang salah di luar dia. Injil. Yang penting itu surat Rasul Paulus itu kisah para rasul, bukan Injil. Bentar. Paham kau? Berarti cover bukumu, cover kitabmu itu diubah. Jangan bilang Mau Injil. dirubah nggak Jangan. dirubah? Tapi Alkitab gini loh, kami itu Ustaz Ali. terbagi Waduh, 3. gimana sih? Ya, Tapi si sudah. Johnny nggak punya, Gimana si sih? Johnny nggak punya Bible. Berarti Si Johnny nggak punya kita Bible dia. ada Kami tiga, punya gitu, Alkitab, bukan Bible. Tahu kau? Kan Kami dulu. Katolik. Bukan Kamu Bible lagi. katanya Bang Arum. Gimana Bang Arum? Aduh, ngaco. Kang Chan, kamu diam dulu. Makanya jangan kau obok-obok kitab yang nggak ngerti kau. Mainkan, Kang John. Sebentar.
Makanya saya dukung semua. Ya, kau tanya aja orang Kristen itu. Kalau nggak orang Kristen kau tanya, iyalah apalagi Sung Gokong kau tanya. Kamu punya Bible nggak, John? Jadi punya Bible nggak? Aku punya Alkitab. Coba buka. Ini Kristen John, pendeta dia. Ini aku Kristen. Kenapa rupanya dengan Kristen? Gini contoh baku tindi. Kristen dengan Kristen baku tindi. Bahwa dia memberikan Aku Kristen, kenapa rupanya? Memberitakan Injil di surat Paulus itu ada kalimat Injil. Surat Rasul Paulus itu bukan Injil. Pertama dulu itu biar paham kau. Aduh. Itu kisah para rasul, bertoko kisah para rasul. Aduh. Tahu kau artinya kisah para rasul itu? Itu surat Rasul Paulus kepada perkumpulan di Galatia, Efesius, Matius, Kolose, Roma gitu. Mestinya Si John nggak ada ilmu. Iya, mestinya bisa-bisa, Kau nggak ada John. ilmu kau itu. Kau samakan semua isi Alkitab itu. Kau bilang itu Injil. Bodoh. Jangan disatukan, John. Kenapa kok disatukan ke dalam Bible, John? Jangan disatukan mestinya, John. Kalau bukan kitab Kalaupun suci, ya ada sudah. ada lagi kitab tambahan di kami. Toko kitab apa? Si John ngomong doang nggak ada ilmunya. Apa mau nggak ada ilmunya? Kau tahu kitab tambahan di kami apa lagi? Deuterokanonika. Enggak. Buat aku John itu paling berilmu di antara semua Kristen di sini, John. Hebat kamu, John. Tahu kau ada lagi kitab tambahan nggak ada ilmunya. Deuterokanonika. Tahu kau apa Deuterokanonika? Kuera juga paling berilmu dia. Makanya jangan kau Semuanya berilmu di sini. Kalau nggak ngerti kau. Arom yang nggak ada ilmunya. Ilmu kau itu ilmu Sung Gokong. Bang John yang bicara. Kamu itu jangan bawa kompurgas di sini. Lanjut. Bang John, lipas terus Bang John. Ngapain dilipas bang kalau grup Sung Gokong? Aduh kacau. Nggak paham deh tentang kitab orang. Memang dari tadi aku 1 jam nggak tahu orang itu betul. Lanjut. Kitab kalian aja bahas bilang. Kitab kalian aja bahas. Nggak usah bahas kitab orang kalau nggak paham bilang. Tadi. Udah turun aku. Terima kasih. Tuh kan nggak ada ilmunya, kabur. Dia kan cuma menyampaikan aja mungkin Bang Kang Chan. Kumaha Kanjang? Damang tuh. Ayeuna damang tuh. Pak Kuara ini apa namanya? Kalau bertemu Yesus tuh diusir. Malas kata Yesus. Malas ngomong sama orang gini. Usir aja nyah. Orang 2000 tahun yang lalu bisa ketemu bos. Iya betul memang. Nggak akan ketemu Yesus, kasihan. Oh, rupanya ketemu dengan Jadi Tuhan. ada kitab suci lain ya di dalam kitabnya Kristen itu ada kitab suci lain selain daripada Injil gitu. Nggak ada. Ditanyakan Kang Chan. Tadi si John itu loh. John, oi kamu ngapain cepet-cepet kabur? John naik lagi kayak mana? Kau dibantah ini John. Aduh, udah aku bilang kau paling berilmu di sini malah. Ada begitu. Bang Alim. Ini Kang Chan. Ada Deuterokanonika. Agak lain itu temennya Kuera itu. Tanya Kuera itu nah. Kalau ada kitab lain dia. Oh, nggak santai saja. Oh iya, Kuera juga nggak percaya ya surat Paulus ya. Karena gini Bang Arom. Iya kan tadi. Bang Arom dia kan Katolik, kan punya ada 3 normal. Jadi kita nggak boleh salah. Agak lain juga ya. Anda Katolik bukan? Bang Arom. Iya, ya kan. Satu Anda kitab Katolik atau itu Protestan? disebut Alkitab. Sabar dulu. Kodera kamu bisanya bertanya orang mau menjelaskan dipotong. Kebiasaan. Lanjut Bang Arom. Enggak, dia bertanya aja nggak bisa. Karismatik aku. Oh ya, karismatik. Aku Protestan Bang, bukan karismatik. Jadi yang penting intinya kita tuh kan Alkitab. Yesusnya satu, Bibelnya satu, kok banyak banget golongannya. Yang begini Tuhan satu, aneh sekali. Beda seni. Tuhan macam apa kayak gitu ngajarin banyak-banyak. 2000 pengajaran. Beda seni aja. Beda 2000 pengajaran. Ada ini nggak masalah Bang. Normal kan? Nggak pernah berantakan. Aku masuk sedikit boleh ya? Siap. Saya udah waktunya kan memberi katakan kabar yang baik ya teman-teman, buat Kristen ini kan maaf udah terkenal kan botol oten botol itu gelar itu tidak bisa dikatakan, tidak bisa dirubah. Nah ketika Yohanes 5 ayat 37 ya, Yohanes 5 nomor 37, Bapa yang mengutus aku dialah yang bersaksi tentang aku, kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat, kan seperti itu ya. Maka terdengarlah suara tentang Bapa yang di sorga itu ya, dengarlah anakku yang inilah anakku yang kasihi, kepadanya aku berkenan. Ini Bapak ngomong langsung atau tidak? Saya ajari loh. Macet. Sudah paham kok.
Saya sudah paham. Enggak, Bang Arum bukan. Bang Arum mungkin nanti lain lagi topiknya, levelnya kita naikkan. Kalau Bang Arum levelnya udah tinggi. Nah, Koira, ketika itu ada suara terdengar di atas, ini Tuhan langsung ngomong atau siapa itu? Macet, Koira macet. Macet kalian ini. Karena saya ini memang 14 tahun di Pacitan, 3 tahun di Yerusalem. Saya tahu siapa yang berbicara di sana. Siapa? Bapak langsung atau siapa? Atau makhluk halus atau iblis, Lucifer atau siapa? Silakan. Ini pembicaraan Al-Araf 144 belum beres. Padahal saya akan berbicara tadi itu, akan ke sana. Cuman saya kasih kisi-kisi dulu. Kisi-kisinya ini ada satu contoh nih ya. Terdengarlah suara di atas, inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan, maka dengarkanlah, bukan salibkanlah, maka bukan bunuhlah dia, bukan sembahlah dia, tapi dengarkan, dia bilang. Nah, di sini yang berbicara ini bapaknya langsung atau roh halus, roh jahat atau iblis? Silahkan. Menurut abang rupanya membaca itu. Nah, bertanya lagi kan? Macet. Kalau saya jawab, silahkan. Bantah kan? Pasti bantah. Saya tidak bantah, saya ini bertanya, minta penjelasan. Saya ini kan pertanyaan saya itu bukan seperti pertanyaan. Tolong jelaskan siapakah di sana, silahkan. Begini Bang, ya. Bang, begini, udah mulai muter. Pasti Anda itu membantah karena bukan kita. Macet. Yang masalah kan Al-Araf ayat 144. Kan? Oke, kita bahas yang itu. Lanjut ya. Jadi teman-teman, saya ajari ketika berbicara langsung ya, maka terdengarlah suara di atas semuanya ya kan. Bapak, inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan, maka dengarkanlah dia, bukan salibkanlah dia, bukan tuhankanlah, bukan sembahlah dia, tapi dengarkan. Nah, siapa yang berbicara sini? Malaikat. Bukan Bapak langsung. Jadi Bapak itu langsung berbicara melalui malaikat. Itu berbicara langsung. Makanya ketika malaikat Tuhan berbicara kepada Abraham, Abraham berbicara, "Ya Tuhan." Bukan kata, "Ya malaikat," tidak. Kenapa Tuhan mengatakan, "Ya Tuhan"? Padahal malaikat yang ngomong ini. Karena memang dia sedang berbicara dengan Tuhannya. Melalui malaikat, itu yang dikatakan langsung. Nah, ketika dikatakan Bapak ini, maka dengarkanlah dia. Saya seperti gitu kan. Ini Bapaknya atau kenapa jadi besar? Atau malaikat, itu malaikat teman-teman ya kan, karena Kristen ini kan tidak pernah mengkaji gitu kan. Jadi yang betul kata Yesus, suaranya tidak bisa didengar, wajahnya pun tidak bisa dilihat, itu benar. Jadi menurut Bible ya, bukan kata saya ya. Anda baca di Yohanes 12, tapi saya tidak sebutkan datanya, ayatnya, karena kalian harus bagi siapa yang telah Kristen Koira malah nggak ngerti Bible dibanding Muslim. Surga itu dalilnya. Jadi saya ajari, saya kasih kisi-kisinya aja. Saya kasih kisi-kisinya aja ya. Ya, saya tidak akan menyampaikan apa ayatnya karena ini adalah edukasi ya, karena saya orang guru. Jadi baca di Yohanes 12 di sini ayatnya Anda cari sendiri, di sana adalah malaikat. Jadi tidak ada orang Yahudi percaya bahwa Tuhan berbicara langsung. Maka di sana kan adalah yang berbicara adalah malaikat. Itu ada tulisannya, bukan kata saya. Ya, malaikat yang berbicara, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Lukas 2. Jadi Bang Abaal baca di Lukas Keluaran 2, 33 ayat 11 itu. Itu Torah loh itu kode kalian. Iya, ini saya berbicara Bible dulu yang perjanjian baru lah. Kita nanti kita berbicara ke perjanjian lama ya. Iya. Oke. Jadi di perjanjian baru yang berkata, inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan, maka dengarkanlah. Maka di sini adalah malaikat ya, malaikat Tuhan, bukan Bapaknya langsung ya. Itu adalah makanya Yesus mendengar langsung, padahal langsung ini bukan dari Bapaknya tetapi melalui malaikat. Itu orang Yahudi tidak seperti itu. Lalu apa katanya? Tadi katanya Musa ketemu ketemu langsung dengan siapa? Dengan Bapaknya, berbicara langsung. Tadi kan sudah dijelaskan. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh siapa? Oleh Bapak, bukan oleh malaikat-malaikat. Tetapi kamu Koira tidak pernah mendengarkannya, kamu tidak pernah menurutinya. Itu ada di Kalilmo. Di Keluaran 3. Jadi seperti itu ya. Dulu lah. Ini Bang Baali kalau masuk ini udah kayak minum tua, ini nggak pernah berhenti. Enggak, saya kan dari tadi mute.
Jadi waktunya di Keluaran dimanapun itu adalah malaikat. Ada berapa? Sama halnya saya membacakan tadi, saya bilang ketika ya bapaknya berbicara, inilah anakku yang kukasih kepadanya lah aku berkenan, maka dengarkanlah dia. Kan kalian berbicara apa ya? Kalian membaca Keluaran, langsung berbicara berhadapan muka dengan siapa? Dengan Musa. Tidak seperti itu. Yang dimaksud itu malaikat. Gantiin aku kasih dalil. Anda nggak kasih dalil dari tadi. Ya, Oh, saya bacakan malah dalilnya. Bukan, kasih kamera. Apa? Yohanes 12 saya sampaikan tadi. Saya baca dalil tadi. Dengar. Maka terdengarlah dari sorga, aku telah memuliakannya. Dan aku akan memuliakannya lagi, orang banyak berdiri di situ dan mendengarkan berkata bahwa inilah bunyi guntur. Ada pula yang mengatakan dan berkata lain-lain. Dan sebenarnya itu adalah malaikat Tuhan. Jadi orang Yahudi ini, sabar dulu. Orang Yahudi ini tidak percaya bahwa Tuhan berbicara langsung gitu ya. Tidak ada. Tapi yang dikatakan langsung di sini adalah memang itu firman Tuhan. Firman itu datangnya dari Tuhan. Itu langsung. Baik. Nah, makanya di sini. Baik. Aku sekarang ya. Ya silahkan. Pengetahuan Bible Quera minim sekali ya. Sangat minim sekali. Dia belum paham. Dia berbicara tentang Tuhan ini manusia terus gitu. Bayangannya manusia gitu. 33 ayat 11. Enggak, sebagai seorang Kristen pengetahuan Biblenya sangat minim sekali gitu. Kau kalau mau men-share beginilah. Kan udah ganti Bang Balu habis 2 menit. Saya kan nggak bisa. Enggak, saya dari tadi mute kok. Kami loh. Bukan kamu bertanya ke Hindu Buddha. Pas sudah ke kami. Kalau Quera ditanya pasti mencret. Iya. Dengar. Kita diskusi Bang, jangan dijas. Jadi Abang Baal. Karena nggak pernah jawab dari tadi. Keluaran, diam dulu Kang Chan. Kamu juga kayak minum tua juga di kampus. Gini, Kang Baal. Ada dalilnya Bang. Keluaran 33 ayat 11. Aku nggak ngadi-ngadi. Ini masih perjanjian lama. Tuhan berbicara kepada Musa berhadapan muka bro, bukan nungging-nungging seperti seorang berbicara berteman. Ada dalil ini mirip di Anda punya di Al-Arab 144. Anda tidak tadi dibantah oleh Bang Tahta, katanya nggak berbicara. Oke, sudah poinnya sudah saya dapat. Anda mengatakan berhadapan muka ya. Oke, kita lanjut. Ini sudah dibatalkan oleh di perjanjian baru. Bahwa di sana bukan berhadapan muka, tetapi yang berhadapan itu sabar dulu. Iya, ini dibatalkan di perjanjian baru. Tidak dibatalkan. Oke, saya baca datanya ya. Ya, saya bacakan. Oke. Baca Anda di Kisah Para Rasul 7. Saya tidak sebutkan ayatnya biar kalian Itu pintar. punya Paulus. Anda nggak berhak. Iya. Ya, kalian dia apa sih? Jadi ini yang dimaksud tadi, kenapa kalian suruh dengar saya, tetapi saya tidak boleh? Saya harus mendengar dia, tapi dia tidak mau dengar saya. Yang dimaksud di sana berhadapan muka itu apa? Bukan Tuhan, tapi malaikat Tuhan. Makanya dibatalkan di Kisah Para Rasul, diluruskan pengajaran kalian ini sesat kalau mengatakan Tuhan berhadapan muka. Karena apa? Di Kisah Para Rasul, kamu telah menerima hukum Taurat Musa, ya kan? Hei Musa, kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh siapa? Malaikat-malaikat. Jadi pemahaman Anda ini langsung atau muka ini dikira Tuhan langsung. Tidak, itu malaikat. Oke, nah kita kasih contoh. Kalau Anda tidak percaya, kasih contoh. Ini malaikat ya. Nih, di Keluaran 3 ayat 2. Saya baca ini tentang Musa nih. Saya pintar kok ya. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Malaikat Tuhan. Oke, kita lanjut ya. Di sini coba Anda, katanya bertemu langsung. Kau mau baca di. Ia malaikat Tuhan. Ya, ia menatap malaikat Tuhan itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Apa malaikat itu Tuhan? Bukan. Kenapa di sana dikatakan ada apa Tuhan? Ya, ketika Musa berbicara langsung itu kan dikatakan ada apa Tuhan? Padahal di sini ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau." Di sini itu dikatakan langsung. Lalu firman Tuhan ini langsung dari Tuhannya melalui malaikat.
Jadi dia makanya menjawabnya, nih kalau orang cerdas ini kan Musa orang cerdas ya, Abraham orang cerdas. Dia menjawab sedang berkomunikasi dengan Tuhan, perantaraannya malaikat. Makanya apa ya katanya? Ada apa Tuhan? Bukan ada apa malaikat. Tidak mesti itu. Oke, kita satu lagi. Jadi yang dikatakan tadi itu lewat tabir, lewat mimpi. Kejadian 31 nomor 11 katakan. Dan malaikat Tuhan berfirman kepadaku dalam mimpi. Yang di bawah firman. Itu jadi proses-proses penyampaian Tuhan. Lalu ada satu lagi saya lihat. Ya. Kejadian 22 nomor 11. Lu sebutkan ayatnya, sebenarnya saya tidak perlu ya. Saya biar dia pintar. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, Abraham. Lalu apa sautnya Abraham? Ya Tuhan. Dia jawab ya Tuhan. Artinya Abraham ini sedang menerima firman Tuhan langsung. Langsung dia dengan Tuhan. Yang mengatakan, yang memanggil Abraham, Abraham itu bukan malaikat. Tetapi Tuhannya langsung melalui malaikat. Jadi firmannya itulah Abraham, Abraham. Gampang kok. Kenapa Abraham ketika malaikat Tuhan itu berbicara? Abraham, Abraham. Itu adalah perkataan Tuhan langsung loh itu. Maka sautnya apa? Ya Tuhan. Itu kalau levelnya udah tinggi ya. Kalau level kalian kan memang Tuhan ini seperti manusia. Jadi repot. Jadi Musa mengatakan ya Tuhan. Abraham mengatakan ya Tuhan. Seperti itu gampang loh. Tapi ya banyak sih data-data lainnya seperti itu. Jadi kalau dibilang berhadapan muka langsung. Itu bukan seperti itu pemahamannya. Itu malaikat gitu. Malaikat Tuhan. Ketika dikatakan bait Allah. Rumah Allah. Berarti bukan rumah ini Allah. Oh kalian tidak bait Allah, oh rumah Allah, berarti Allah ini rumah ini Allah kan botol. Itu aja gitu dari saya, mungkin dari dilanjut. Jadi kalian ini datanya sudah jelas saya sampaikan ya, narasinya jelas gitu. Terus kalian mau bantah apa gitu loh? Mau bantah apa? Tidak perlu dibantah, sudah tertulis demikian. Lanjut. Makasih Ustadz Alif, Kang Chan, mohon maaf Ustadz Tata. Sebagai Kristen Koera minim sekali pengetahuan Bible-nya. Pasti jawabannya pun responnya pun nggak nyambung. Ya, Kang Chan diam dulu, nanti kita diskusi. Aku menanggapi Bang Baal ya. Bang Baal tugas ya. dia itu membantah karena dia itu oten, nggak mau terima kebenaran. Iya, itu aja. Bible-nya yang dibantah Bible-nya, bukan saya loh ya. Iya, membantah Bible. Gini loh Bang, artinya Anda diskusi dengan Kristen. Bantah Bible terus. Bantah gitu loh. Itu maksudnya. Bantah Bible. Kecuali ini kurang Bantah Bible. salah membantah Anda karena itu kita dan tidak ada seharusnya membantah. Anda kan memberikan penjelasan yang tidak sesuai. Contoh di ayat 11, Keluaran 33 ayat 11. Tolong dengar ya. Oh ini nih, sejak saya baca aja Anda bisa mendengar maksudnya apa nih. Dan Tuhan berbicara kepada Musa di ayat 11 ya, dengan berhadapan muka seperti seseorang berbicara kepada temannya. Itu bahasanya bagaimana? Seperti, berarti kan nggak jauh Bang, bukan pakai telepon. Makanya itu. ayat selanjutnya dibaca itu Wira. Ayat selanjutnya dibaca. Gimana? Jadi nanti gini loh host, sampai cucu kita sudah jadi debater, Kuera belum paham, masih ini aja soalnya. Dia nggak akan paham-paham gitu. Jangan lagi terus gitu. Gitu aja. Bukan Bang, saya kaitkan dengan Al-Arab saat tempat yang nggak kelakar dari tadi. Dari mulai Ustadz Tata udah turun ke bawah dia, nggak mau jelasin loh. Saya ulang lagi ya, Al-Arab tadi itu saya bilang langsung itu memang dari Tuhan, tapi melalui perantara itu tadi. Makanya ketika Abraham, ini kan tadi Al-Arab. Makanya ketika Abraham menerima firman Tuhan melalui malaikat Tuhan berbicara langsung kepada Abraham. Ya kan, malaikat Tuhan ini. Tetapi apa sambutannya Abraham? Ya Tuhan, itu maksudnya. Gampang kok. Lalu begini, lalu Yesus ini apakah menerima Tuhan langsung dari Bapaknya? Tidak. Dari malaikat juga. Yesus menerima firman Tuhan itu dari malaikat. Makanya ketika Yesus berkata segala firman yang telah engkau terima, yang telah engkau sampaikan kepadaku telah aku terima dan telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka percaya aku adalah yang telah engkau utus. Jadi di sini murid-muridnya percaya bahwa aku adalah utusan Yesus adalah utusan Bapaknya. Itu kan begitu. Lalu dari siapa firman itu? Nah, kita baca pernyataan Yesus di sini ya. Kita baca. Makanya kalian ini belajar gitu ya. Anda baca di Yohanes di sini.
Ada, ini pernyataan Yesus, bukan kata saya ya. Jadi di sini dikatakan sebelum ke Yesus apa kata Paulus dulu ya, jangan dulu loncat-loncat ya. Kita kata Paulus dulu, nanti ke Yesus. Baal ya. Jadi sabar dulu. Oh ya, sabar dulu. Kita baca dulu kayak ya. Kita baca kata Paulus dulu ya. Jadi jangan loncat-loncat ya. Jadi apa kata Paulus? Dikatakan di Ibrani 2 ayat 2 ya. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaran malaikat, mereka tetap berlaku dan tiap pelanggaran ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. Jadi memang firman itu melalui malaikat. Lalu apa kata Yesus di Yohanes 1:51, apa katanya? Aduh, ayatnya disebutkan lagi. Salah. Lalu kata Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebenar-benarnya, yang betul, yang tidak salah, engkau akan melihat langit dan terbuka dan malaikat-malaikat Tuhan turun naik kepada siapa? Kepadaku. Lalu ngapain Tuhan malaikat turun naik kepada Yesus? Mau apa? Mau nyebokin? Tentu ada sesuatu yang disampaikan, yang dikabarkan. Itu gampang kok. Gak mungkin. Tidak mungkin Tuhan malaikat ini nyebokin Yesus. Kata Yesus Tuhan, ngapain dia turun naik? Nah, itu adalah menyampaikan firman. Lalu apa kata ini? Sabar dulu. Saya bacakan. Ini penegasan dari siapa dari sabar dulu, saya tambahkan. Kan harus ada ayat pendukung. Anda baca kata Paulus di 1 Timotius, katakan, karena Allah itu Esa dan Esa lah pula dia menjadi perantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Yesus ini perantara. Tidak, kalau perantara ini ada jarak, ada pemisah. Nah, antara perantara dengan Yesus dengan Bapaknya ini, lalu siapa itu ya yang menyambung antara Bapa dengan Yesus? Ya malaikat. Makanya Yesus berkata, malaikat turun naik kepada aku, Yesus. Jadi yang dikatakan langsung tadi, makanya di Kejadian 2 nomor 11 dikatakan, tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Ini langsung loh. Abraham, malaikatnya ngomong nih. Sautnya apa kata Abraham? Kenapa Abraham tidak mengatakan, ya malaikat, ya malaikat? Dia jawab, ya Tuhan. Karena ini adalah pembicaraan langsung dari Bapaknya, yang disampaikan Bapaknya. Maka yang diseru berkata Abraham ini adalah Bapaknya, yaitu Tuhan yang di sorga. Gampang kok. Itu dulu Bang Baal ya. Teman-teman mute dulu, aku tadi mute ya. Jadi Bang Baal di Keluaran 33 jelas sekali ayat 11 itu Bang. Ya nggak apa-apa, kamu ulang, saya ulang lagi, nggak apa-apa. Jangan kaitkan dulu perjanjian baru ya. Takut ya perjanjian baru. Katanya Kristen. Paulus punya di sini gini loh. Katanya Kristen tapi nggak ngerti Bible. Gimana ceritanya Kristen nggak ngerti Bible? Kalau Anda mau nanti kita mau lawan dengan saya, aku dengan Bang Baal dulu. Tapi kan kamu nggak ngerti Bible. Pak Arom ngerti Bible, Anda nggak ngerti. Di bawah supaya mendengar ya, tolong Kang Chan, kamu kalau nggak disuruh host tapi naik, mereka menghina dulu. Anda dari tadi. Bang Arif, mereka menghina kamu dari tadi di bawah. Kang Chan ini nggak sopan ini. Aduh lagi bicara dengan Bang Baal. Gini Bang Baal ya, jelas kita bicara sendiri kau bantah, Kuira, luang pendeta Arom. Bibelnya yang salah, apa yang diminta diturunin, gimana ceritanya? Pendeta Arom itu menyetujui kok. Waduh kau. Ya, baik. Jadi aku dulu bicara ya. Bang Baal udah stay dia dengar ya. Bang Baal, yang Anda bicarakan tadi kita bicara tentang Musa. Nggak ada sangkut paut dengan Paulus. Kita bicara tadi saya bilang. Di kami ada di Keluaran 33 ayat 11. Dan dengar ya. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Jelas banget nih. Bukan pakai HP. Tapi ini ada hampir mirip copy paste dengan Al-Araf ayat 144. Nah ini. Dan berfirmanlah, wahai manusia, Musa, sesungguhnya aku memilih kamu berlebihan daripada manusia untuk membawa risalah dan berbicara langsung denganku. Bukan pakai HP Android. Paham? Maknanya dulu kalimat di kitabmu itu. Saya udah jelaskan, saya punya tadi. Kami memang ada ketemu, bukan pakai malaikat. Kalau Anda bantah di ayat 11 pakai malaikat, di mana tertulis malaikat apa yang datang kepada si Musa? Anda nggak bisa jawab. Oh, di Anda pun dia Anda bilang malaikat gini siapa? terus dia, makanya. Oke, saya ulang ya, saya ulang lagi ya. Ya. Ketika berhadapan muka tadi itu sudah dikoreksi oleh Paulus.
Ya diluruskan pemahaman Kristen ini dikatakan berhadapan muka. Arti sabar dulu kan gantian. Kenapa sih? Saya ulang ya. Anda mengatakan ketika Tuhan berbicara dengan Musa berhadapan muka, ini langsung muka gitu kan. Ini dikoreksi, diluruskan oleh Paulus di Kisah Para Rasul 7 dikatakan, kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat. Maksudnya itu langsung berhadapan muka langsung seperti Anda. Ini dengan malaikat. Itu di Kisah Para Rasul. Kalau apa di Keluaran 3 dikatakan begini. Lalu malaikat Tuhan menampakkan dirinya kepadanya dalam nyala api. Malaikat Tuhan lagi. Jadi pemahaman langsung menampakkan diri ini sebenarnya malaikat. Makanya ketika Musa berkata kepadanya, Musa berkata, ia menatap malaikat itu dengan takut dan berkata, ada apa Tuhan? Itu jawabnya. Ia menatap malaikat itu dengan takut dan ia berkata, ada apa Tuhan? Ini jelas loh, ada diksi malaikat, ada diksi Tuhan. Kenapa malaikat itu Tuhan? Bukan. Jadi bertatap langsung sini itulah adalah penampakan dari siapa itu malaikat. Malaikat ini dari utusan Tuhan. Makanya ketika di malaikat itu, ia menatap malaikat itu dengan takut dan berkata, ada apa Tuhan? Jawab Tuhan itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Elohim, hadirat Bapa, dan Elohim mengingat engkau. Gampang kok, apa susahnya? Lalu apa katanya di sini dikatakan, di Kejadian lagi dikatakan, tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Kepada siapa? Ini contohnya kepada Abraham. Abraham. Lalu Abrahamnya apa? Malaikat yang ngomong nih. Ya malaikat. Tidak. Dia berkata apa jawabnya Abraham? Ya Tuhan. Apakah malaikat itu Tuhan? Tidak. Tetapi di sini menandakan dia sedang berbicara langsung dengan Tuhan. Langsung sini adalah perkataannya langsung. Bukan perkataannya itu udah diedit atau apa. Tapi langsung dari Tuhan. Itu firman Tuhan. Gampang kok. Kau ulang lagi, saya ulang lagi 100 kali. Lanjut. Baik, ini lah Bang ya. Oh Kristen tapi nggak diceramahin Islam ya. Minim sekali pengetahuan Kristennya. Minum dulu tuakmu itu. Tapi Pak Arom cerdas, Pak Koera nggak cerdas Bible-nya. Siap. Jadi begini, nggak aneh sekali kok Kristen tapi nggak cerdas Bible, aneh. Andai kata tadi yang lawan bicara Bang Baal orang Yahudi ya tidak mengakui perjanjian baru, Anda skakmat. Kenapa bawa-bawa KPR tadi? Itu maksud saya. Kita bicara tentang KPR itu menjelaskan tentang iman kalian yang salah. Dengar dulu, jangan bawa dulu perjanjian baru. Tuh kan kena lagi, kena skakmat lagi. Jadi Bang Baal, kalau tentang Musa nggak ada hubungan dengan perjanjian baru, paham? Jangan kait-kaitkan itu. Ah sekarang. Ya, warah ini sejak kapan orang Kristen bidat ini? Ya nggak jelas dia. Kayaknya hanya ngomong doang, nggak ngerti Bible. Dengar Kang Chan, kamu nggak diundang sih gimana sih anak ini? Santai dulu, nanti kamu ke saya, nanti kita main nanti. Habis Bang Baal nanti kamu yang bicara dengan saya. Pikir jaya langkung apa? Undang-undangan gua. Gini Bang Baal, ya artinya gini ya. Seandainya kamu tadi bicara dengan orang Judaisme, betul pasti kau Anda. Kenapa? Dia tidak mengakui perjanjian baru. Paulus nggak diakuin. Artinya Anda bawa punya perjanjian baru nggak nyambung. Kenapa itu kisah Musa itu jelas kok. Perjanjian baru nggak ada hubungannya dengan Musa. Gimana? Perjanjian baru nggak ada hubungannya kau bilang dengan Musa. Kenapa kau berargumen begitu? Kan kejebak lagi kan? Musa, jangan bawa-bawa kan gitu loh. Ini loh. Oke, saya potong dulu. Anda akan mengulang tapi saya harus level saya kan diskusinya harus naik. Anda mengatakan perjanjian baru ini tidak ada hubungannya dengan Musa. Bukan tidak. Yesus, sabar dulu. Jangan ini, sabar dulu. Nah, mulai mau dikoreksi kan? Setelah saya mau bacakan ini mau dikoreksi kan? Saya bacakan ya. Saya bacakan ya di Yohanes 5 ya. Saya bacakan di Yohanes 5 izin ini. Kata Yesus nih, saya hobi sekali dengan pernyataan Yesus ya. Jadi Yesus ini datang ini bukan menghakimi dia bilang kan. Tetapi siapa yang menghakimi dia bilang. Yohanes 5 baca di sana. Saya tidak sebutkan ayatnya. Jangan kamu menyangka dia bilang.
Jangan kau kira-kira, kau jangan menghayal, halusinasi dia bilang. Bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Bukan, no, dia bilang, no, bukan aku, dia bilang. Jangan kamu kira-kira. Yang mendakwa kamu adalah Musa. Ini katanya kau bilang tidak ada hubungannya, ada perjanjian baru. Yesus dengan Baik. Ya, katanya tidak ada hubungannya Yesus dengan perjanjian baru. Nah, di sini pertemuan yang kita bicarakan, bro. Lah ini kenapa kau bilang tidak ada hubungannya? Bisa-bisa nanti jemaatmu bersalah. Jadi sini saya baca lagi ya, saya ulang lagi. Salah, mundur, salah. Iya, Ini karena kekurangan ilmu Bible. Saya ulang lagi ya. Jangan kamu menyangka, jangan kamu mengira, jangan kau menghayal, berhalusinasi bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Tidak, aku tidak akan mendakwa kalian ini, tidak, katanya. Tetapi siapa yang mendakwa? Yesus bilang, yang mendakwa kamu adalah Musa. Oh, bilang tidak ada. Oke, lanjut. Kena lagi. Yang kita bicarakan Ini karena nggak ngerti Bible. Maju salah, mundur kena. Bantu-bantu. Ini loh. Aku dengan Bang Baal dulu. Kamu kayak pion yang nggak Tapi jelas kau ini pengetahuan Bible-nya sangat minim sekali dibanding Pak Aron. Iya, Lanjut Minim ini sekali. kan, Ancan, lanjut Ancan, saya sholat. Oh ya, takut. Terus lanjut. Maghrib Kang Chan. Kira Kang Chan. Saya cuma ulang-ulang aja dia. Kalau saya sih saya ulang lagi. Ini aja, saya klarifikasi aja dulu ini Makasih, Kang Chan, Kang Chan. Bang Baal. Kang Chan. Bang Ali, mau sholat Iya, kan? Tad. Suaraku kedengeran gak nih? Cek. Jelas sekali, Bang Ali. Ada, jelas. ada. Ayo, oke, nggak gini loh maksudnya, kan bilang tadi karena standarnya Quera itu beda, levelnya beda. Soalnya kalau kita makin jauh, kita bahas nih, kalau masalah keterangan baik Al-Quran maupun kita perjanjian lama pun, itu sebenarnya data sudah terpampang jelas ya. Misal contoh, ketika kita membahas di dalam di dalam Keluaran tadi yang kita bahas itu, Keluaran 33, itu kan sebenarnya ada bunyi ayatnya juga bahwa, nih, tetapi engkau tidak mungkin melihat kemuliaan wajahku, karena orang yang melihat aku tidak mungkin tetap hidup. Artinya tidak ada manusia yang bisa melihat Tuhan. Itu sebenarnya itu begitu. Berapa, Bang? Berapa? Loh, 33 nomor 22, tapi itu kamu baru tahu kan, makanya kamu dapat pelajaran baru. Makanya itu beda narasinya, bro. di 23-nya kan dikatakan kemudian jangan bawa dua-dua, aku cari ilmu akan selamat. Lah iya, makanya ini saya dengerin dulu. Nah, ini sebenarnya pengajaran yang sebenarnya kan begitu. Tidak ada orang yang sanggup, melihat Tuhan, wajah Tuhan, orang itu hidup, itu nggak ada. Tidak demikian kalimatnya, Bang. Kalau ajaran Kamu kan para nabi. Jangan melintir kitabku, ayat 22, apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung. Gimana nih? Bang Ali, Coba kau baca di 20-nya. Coba kau baca di 20-nya. Lalu dia 20 lagi firmannya itu baru betul ya. Nggak gini, kita saya kan mau ngoreksi dulu. Itu namanya guna diskusi, bukan telan bulat-bulat. Anda kan menarasikan tadi di ayat itu, makanya aku tulis. Ternyata tapi kau kejebak. Di Kang Chan ini kalau saya kalah ketawa lucu tahunya. Dia kumaha Kang Chan. Tong gitu atuh. Nah, oke itu kelar ya, udah ya. Makanya di situ gua jadi jelaskan kan. Artinya memang terjadi kalau orang salah memahaminya, itu kan akan terjadi kontradiksi. Tapi ketika salah memahami, makanya kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat punggungku, bukan wajahku. Artinya ini ayat juga sedang membantah dari sebelumnya, mengatakan secara tatap muka itu bukan, harus dipahami lebih dalam kalimat-kalimat itu, maksudnya itu begitu, kan gitu ya. Makanya tadi dikatakan tidak ada, sebentar dulu. Iya sebentar dulu Bang, sebentar. Justru tidak, di situ tidak ada yang sanggup melihat wajahku, orang itu hidup, kan gitu. Karena standarmu beda. Yang sanggup melihat wajah Tuhanmu, malah Tuhannya yang mati. Itu bedanya tuh di situ, gitu loh. Nah, lalu ini juga standar yang kau terapkan itu kan beda. Contoh misal ketika kita baca nih, contoh ini saya klarifikasi dulu nih. Kamu percaya diri atau enggak? Ini kan terjemahan kitabmu juga yang diimani oleh Kristen kan gitu. Karena ada juga di dalam kitab Kejadian, di situ kan bagaimana Tuhanmu itu bergulat, bertarung dengan manusia, dengan Yakub namanya. Ini kan orang Kristen biasanya mengatakan itu kan Tuhannya. Jangan ya kan? dulu, Bang. Bukan. Jadi maksud saya gini,
dalam pemahaman isi kepalamu bukan hanya Tuhan itu bertatap muka dengan manusia, dengan seorang, bukan, tapi bertarung pun udah pernah. Itu masalahnya, itu standarmu. Dan anehnya dan uniknya dan hebatnya sebenarnya di situ. Sebentar dulu Bang, sebentar dulu. Masalahnya di dalam pemahamanmu di situ, ketika Tuhan bertarung dengan Yakub, yang menang Yakub, Tuhannya kalah. Nah ini, jadi bukan hanya bertatap muka, inilah standarmu. Ini standar pemahamanmu. Sehingga pemahaman seperti ini kau ingin terapkan, berusaha menyanggah yang tertulis di dalam Al-Quran, yang tidak akan paham-paham sampai cucu cicit kami berdebat, kamu masih kayak gini pemahamannya gitu. Bukan, kita diskusi Bang, artinya begini. Enggak, Guara benar gitu itu. Bentar lu, Guara bentar. Itu Ya. Tuhanmu pernah gelut dengan Yakub, Tuhanmu kalah. Kamu jangan ngalihkan perhatian, kita diskusi. Inilah kenakalan di situ udah mau jatuh, udah nggak dapat pohon, rumputmu udah ambilin. Barusan katanya Tuhannya kalah, benar nggak tuh? Benar Tuhanmu kalah. Jangan ngalihkan perhatian dulu. Jadi begini, Ya, ini bukan hanya bertatap muka, karena itu kan pemahaman Quera itu kan harusnya bertatap muka Tuhan itu. Makanya dia memaksakan di Islam itu kenapa nggak dipahami bertatap muka gitu loh. Nah, jadi karena pahamnya Quera begitu, jangankan bertatap muka, bertarung aja udah pernah. Gitu. Ya oke, aku dulu ya. Betul, udah kelar. Kang Chan diam dulu ya. Jadi begini Bang Agus ya. Kalau Keluaran 33 ayat 11 ini adalah narasi rohani disampaikan demikian kisahnya Musa. Ini bukan langsung Allah yang ngomong, bukan. Berita ini bukan demikian, ya, supaya Anda paham. Dan Tuhan berbicara kepada Musa, berarti kan berita disampaikan. Namun di Anda yang namanya itu Al-Araf ayat 144 itu bukan nabi, bukan Jibril yang buat itu, bukan. Anda jangan salah, jangan salah Anda. Itu langsung kalimat Allah ya, artinya itu firman langsung asli, nggak boleh tambah kurang. Siapapun nggak boleh. Nggak paham-paham kesini lagi. Dengar dulu. Ada disebut dan berfirman, wahai Musa, sesungguhnya aku, kan Allah yang ngomong nih, melebihkan engkau Musa daripada manusia lain untuk membawa risalah, berbicara. Ini Tuhan yang kalah gimana nih? Denganku, gimana? Iya, yang Tuhan kalah gimana nih? Itu kan sudah dibahas berkali-kali. Kalau kita baca ayatnya gini ya, Quera, ayat Al-Qur'annya itu ayat Al-Qur'annya kan menyampaikan Allah berfirman, Allah berfirman, lang taroni, kamu itu nggak akan sanggup melihat aku. Bukan di situ 144 Bang, jangan lari kemana-mana dulu. Ya tahu 144 itu kan sebelum 4 kan 3. Nah, saya sebutkan di nomor 3 di ayat 3. Lah sebelum 144 kan 143. Ya tahu kamu nggak akan paham tahu, tapi kami menyampaikan itu tugas kami, bukan memberikan kau paham. Kami itu hanya menyampaikan, bukan nyuruh kau paham, bukan. Karena saya udah tahu kamu tuh nggak akan paham. Betul, gini loh, ini loh. Kan Ustadz betul lagi, bilang betul ya. Karena ada kemiripan dengan kitab kami. Di kami jelas Musa itu langsung kayak berteman. Di Anda di situ dikatakan tidak ada yang sanggup memandang wajahku, dia hidup tuh nggak akan ada. Itu dikatakan begitu tadi. Tapi kan kamu nggak percaya itu kan? Pokoknya itu tolak. Yang penting harus melihat. Loh, di situ dikatakan tidak ada yang sanggup memandang wajahku, itu nggak ada. Dan dia itu hidup itu nggak ada. Pasti dia mati. Satu tempat itu bisa berani nggak kamu meralat itu? Menghapus. Loh, kok jadi Al-Araf 44? Kan udah dijelasin tadi kalau Al-Quran. Bicara langsung gimana? Anda itu gimana sih? Ya, berbicara langsung iya. Berbicara langsung. Handphone? Enggak kan? Bukan, waktu itu nggak ada Android. Udah dibahas dari tadi berkali-kali. Masalahnya berbicara langsung yang kau pahami itu seperti kita bertatap muka. Kenapa saya katakan demikian? Iya, karena kenapa demikian pemahamanmu? Karena bertarung aja Tuhanmu pernah dan Tuhanmu kalah. Bukan demikian. Kan gitu. Ada kalimat yang benar percaya nggak di situ? Masa Tuhan Quera kalah? Begini lah Bang Chan ya.
Aku memilih engkau melebihi manusia biasa. Berarti dah kelebihan, nggak sembarangan orang Musa itu bisa berbicara langsung, itu maksudnya. Anda pelintir-pelintir. Betul, betul itu Bentar dulu, bukan, Kuera, bukan memilih, Kuera. bukan sembarangan orang. Dan sekarang yang bermasalah kau orang yang sembarangan. Di sini nggak ketemunya. Enggak, Anda tidak membantah ceritanya. Itu yang saya tanya. Anda itu membantah. Kalian sesat Iya, jadinya. yang dipilih bukan orang sembarangan, yang berkomentar di sini orang sembarangan. Jadinya nggak Berarti berbicara ketemu-ketemu. langsung kan, Bang? Berbicara langsung kan? Berbicara langsung, betul. Ya udah, berarti Anda bertolak belakang dengan Tah tadi. Itu masalah tadi, Bang. Berbicara langsung, betul. Bertatap mukanya yang udah, Kang Chan lanjut ya. Aku izin. Di Keluaran 33 Kuera, sebentar. Kita kan pernah berdiskusi langsung kan, santai ya, santai ya. Nah, kita pernah nggak bertemu langsung? Kumit ya. Kita pernah nggak bertemu langsung? Tidak. Kamu tahu nggak? Pernah nggak kita bertemu langsung? Tidak, Bang. Pernah nggak kita berdiskusi langsung? Tidak, Bang. Anda sekarang sedang saya berdiskusi langsung atau tidak? Oh, ini kuera 2000 tahun lalu ini, Kang Chan. Ini pakai perantara HP, Bang. Android. Iya. Oh, berarti saya tidak sedang bicara dengan Kuera ini. Tidak berbicara langsung. Jadi ini dengan siapa? Kalau gitu ini dengan siapa? Jibril. Ini perantara. Saya bicara dengan siapa? Enggak, iya. Saya bicara dengan siapa ini? Sekarang, Anda kan ngomong demikian. Saya bicara dengan siapa? Saya bicara bentar dulu. Saya bicara dengan siapa? Saya sedang bicara dengan siapa? Kalau nggak ada Android, kamu bisa ngomong demikian nggak? Bukan. Saya tanya. Saya sedang berbicara dengan siapa ini? Dengan saya. Siapa namanya? Oh, siapa nama nanya lagi? Chan. Perantaranya siapa? Bicara langsung face to face. Apa ini? Iya. Pakai perantara apa enggak? Wira, pakai perantara apa enggak? Kamu berbicara langsung dengan Kang Chan ini? Iya, perantara namanya HP. Sudah. Kelar ya. Kelar. Sudah. Sekarang saya Wira, tanya, katanya Tuhan, bentar dulu. Ya. Sekarang Tuhannya tadi Maha Kuasa, kok bisa kalah? Betul nggak Tuhannya kalah? Itu malaikat itu. Wira, benar nggak Tuhannya kalah? Pak Jospen mau meneruskan Teman-teman, apa yang terjadi dengan Kuera ini? Nah, Pak Kuera ini, dia ini tidak tahu Bible, tetapi dia mencoba mengagresifkan dirinya karena tahu Kristen itu selalu kalah dalam berdebat. Maka dia harus lari-lari dalam Bible, dari Bible. Nah, inilah yang terjadi pada Kristen. Saya tahu pemikiran Anda. Ya, santai dulu. Santai dulu. Kalau gitu pertanyaan saya. Tuhanmu tadi katanya Maha Kuasa. Makasih, Bang. Kang Chan gantian Iya, ya, Kang Chan ya. itu emang demikianlah Kang Chan. Saya Kira udah dulu, Kang Chan. seret dibuat framing Saya demikian sholat dulu kepada ya. bisnis pribadi. Lanjut. Enggak dengar. Oh iya ya, silakan Ustaz, silakan Ustaz. Gantian. Iya, silakan Ustaz. Saya di ini ya. Siap. Jadi ini yang terjadi Pak Kuera ini begini. Kenapa Pak Kuera berbeda dengan Pak Jospen, Pak Arom? Karena beliau ini mencoba mengagresifkan dirinya di tengah-tengah kekalahan Kristen dalam berdiskusi. Dan tapi itu bukan tanda orang punya integritas. Orang punya integritas seperti Pak Arom, Pak Jospen. Dia busungkan dadanya bahwa dia bela imannya, walaupun itu normal ya, bela iman itu ya. Tapi Pak Kuera nggak begitu. Dia coba agresif. Boleh agresif sebenarnya, tapi dengan ilmu. Kalau agresif nggak ada ilmu kayak ayam kelelep. Ini Bang. Ya silakan jawab. Tuhanmu Maha Kuasa atau kalah gelut? Justru Maha Kuasa lah, dia bisa ketemu siapa saja. Bukan itu yang saya tanya. Menciptakan bumi boleh. Yang masalah. Bukan itu yang saya tanya. Tata tidak mengakui Musa itu ketemu langsung berbicara. Bukan itu yang saya tanya. Musa dengan Allah. Bukan itu yang saya tanya. Bro. Mengulang lagi lah. Berarti kita itu gimana? Perlu revisi bukan? Bukan itu yang saya tanya. Tuhanmu kalah bergelut dengan Yakub. Lalu lari ke sana, kita bisa dengan Tuhan. Memang itu pertanyaannya. Ini saya bilang apa kan? Lihat. Apakah dengan pertanyaannya, apakah Tuhanmu kalah bergelut dengan Yakub atau Tuhanmu Maha Kuasa? Bahas itu, Bang. Itu lusa baru dibahas. Sekarang dibahas, kau tadi bahas itu. Kami bahas tentang Musa dengan Allah, Bang.
Loh, Tuhan yang gelut dengan Yakub siapa? Tuhan yang mana itu? Lusa baru kita bahas itu. Belum masuk materi tuh. Tuhan yang gelut dengan Yakub ini Tuhan yang mana? Teratur ya. Teratur. Tapi kalau kata tua, bila ketua bisa lah. Udah nggak bisa jawab. Kita kasih kesempatan buat yang lain Pak Kuera ya. Ada Pak Jospen, ada siapa Simanjuntak. Silakan. Pak Jospen, Pak Arom. Bang Jospen, Salam. Demikian sampaikan mungkin ada kurang lebih. Kasihan ya. Silakan saling melengkapi. Tapi intinya saya menjawab demikian bukan lari dari pasar. Karena tidak tahu Bible. Karena tidak teman-teman sekalian, apa yang terjadi dengan Pak Kuera ini? Ya santai dulu Pak Kuera. Yang terjadi dengan Pak Kuera ini karena ketidaktahuan terkait Bible. Lanjut Aki mute karena silakan. Makanya ini suggest aja ya, teman-teman Kristen. Selama kalian Kristen, terus kalian tidak objektif, kalian akan seperti Pak Kuera begini, kehilangan keseimbangan. Silakan Pak Jospen, Pak Arom. Kalau ada yang ditanyakan silahkan. Saya apa? Oh, jangan dulu kalau tapi cuman saya ingin nanggepin. Saya masuk tertarik karena topiknya kalian bawa itu bagus sekali. Karena kenapa Boleh, saya bilang silakan, bagus? Pak. Kenapa saya bilang bagus? Karena selama ini kalau orang Kristen rata-rata ya, saya lihat rata-rata kalau membaca Keluaran 3 itu, mereka pikir itu adalah Yahweh itu sendiri, Hashem itu sendiri, atau Yahweh atau Allah Bapa itu sendiri. Tetapi Keluaran 3 menuliskan dirinya sendiri, menerangkan dirinya sendiri, bahwa dia itu bukan, walaupun dia menyebut dirinya adalah Yahweh, tapi itu bukan berarti yang menampakkan diri kepadamu. Tapi itu adalah malaikat Tuhan. Karena ayat Keluaran 3 itu menekankan dirinya itu adalah malaikat Tuhan. Saya ambil contoh, boleh siapa Kang Chan, Iya boleh. moderator. Silakan. Keluaran 3 Boleh. Boleh. Udah Pak Kuera nanti dulu, Anda ini nggak ada ilmu. Iya. Dia kan ambil 3. Pak Kuera santai dulu. Santai dulu Pak Jospen. Giliran Pak Jospen. Iya, nggak ngerti saya paham. Loh, Pak Jospen kok Anda sudah say hello, say goodbye tadi? Sudah lah Pak Kuera. Beri kesempatan dia dong. Anda kan sudah tidak bisa jawab. Pak Jospen tadi sudah memberikan bahwa itu adalah melek Elohim. Udah, Pak Kuera santai sekarang Pak Jospen. Pak Jospen mau apa? Keluaran 33 ayat 11 lanjut. Nanti Keluaran 33. Keluaran 3 dulu, Keluaran 3 karena banyak orang salah paham. Saya bilang apa? Silakan Pak Jospen. Oke. Kalau sebentar ya. Lihat, banyak orang dulu pun saya diajar seperti itu. Bahwa Keluaran 3 itu adalah Allah Bapa itu sendiri karena namanya Yahweh. Saya terangkan sekarang. Mengapa itu bukan Hashem, bukan Allah Bapa itu sendiri. Quran 3, kita baca dari ayat 2. Lalu malaikat Tuhan. Jadi dimulai dengan kata malaikat Tuhan. Bukan dibilang lalu Tuhan atau apa. Bukan. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Nah, kemudian di ayat 4. Di ayat 2 dikatakan malaikat Tuhan, di ayat 4 dikatakan ketika dilihat Tuhan. Bayangkan, penulis kitab Keluaran menuliskannya itu unik. Dalam ayat 2 dikatakan malaikat Tuhan, tetapi di ayat 4 dikatakan ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Ia menjawab, ya Allah. Jadi di ayat 2 dikatakan malaikat Tuhan, di ayat 4 dikatakan Tuhan, kemudian dilanjutkan dengan Musa menjawab, ya Allah. Kemudian di ayat, saya lompatkan lagi ke ayat 5 ke ayat 6, dikatakan begini, lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Bukan dibilang akulah malaikat Allah ayahmu, bukan. Tetapi dia menyebut dirinya, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutup mukanya sebab ia takut memandang Allah. Jadi di ayat 2 tadi dikatakan malaikat Tuhan, di ayat 4 dikatakan Tuhan, kemudian Musa menjawab ya Allah. Kemudian di ayat 6 malaikat Tuhan itu mengidentifikasi dirinya, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub.
Kemudian dilanjutkan, lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Di ayat 7, dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengarah-pengarah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Nah, terus saya potong ya, lanjut ya, saya itu ayat 11. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Jadi Musa berkata kepada Allah, bukan kepada malaikat Tuhan yang seperti itu. Ayat 12. Lalu firman-Nya, bukankah aku menyertai engkau? Inilah tanda bagimu. Saya perpendek lagi. Ayat 13. Lalu Musa berkata kepada Allah, bayangkan, ini yang unik. Di ayat 13. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku bagaimana tentang namanya, apakah yang harus kujawab kepada mereka? Di ayat 13 ini unik. Kenapa unik? Lalu Musa berkata kepada Allah, kemudian dia bertanya bagaimana tentang namanya, apakah yang harus kujawab kepada mereka? Di ayat 14. Jadi banyak orang salah baca di ayat 14. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku, Yod He Vav He, atau Ehye Aser Ehye. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Jadi malaikat itu mengidentifikasi dirinya Yod He Vav He, yang seperti di ayat 2 tadi. Mengapa seperti itu? Itu meneguhkan apa yang dibilang dalam Yohanes, tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang di pangkuannya itulah yang menyatakannya. Jadi dalam Keluaran 3 ini, yang mengidentifikasi dirinya, yang berhak menggunakan namanya, itu adalah siapa? Malaikat Tuhan itu, Malak Yahweh itu sendiri. Nah sekarang, siapa itu Malak Yahweh itu? Sekarang saya buka ke siapa Malak Yahweh itu ya. Oke. Nah, Alkitab, jangan biarkan orang lain menafsirkan dirinya sendiri, tetapi biarkan Alkitab itu menafsirkan dirinya sendiri. Nah, sekarang, siapa itu Malak Yahweh? Keluaran 23 ayat 20 ya, Keluaran 23 ayat 20. Bahasa Indonesianya begini tulisannya. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Bayangkan. Jadi yang diutus Hashem itu, yang diutus oleh Yahweh itu adalah seorang malaikat. Nah, dari mana kita tahu? Di ayat 21. Jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya. Janganlah engkau mendurhaka kepadanya. Sebab apa? Pelanggaranmu tidak akan diampuninya. Sebab apa? Namaku ada di dalam dia. Nah, jadi Yod He Vav He yang tadi di Keluaran 3 tadi, itu adalah nama Bapa yang diberikan kepada malaikat itu. Nah, sekarang di mana untuk memperpendek ya, untuk memperpendek. Kalau dalam bahasa Inggris ya, kalau bahasa Inggris mengatakan, saya sebentar saya bikin ke bahasa Inggris dulu. Nah, kalau dalam bahasa Inggris dikatakan Keluaran 23 ini dalam bahasa di ayat 20 angel ya. Tetapi kalau di Keluaran 33 dibilang begini, dan dia berkata, kalau King James Version, my presence, malaikat kehadiranku akan pergi dengan engkau dan akan memberikan engkau istirahat. Dan dia akan berkata kepadanya, jika malaikat kehadiranmu tidak pergi denganku, kami tidak akan beranjak dari sini. Keluaran 33 ayat 14 sampai 15. Itu bahasa apa? Bahasa bebasnya. Artinya apa? Yang memimpin bangsa Israel itu keluar dari Mesir itu adalah malaikat Tuhan, malaikat kehadiran Tuhan. Nah, itulah itu pengantar untuk saya. Saya tertarik karena saya dengar kalian menerangkan itu. Itu jawaban saya. Terima kasih Kang Baal, Kang Chan, Kang Dito. Jadi itu adalah malaikat Tuhan. Ya, di sini ada Adan. Iya. Jadi Pak Kwera dibantah oleh Pak Jospen. Selamat ya. Sejam diskusi masalah Tuhan, tidak ada nama Yesus yang disebut sekalipun. Pak Jospen coba dengar dulu. Sebentar dulu, Anda sudah dibantah oleh Pak Jospen.
Iya, Pak Jospen katakan itu adalah malak Elohim. Sebentar dulu, itu malak Elohim. Pak Jospen. Keluaran 33:11 itu. Keluaran 32 nomor. Ya, sebentar dulu. Pak Jospen coba Keluaran 32 nomor 28 bantu jelaskan Pak Jospen. Siapa yang bergelut dengan Yakub? Silakan. 33:11 dulu. Sebentar dulu Pak Kuera, sebentar dulu. Pak Jospen tolong bantu. Keluaran 32 nomor 28 siapa yang bergumul dengan Yakub itu, silakan. Oh, yang bergumul dengan Yakub. Kejadian Ya, di Keluaran 32. Oh ya, Kejadian 32 nomor 8. Keluaran lah. Yang kita bahas Keluaran 33:11. Kejadian betul. Ya, Kejadian 32:28. Cari dalil lain supaya hilang yang namanya al-ab. Sebentar dulu. Kau sudah dibantah tadi oleh Pak Jospen bahwa itu adalah malaikat. Salah. Orang dia bahas yang lain. Kau sudah dibantah oleh Pak Jospen bahwa itu malaikat. Kau katakan bukan tema diskusi. Sebentar dulu Pak Kuera, Kejadian 32 nomor 28 silakan Pak Jospen. Kejadian sebentar. Udah tadi karena saya dengar tadi itu saya udah siapkan itu loh sebentar. Karena makanya saya kalau ada itu langsung saya ikuti. Jospan Keluaran 33:11 baca. Apa? 1 jam diskusi ketuhanan tidak ada nama Yesus disebut sekalipun. 33:11. Itu tadi. Anda kan ambil ayat 3, Keluaran 3. Ini 33 ayat 11. Kalian Kristen berdua, saya dukung Pak Jospen sebetulnya kurang nggak nyambung. Iya. Bukan kawan saya, dia Kristen, tapi dia mengasih literatur. Kau nggak ada literatur dari tadi. Udah satu aliran kalian itu. Loh, buktinya kalau nggak satu aliran Kang Chan, kenapa dikasih khotbah sampai 1 jam? Aku tadi cuma 1 menit dipotong-potong. Azan di sini azan. Kasih dia satu jam. Saya kasih dia 1 jam nanti ku jawab. Kejadian 32:28 silakan Pak Jospen. Enggak, begini, kasih dulu dia 1 jam itu pengajaran, biarin dulu. Nanti ada ilmunya dari tadi udah kasih 3 jam. Kita jangan beradu. Dia sudah dikasih 3 jam. Aku cuma ngeledek Kang Chan, bukan abang. Abang kan temanku. Oke, gini. Kejadian 32:28, Tuhan Maha Kuasa atau Tuhan kalah bergumul dengan Yakub? Ya, Keluaran yang kita bicarakan, jangan lari kejadian dulu. Santai dulu, Koera. Itu sudah saya cari referensinya Kang Chan ya. Keluaran 33:11. Bang Jospan. Jadi kan begini teman-teman sekalian, yang kita tidak mungkin mungkin mengimani Yesus. Sebentar dulu Koera, santai dulu. Kita tidak mungkin mengimani Yesus Tuhan karena Yesusnya bonyok, mati. Tuhan tidak mungkin bonyok, tidak mungkin mati. Kita tidak mungkin mengimani Yesus Tuhan karena Tuhan bukanlah manusia, bukan juga anak manusia. Kita tidak mungkin mengimani Tuhan yang kalah bergumul dengan Yakub. Mana mungkin Tuhan kalah bergumul dengan Yakub? Kita tidak akan mungkin Tuhan yang nggak jelas pribadinya. Yang satu bilang rupanya tidak bisa dilihat, suaranya tidak bisa didengar. Yang satu bilang didengar suaranya, inilah anakku yang kukasih, kepada aku berkenan. Gimana ceritanya? Jadi, yang satu bilang dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Tetapi dia bilang dia mati. Jawab. Gimana? Yang menciptakan langit dan bumi di Kang Chan, Tuhan kah atau Allah kah? Tuhan yang bernama Allah. Katanya. Tuhan yang bernama Allah. Nah, namanya hurufnya berbeda. Tuhan yang bernama Allah. Namanya aja satu bahasa Arab. Tuhan yang bernama Allah. Iya kan? Nah sekarang saya tanya, siapa satu-satunya Tuhan menurut Bible? Dengar dong Kang Chan. Siapa satu-satunya Tuhan menurut Bible? Kang Chan yang menciptakan. Saya bacakan datanya. 1 Korintus 8 nomor 6. Tetapi hanya ada satu Tuhan, satu Allah saja itu Bapa, dan satu Tuhan saja yaitu Yesus. Apakah ada Tuhan Maha Besar, Kang Chan? Oke, udah. Nggak nyambung. Loh, udah bisa. Udah silakan Pak Jospen. Kalau sama, silakan. Jelaskan lanjut. Turun nggak jelas. Silakan Pak Jospen. Ada waktu. Oke. Siapa itu dalam Kejadian 32 ayat 24 sampai 30? Saya baca ya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Nah,
26. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Saud Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan sebut lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Nah, sekarang, siapa itu Allah yang di dalam situ, yang ada dalam Keluaran Kejadian 32? Kita baca Hosea 12. Hosea 12 ayat 4. Ya, Hosea 12 ayat 4 menulisnya begini. Ia bergumul dengan malaikat dan menang. Ia menangis dan memohon belas kasihan kepadanya. Di Betel ia bertemu dengan dia, dan di sanalah dia berfirman kepadanya, yakni Tuhan Allah semesta alam, Tuhan namanya. Jadi yang bergumul dan Yakub di Kejadian 32 itu, kalau menurut Hosea itu adalah malaikat Malak Yahweh, bukan Allah. Yes, benar, betul. Nah, berarti seluruh ajaran Kristen yang populer hari ini yang mengatakan bahwa Tuhan bisa diindra dengan manusia, Tuhan bisa bercakap-cakap dengan manusia, Tuhan bisa dikonkretkan, itu semuanya ajaran hoax. Karena betul tadi, Keluaran 33:20, tidak ada yang dapat melihat wajah Tuhan bisa hidup. Nggak bisa. Kata Yesus, Tuhan rupanya tidak bisa dilihat, suaranya tidak bisa didengar. La tudrikuhul absor, wa huwa yudrikul absor. Senada, seiring ketika kita bertemu di dalam logik yang benar. Tapi tidak akan pernah bisa senada seiring jika dengan Kristen. Yes. Karena Kristen ini pada hakikatnya adalah ajaran KPR 14 nomor 11. Ajaran paganism yang meyakini Tuhan banyak, Tuhannya harus konkret. Dan itu bukan ajaran Yerusalem, bukan ajaran Makkah, Madinah, bukan ajaran Tuhan. Tetapi dia ajaran Yunani. Gitu. Saya potong itu yang kau bilang itu. Apa tuh? Saya potong. Nah, tadi kan ada di Keluaran 23. Karena namaku ada di dalam situ, kata di dalam malaikat itu ya, Malak Yahweh itu ya. Nah, kalau begitu, siapa itu Malak Yahweh? Nah, kita baca. Nah, silakan. Menurut Yohanes 17 ya, ayat 12. Ingat, Yohanes 17 ayat 12. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa. Supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Nah, jadi Yesus adalah Malak Yahweh itu yang menjadi manusia. Makanya dalam tapi iya. Ngerti. Lanjut. Terakhir. Makanya dalam Ibrani 1 ya, dalam Ibrani 1 dikatakan begini, Ibrani 1 ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi. Ayat 4. Jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Jadi mengapa malaikat yang ada di Ibrani 1 ayat 3 dan 4 ini memiliki nama yang setara dengan Allah Bapa yang surga? Karena ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Karena itulah ketika Yakub bergumul dengan Allah, ketika Yakub mengatakan saya sudah melihat wajah Allah, dia melihat siapa? Cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah yang memiliki nama yang jauh lebih indah daripada nama mereka. Makanya di ayat 5 dikatakan, karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan. Jadi Yesus dalam Ibrani 1 disetarakan dengan malaikat. Ya. Pak Josen yang mengatakan Yesus ini malaikat yang menjadi manusia. Malak Yahweh yang menjadi manusia. Jadi Yesus asalnya Malak Yahweh berubah menjadi manusia. Itu yang dibilang dalam perjanjian lama.
Dialah the angel Di mana? of presence, malaikat kehadiran Allah yang menjadi manusia. Iya, betul. Saya Di kasih mana? nanti Di mana? ayatnya lagi. Malaikat yang menjadi manusia di mana? Malak Yahweh yang menjadi manusia. Saya kasih Di mana? ayatnya nanti. Hah? Sekarang. Itu yang poinnya. Di situ Sekarang di poinnya. mana? Oke, sebentar. Di mana? Ya, silakan. Tapi sabar ya, rada lelet ini nanti. Tapi sabar ya, Ya, nggak apa-apa. Kita biasa bersabar diskusi dengan Kristen. Kang Dito monitor, Kang Dito. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Dito, saya sholat dulu sebentar belum sholat. Kang Dito, ada PR Pak Jospen. Yesus nih, kalau teman-teman Kristen pada umumnya, Bapak jadi manusia. Satu lagi firman Bapak jadi manusia. Nggak jelas lah pokoknya gitulah. Sekarang kata Pak Jospen, Yesus adalah malaikat yang menjadi manusia, dan beliau mau mencari dalilnya bahwa Yesus adalah malaikat yang menjadi manusia. Aduh, Kang hal Dito, baru. pastiin ini apa? Kang Dito pastiin dikejar Pak Jospen ya. Pak Jospen jangan sampai lari. Saya salat dulu. Kok paling aneh nih Pak Jospen, malaikat yang jadi manusia. Nggak sekalian aja. Kuntilanak itu kalau dicabut pakunya jadi manusia itu. Yang Kristen tadi ada aku jambak loh, Kuera sama ini. Kemana dia? Sambil menunggu gitu maksudnya. Kalau Pak Jospen sambil nyari data, biar ada yang ngobrol lagi. Nah ini namanya saya naik kejebak ini. Pak Jospen lagi nyari, semuanya lagi sholat maghrib. Aduh, halo Jo, kalau ini Bob Chen, jewer kamu nanti. Itu Bob Chen. Halo semua, selamat sore, selamat petang untuk petang. Selamat untuk petang. Dan selamat hari Natal untuk besok. Natal gundulmu. Sejak kapan ada Natal dipercayai, diimani sama Kristen? Kristen cuma ngerayain aja, tapi tidak mengimani. Emang ada? Kamu mengimani Tuhan lahir enggak juga kan? Betul? Itu hari raya festival Hanukkah di dalam tradisi Yahudi yang jatuh pada musim dingin antara bulan November dan Desember. Pagan. Ya, ini cuma diplesetkan aja. Iya, pagan kan. Paulus, padahal ini festival Hanukkah diplesetkan. Iya, pagan kan. Juga orang Yahudi nggak ada ngerayain tanggal 25 Desember, aneh-aneh aja. Itu bertepatan ya. Apa? Yahudi Selatan itu. Siapa kemarin? Yahudi Selatan, Abu Lazar. Menanam musim semi, jatuhnya di musim dingin gitu. Ya, selamat petang Pak Bu Karyana. Ya. Langsung. Oke. Ini Pak Jospen tadi lagi nyari data, mungkin bisa dibantu. Saya baru nyimak ya. Ya, tolong dibantu. Pak Jospen bilang Yesus itu malaikat, malak Yahweh yang jadi manusia. Oke, udah dapat Kang. Oh, udah dapat. Ya, silakan. Dalam apa? Yesaya 9 ayat 6, bahasa Indonesia begini menulisnya ya, Yesaya 9 ayat 6. Yesaya 9 ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa. Seorang anak di situ. Ya, dengarkan. Kan ini yang diyakini, kadang-kadang ini yang digunakan ayat sebagai ayat yang mengatakan bahwa inilah adalah nubuatan inkarnasi Yesus menjadi manusia. Yesaya 9 ayat 6. Dengarkan dulu. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas baunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ya. Nah, kalau kita baca apa
Masoret teksnya Yesaya 9 ayat 6 ini begini bunyinya. Ya. Di situ ditulis begini. Sebentar. Jadi tinggal lagi. Oh, bukan Masoret teksnya, tapi Septuaginta, LXX-nya. Nah, LXX menulisnya begini. Dan namanya akan disebut malaikat penasihat agung atau utusan nasihat agung. Frasenya adalah Megales Baules Angelos. Malaikat nasihat agung. Jadi yang menjadi manusia yang dijanjikan dalam Yesaya 9 ayat 6 itu adalah Megales Baules Angelos, malaikat nasihat agung. Nah, terus kalau dalam Masoretic teksnya disebut begini. Kalau tadi kan LXX ya. Kalau Masoret teksnya menulisnya begini. El Gibor, Bapa yang perkasa, bukan El Shaddai, bukan Allah bukan Allah yang maha perkasa, yang Allah maha kuasa. Bahasa Inggris menulisnya itu the mighty, bukan the almighty. Itu bahasa Inggris menulisnya the mighty God. Allah yang perkasa, bukan the almighty God, bukan Allah yang maha perkasa. Itu jawaban saya. Terima kasih, hanya itu yang bisa saya jawab. Di luar dari itu, kalau bertanya di luar dari itu saya nggak bisa jawab. Hanya itu yang bisa saya kasih. Terima kasih. Boleh saya tambah? Boleh saya sempurnakan? Sebentar, saya ambil poinnya saja. Jadi Masoret teks dengan Septuaginta ini ada kesamaan atau perbedaan, Pak Jospen? Pertanyaan kamu bagus sekali. Kenapa saya bilang bagus? Begini, Masoret teks itu tanpa perubahan, ya, tanpa perubahan. Dan yang menulisnya itu adalah penulis yang pertama, ya, disalin dengan hati-hati sama rabi-rabi, sama ahli-ahli Taurat. Tetapi kalau LXX Septuaginta seperti ada mereka punya kelelahan untuk menunggu datangnya Mesias. Jadi ada gini. Pertanyaan saya, Anda mengambil dua rujukan, teks dan Septuaginta. Iya. Nah, yang memberatkan Anda mengambil pengetahuan bahwa Yesus adalah malaikat Tuhan atau Melech Yahweh yang malaikat Tuhan menjadi manusia dalam inkarnasinya, itu kan menurut Septuaginta. Kalau menurut Masoret teks ini kan bukan malaikat. Kalau menurut Masoret teks El Gibor. Nah, El Gibor kan yang maha kuasa. Yang kuasa. The mighty, bahasa Inggrisnya the mighty, bukan the almighty. Nah, ini kedua-duanya benar atau salah satu ada yang benar dan salah satu salah? Dua-duanya benar. Kenapa dua-duanya benar? Karena cara pandang rabi-rabi Yahudi penyalin Septuaginta itu sering memandang Masoret teksnya itu dengan cara mereka ibadah sehari-hari. Contoh, seperti yang saya bilang, saya ambil contoh. Mazmur 110 ayat 1. Mazmur 110 ayat 1, Masoret teksnya itu menulis Yahweh berfirman kepada Adoni. Masih belum selesai, Mazmur itu. Masih belum selesai. Iya, saya kan kasih contoh. Saya kasih contoh. Contoh ayat. Gini, Pak Jospen. Begini. Malaikat itu menurut Pak Jospen, sudut pandang Bible Perjanjian Lama, malaikat itu diciptakan atau tidak diciptakan? Nah, bagus. Itulah yang membedakan antara malaikat yang biasanya dengan malaikat siapa itu Yesus Kristus. Dalam Ibrani 1 ya, Ibrani 1. Ini yang membedakannya. Nah, Ibrani 1 ayat 3. Mengapa anak itu disebut cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah?
Dan mengapa ayat 4 dikatakan dia jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat dan nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka sehingga dia berhak menggunakan nama Yod-Heh-Vav-Hes dalam Keluaran 3? Karena ayat 5. Karena kepada siapakah di antara malaikat itu pernah ia katakan, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Jadi Yesus itu dia berbeda dengan malaikat yang lain karena dia keluar dari Bapa. Seperti yang ditulis, sebentar, jangan dipotong, satu ini aja. Seperti yang ditulis dalam Yohanes 1 ayat 14 dan 18. Yohanes 1 ayat 14 Pertanyaan saya, malaikat itu diciptakan atau tidak menurut pemahaman Anda? Makanya saya bilang, itulah membedakan antara status keutusan Yesus dengan yang lain. Kalau Yesus keluar dari Bapa, menurut Yohanes 1 ayat 14 dan 18, keluar dari Bapa, diperanakan, the only begotten Son of God. Tapi dan Ibrani 1 ayat 4, tetapi kalau malaikat yang lain itu diciptakan. Hanya Yesus yang keluar dari Bapa. Oke, di mana datanya malaikat itu diciptakan? Ayo. Bagus. Ya, saya jawab. Nah, perjanjian lama ya. Perjanjian lama ya. Enggak, di Ibrani 1. Dengarkan baik-baik. Perjanjian lama lah. Ibrani itu perjanjian baru. Ya, penciptaan itu kan di Kejadian, Pak. Gimana sih? Itu penciptaan manusia. Sebentar. Penciptaan manusia. Sebentar. Saya tanya dulu. Kan kamu ingin alasan itu kan bisa dari mana aja, tapi nanti diperkuat sama perjanjian lama. Saya ambil dari Ibrani dulu, Ibrani 1. Nah, Ibrani 1 ayat 5 yang membedakan Yesus dengan yang lainnya itu di ayat 5. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Nah, terus di ayat 7 ini yang berbeda. Kalau yang di ayat 5 tadi dikatakan bahwa Yesus itu diperanakan oleh Bapa, di ayat 7. Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai. Jadi di ayat 7 malaikat-malaikat itu diciptakan. Yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Itulah yang membedakan status keilahian Yesus. Itu nggak bisa saya. begitu. Itu urusan Anda. Kok Anda mengatakan nggak bisa begitu, ya itu urusan Anda. Tapi itu yang dijelaskan. Coba diulangi lagi. Malaikat-malaikatnya menjadi badai. Malaikatnya sudah ada duluan menjadi badai. Nah, pertanyaan saya, di mana ada dalil bahwa malaikat itu diciptakan di Bible? Di ayat kan Ibrani 1 ayat 7 dikatakan yang membuat, yang menjadikan malaikat-malaikatnya, jadi dia yang membuat malaikat-malaikatnya. Membuat dengan menciptakan sama, created, ya. lihat, Menjadikan malaikatnya apa? Menjadikan malaikatnya apa? Iya, make it. Yang membuat, yang menciptakan, yang menjadikan. Menjadikan apa? Bacanya, kalimatnya? Bahasa Inggrisnya ya, bahasa Inggrisnya. Yang bahasa Indonesia salah berarti. Bukan, sama. Cuman pengertian kamu berbeda. Itu yang jadi problem. Sama. Coba baca. Berani 1 nomor 5. Kalau bahasa Inggrisnya, who make, yang membuat, yang menjadikan, yang membuat his angel spirit, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi roh-roh. Nah, sedangkan kalau dalam bahasa Indonesia, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai. Itu jawaban saya. Terima kasih. Iya, kan malaikatnya tidak menjadi badai. Pak Jospan, izin Pak Jospan. Sebenarnya jawabannya ada di nomor 6. Di nomor itu Ibrani 1 ayat 6. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, Yesus dibawa Bapa ke dunia, ia berkata, semua malaikat harus menyembah dia. Jadi semua malaikat menyembah Yesus. Alasannya karena pertanyaannya bukan tentang menyembahnya. Pertanyaannya, apakah malaikat itu diciptakan? Kalau menyembah berarti dia yang menciptakan. Yesus anak yang menciptakan malaikat-malaikat. Bukan. Dia anak diberi kuasa di sorga dan di bumi. Ada tertulis. Ya, pertanyaan gitu ya. saya. Jadi gini Kang Gito, saya tambahkan Kang Gito gini. Kita selama ini merendahkan Bapa. Termasuk kalian merendahkan Allah. Kenapa? Allah itu tidak pernah langsung ke manusia. Harus ada Tuhan di atas Tuhan. Tuhan di atas Tuhan.
Tuhan itu menuhankan Bapa semesta. Itu pemilik sang sumber. Pemilik semesta alam ini harus ada Tuhan di atas Tuhan. Jadi Raja Damai, ya, yaitu Tuhan. Anaknya Bapa. Baru ke nabi-nabi. Jadi nggak ada nabi langsung ke Allah, nggak ada. Nggak ada nabi langsung ke Allah, ke Bapa, nggak ada. Harus akulah jalan. Tidak ada yang sampai kepadanya tanpa aku, kata anak. Kita selalu memandang dia sebagai manusia yang lahir. Di situ kelirunya semua kita sesat. Ya itu Aku pemikiran sepakat nggak, Bukhariana. Pak Jospan? Sepaham nggak dengan aku? Bisa, Enggak. bisa. Mari, Paham nggak? Sebentar. Enggak. Itulah Jadi makanya. kita Sebentar. sama dengan merendahkan Allah. Kalau kita bilang Nabi langsung kepada Allah, kita merendahkan. Allah tidak mengenal nabi-nabi. Sebentar, Ibu. Allah hanya mengenal anak. Jelas ya? Jelas. Saya tambahkan. Silakan. Sekali lagi, Lalu sekali lagi, kalian sekali lagi. berdua lah yang ngobrolnya. Ya udah, yang penting ada yang ngomong. Lanjut. Sebentar, saya tambahkan sedikit lagi. Itulah makanya dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya adalah Logos. Logos itu bersama-sama dengan Allah. Kenapa? Logos itulah jadi pengantara antara Allah Bapa sebagai sumber ciptaan dan manusia atau makhluk ciptaan lainnya. Logos itulah jadi apa? Tangannya. Tangannya untuk berhubungan dengan apa? Umat-umatnya. Itu jawaban saya. Terima kasih Kang Chan, Kang Dito, Kang apalah namanya, lupa lagi aku. Ya. Ya, Pak Jospan udah benar jawabannya. Gini Saya Bukhariana. dukung Pak Jospan. Gini Bukhariana, kita nggak bisa tuh memaksakan pemikiran pribadi di publik untuk kita ikuti, maksudnya untuk kita mengajak orang lain mengikuti. Nah, dalam diskusi ini kan setiap argumentasi pasti ada butuh pertanggungjawaban. Iya, betul. Makanya kita berbicara sesuatu, ada dalil yang kita sampaikan, bukan tentang representatif. Iya, Itu atau multitafsir. Kalau kita bicara di publik, kita punya multitafsir, nanti diserang sama orang internal maupun eksternal. Memang Kang Dito 10 tahun lagi Kang Dito baru bertobat, baru mengerti ini. Aku pastikan itu. 10 tahun lagi baru Roh Kudus bekerja di hatinya. Ya itu kan. Nah, jadi kayak ilmu spiritual ini nggak bisa nih digambarkan dengan teori. Nggak bisa. Spiritual itu ya jadi dukun lah berarti Bu ini. Ada guru spiritual bisa. Roh yang bekerja, roh yang bekerja. Kalau bahasa umumnya bahasa sederhananya ya dukun gitu kan. Ya kan? Nah, ilmu lah iya dong, kalau bahasa umumnya di kampung itu. Wah, ini bukannya orang pinter. Nah, gitu kan, pinter spiritual, ngusir setan. Nah, tapi gini Bu. Ada Roh Kudus yang menuntun. Nah, ya kalau kita Ujilah roh yang di setiap orang. Kita uji roh di setiap orang. Oke, kalau ku tanya sama Bukhariana, 7 roh yang dimaksud itu seperti apa gambarannya sesuai kitab Wahyu? Panjang ceritanya. Bukan, saya bertanya saja sesuai dengan kitab Wahyu. Di situ dikatakan Wahyu pasal 5 nomor 6. Seperti anak domba yang disembelih, ini kan, bertanduk 7, bermata 7. Apakah itu roh Theos? Ngeri loh Bu. Kalau kita berbicara tentang roh, gimana ya itu? kan? Kang Dito. Wahyu 5 nomor 6. Biar kita bahas itu. Udah. Boleh. Tapi Wahyu gini loh, 5. tadi itu kan terkait dengan Yesus dikatakan bukan logos yang jadi manusia, bukan Theos yang jadi manusia, tetapi Melech Elohim yang jadi manusia. Malah Yahweh yang jadi manusia. Ini konsep baru gitu, tapi menurut pemahaman Pak Jospen. Tapi enggak apa-apa. Cuman Bukhariana setuju atau tidak bahwa Yesus itu malaikat, bukan Tuhan. Bukan pula firman Tuhan. Iya, begini Kang Dito. Dia adalah anak Allah. Arti malaikat sebenarnya nggak cocok dibilang malaikat. Kenapa? Utusan. Makanya Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi utusan, betul. apostel, angel. Kok angel? Angel kan angelos, utusan. Malak. Angel itu bisa dilihat nggak?
Itu kan bahasa Inggris, angel. Ya, angelos itu bisa dilihat nggak, Pak? Ya, bisa lah. Oh, bisa. Bisa. Ada yang pernah melihat malaikat? Malaikat itu Yang bukannya tidak bisa Roh Kudus dilihat. itu? Semuanya bisa dilihat. Kalau Bukan, bisa Pan. menunjukkan diri. Hanya Salah. Bapa yang bisa Beda dilihat. malaikat, beda Roh Kudus. Roh Kudus adalah penuntun yang ada di Bapa. Bapa sumber Roh Kudus. Dan dia memberi kepada anaknya, dan anaknya memberikan kepada malaikat-malaikat. Jadi tidak pernah Bapa langsung memberi Roh Kudus kepada orang, kepada nabi, tidak pernah. Tidak pernah. Oke, Pak Ustadz. Jadi terlalu tinggi, Sebentar, izin. tinggi Allah itu, terlalu tinggi Bapak itu. Ya, sabar dulu. Ustadz Tata monitor. Ustadz Tata monitor, Ustadz Alif. Oke, masih saya lanjutkan berarti. Oke, teman-teman di bawah ya, sambil kalau diberikan ke Ustadz Tata, kalau sudah on fire, udah on mic, saya silent. Ya, izinkan ya. Baik. Kalau tadi merujuk kepada Wahyu 5 nomor 6 adalah rupa dari yang bertanduk 7 dan bermata 7, itu dikatakan adalah Roh Theos atau Roh Kudus. Anda setuju atau tidak? Perhatikan baik-baik ayatnya, apa Wahyu 5 ya, Wahyu 5 ayat 6. Wahyu 6 ayat berapa? Wahyu 5 nomor 6. Wahyu 5 ayat 6. Wahyu 5 ayat 6. Nah, begini. Maka aku melihat di tengah-tengah takhta keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh yang diutus ke seluruh bumi. Jadi perhatikan baik-baik. Seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itu satu paket itu ya. Seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7. Jadi anak domba itu seperti satu telah disembelih, 2 bertanduk 7 dan bermata 7. Jadi anak domba itu siapa itu yang bertanduk 7 dan bermata 7? Itulah ketujuh roh Allah yang Theos, Roh Theos, jangan iya, roh Allah. roh Theos. Nah, Roh Theos di situ Roh Kudus atau bukan, Pak Jospen? Yesus itu adalah Roh Kudus itu sendiri. Ya, sabar dulu, pertanyaan saya, Roh Theos itu Roh Kudus bukan? Roh Kudus itu adalah Roh Yesus itu sendiri. Pertanyaan saya, Roh Theos itu Roh Kudus atau bukan? Ya, roh Theos itu adalah Roh Kudus, ya. Iya, betul. Nah, jadi bentukannya Roh Kudus yang bisa dilihat, kepalanya kambing atau domba, matanya 7, tanduknya 7, betul? Itu perumpamaan Kang Dito. Enggak, itu. Lah, kan di situ tulisannya ya itu loh. Kayak mana? Perlu itu begini cara menafsirkannya, Kang Dito. Cek sebentar ya. Sebentar saya cari dulu itunya, referensinya. Saya sih menanggapi Bu Karyana tadi, tapi enggak apa-apa karena Bu Karyana mengatakan melihat Roh Kudus katanya. Terus kalau Anda gambarkan di situ Roh Kudus adalah Yesus, Yesus mengerikan banget itu. Kalau matanya 7, tanduknya 7, lehernya setengah disembelih, kayak mananya? Jangan, makanya pembahasan kitab Wahyu itu. Perhatikan. Ini gimana? Anak domba, ya, anak domba. Yohanes 1 ayat 29. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dunia. Ini mengidentifikasikan Yesus sebagai anak domba. Jadi anak domba dalam Wahyu 5 ayat 6 itu diidentifikasikan sebagai Yesus, lambang dari simbol lambang Yesus ya. Nah, kemudian yang tersembelih itu ya, yang tersembelih. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Kamu telah ditebus dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi anak domba yang tersembelih itu adalah Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib. Salah, Pak. Sebentar. Iya, entah salah, entah. Sebentar. Entah salah pun itu urusan. Sebentar. Yang dipenggal di itu Yohanes Pembaptis. Sebentar. Entah salah pun itu urusan
urusan belakangan lah itu. Pokoknya yang bisa saya jawab itu urusan Alkitab, menerangkan Alkitab. Itu jawaban saya. Nah, sebentar. Nah, terus itu ya. Terus lanjut. Tanduk yang bertanduk 7. Apa itulah lambang tanduk? Nah, tanduk kalau dalam Mazmur 18 ayat 3 dikatakan begini, ayat 2. Ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Jadi tanduk melambangkan keselamatan atau kuasa, ya. Makanya bisa menanduk karena itu menunjukkan kuasa. Nah, bertanduk 7 artinya kesempurnaan, melambangkan kesempurnaan kuasa. Makanya dalam Matius 28 ayat 18 dikatakan begini, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Ini menjelaskan apa? Makna dari tanduk itu sebagai otoritas yang penuh, bahwa dia berkuasa penuh di surga dan di bumi. Jadi sempurna. Nah, kemudian 7 roh. Perhatikan, kenapa dibilang 7 roh? Dalam Yesaya 11 ayat 2 ada 7. Pertama, Yesaya 11 ayat 2, roh Tuhan 1 akan ada padanya. Yang kedua, roh hikmat. Yang ketiga, pengertian. Yang keempat, roh nasihat. 5, keperkasaan. 6, roh pengenalan. Yang ketujuh, takut akan Tuhan. Jadi, di dalam Yesus itu ada roh Tuhan, akan ada padanya roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan Roh keperkasaan. Tuhan kok takut sama Tuhan. Gimana cerita? Dengarkan dulu, ya nanti lihat belakang kita bahas. Roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Jadi itu jawaban saya. Roh Tuhan kok takut sama Tuhan, gimana sih? Di mana takut? Berarti betul Yesus bukan Tuhan, gampang kok. Oh, roh di sini roh takut akan Tuhan gitu. Bukan berarti takut seperti yang kau pikirkan, Baal. Arti takut akan Tuhan di sini itu adalah bukan berarti takut sieun, bukan bahasa Sundana sieun atuh anjen mah gimana sih? Sebentar, saya ambil bahasa Sundanya artinya. Sebentar. Saya ambil bahasa Sundanya apa arti takut akan Tuhan. Yesaya 11 biar kau ngerti lah langsung karena tadi bilang 7 roh ya, itu adalah di Yesaya 11 ayat 12, salah itu. Ya usahamu. Salah itu ngarang itu Bible mengambil apa dari Yesaya 11 kan, roh Tuhan akan adanya. Ini materi saya dulu di Pacitan ini. Roh Tuhan akan adanya roh Tuhan, roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh perkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Betul? 7 betul? Iya 7. Iya, itu bukan ke sana. Kalau di Yesaya itu ada 8, ngawur aja. Kenapa comot-comot ayat di Yesaya ada 8? Coba satu lagi apa? Kak ngerti kalian? Yesaya itu ada 8 yang saya bocori ya sedikit ya. Roh keadilan. Nah, ini jawabannya. Saya kasih tahu Jospen pelan-pelan, jangan kasih tahu bukan Bunda Karina ya. Roh keadilan. Cicing jempling lah. Gandeng wae. Nah, Yesaya 11 ayat 2 BIMK ya menulisnya begini. Kuasa Tuhan akan membimbing dia menjadikan takwa kepadanya. Itu versi bahasa BIMK. Kemudian kalau bahasa AYT sama ya, hanya BMK. Roh takwa akan dia. Itu jawaban saya. Makasih. Jadi takut akan Tuhan itu adalah ketakwaan. Itu jawaban saya. Jadi di Yesaya ada berapa roh? Artinya bukan berarti banyak. Di Yesaya ada berapa roh yang benar? Kan situ udah ditulis. Yesaya 11 ayat 2. Iya kan kalian ini mengutip Bible apa kitab sucinya orang Yahudi, nggak apa-apa lah, biasa kalian comot-comot. Nah di Yesaya ini ada roh, ada 7 atau 8? Begini Kang Baal. Satu roh itu nggak ada 7, cuma nggak tadi bilang roh Tuhan ada 7. Iya, dangu kenal tuh. Bukan 7, artinya 7 itu artinya kesempurnaan. Iya, ini kurang sempurna. 7 ini kurang sempurna. Kau mengutip Yesaya maksud saya.
Kok sabar dulu Jospen. Kok mengutip Yesaya 11 nomor 2 kan gitu. Kan saya mengajar di sana. Ini salah, dia bilang di Wahyu ini salah, saya bilang. Itu sabar dulu. Itu harus direvisi. Sebentar. Nah, Aduh. 7 mata. Sebentar. 7 mata. Nah, 7 mata ini Zakaria 4 ayat 10. Sebab Sabar dulu, Sal Jospen, jangan lari-lari. Ini berbicara ini Wong Kandito tadi. Ya, cicing 7 roh. Anda bilang mengutip Yesaya 11 nomor 2. Ya sabar dulu lah, gantian. Ternyata Anda ini adalah roh kesempurnaan, ada 7 tadi, roh Tuhan, roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan, roh pengenalan, dan roh akan takut akan Tuhannya 7 nih. Ya diam dulu aku. Anda bilang kesempurnaan itu ternyata tidak sempurna, cacat, masih kurang 1. Gampang kok. Apa yang kurangnya Mbak Al? Kamu kok pinter? Yesaya ini berbicara tentang 8 roh, yaitu roh keadilan juga ada di sana. Kenapa kalian comot-comot ayat ke Yesaya? Nggak nyambung artinya. Gampang kok. Ada roh keadilan. Gandeng pisan. Ada 8. Berarti Wahyu itu bohong kalau mengutip Yesaya. Jadi itu hanya kutip-kutip ngambil Yesaya, padahal bukan dari situ. Seharusnya kalian jelaskan sendiri Bible Anda, jangan ngutip Yesaya. Kalau Yesaya ada 8, kenapa kau diambil 7 saja? Kan korupsi kau. Oke. Arti 7 mata. Sebab siapa yang memandang hina, Zakaria 4 ayat 10. Sebab siapa yang memandang hina hari peristiwa-peristiwa yang kecil, mereka akan bersukaria melihat batu pilihan di tangan Zerubabel. Yang 7 ini adalah mata Tuhan yang menjelajah seluruh bumi. Jadi artinya kemampuan Yesus untuk melihat seluruh dunia, ya. Walaupun dia ada di surga, seperti kata Galatia 4 ayat 6 ya, Galatia 4 ayat 4. Galatia 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi anak domba yang tersembelih itu adalah roh Yesus yang ada di hati kita. Itu adalah gambaran bagaimana kuasa Kristus, walaupun dia secara fisik ada di surga, di langit sana bersama Bapa di surga, tetapi rohnya itu berada di seluruh dunia untuk mengawasi umat-umatnya. Itu jawaban saya. Terima kasih Kang Baal, diberikan kesempatan. Ya, memang gitu teman-teman. Jadi di situ menunjukkan bahwa Yesus ini manusia, bukan Tuhan. Karena bagaimana Yesus Tuhan, dia akan punya roh takut kepada Tuhan. Ini materi saya ini. Materi saya ya hafal itu. Makanya di sini berbicara tentang Yesus ini sejatinya bukan Tuhan, gampang kok itu. Ini berbicara tentang roh kebenaran yang ada pada dirinya. Jadi roh-roh kebenaran ini adalah sifatnya pada manusia, ya manusia utusan Tuhan. Ini makanya kalau Roh Kudus ini bukan roh kebenaran. Roh Kudus bukan roh kebenaran, roh kebenaran bukan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus ini datangnya dari Tuhan, yaitu malaikat. Kalau roh kebenaran itu adalah roh yang ada pada diri manusia yang diutus Tuhan. Jadi yang diutus Tuhan ini seperti mundur aja si Bal ini, mundur si Bal ini, mundur. Orang maju ke depan, dia mundur ke belakang, mana bolak-balik mundur terus. Jadi gini, ini materi saya ini sebenarnya. Jadi gini, izin sedikit ya. Jadi yang di sana ada roh kebenaran. Ini tidak berbicara Roh Kudus ya teman-teman. Inilah roh kebenaran, roh Tuhan yang diberikan kepada manusia utusan Tuhan, yaitu para nabi, yaitu termasuk Yesus. Di dalam diri dia ada roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan, roh pengenalan Tuhan, dan roh takut akan Tuhan. Kalau Yesus Tuhan, tidak mungkin dia punya roh takut kepada Tuhan. Masa Tuhan takut sama Tuhan? Ini kan tidak betul. Nah, selain itu saya tambahkan, dia selain punya ketujuh sifat-sifat, ini kan sifat roh artinya ya, sifat ini kan sifat hikmat, pengertian, ini sifat. Bukan ada 7 nempel, tapi sifat rohnya di sana itu seperti itu. Ini ada roh keadilan juga pada diri mereka ini. Jadi kalau ini berbicara secara umum kepada semua manusia utusan Tuhan, Musa, Daud, Yakub, Yesus maupun Nabi Muhammad punya sifat-sifat seperti ini. Gampang kok sekalian ini. Gampang. Jadi ini menunjukkan bahwa Yesus bukan Tuhan, karena di sini dia punya sifat takut akan Tuhan. Begitu kok. Oke, lanjut ah. Biarlah penonton yang menilai.
Ini nggak bisa sulap-sulap, harus Roh Kudus yang bekerja di hati masing-masing. Terserah penonton. Ketika Stefanus dilempari pakai batu, ini dilempari dengan hujatan-hujatan, jeder, karyana, tipu-tipu, malu, segala macam. Terserah. Itu sama dengan batu yang melempar Stefanus, sama dengan kata-kata kalian yang melempari orang yang memberi kebenaran. Jospan mengeluarkan kebenaran, kalian tolak, terserah. Yang penting beritakanlah kebenaran itu sesuai dengan firman yang ada di Alkitab. Mau menolak atau menerima itu. Kemana Kang Dito? Ustaz Tata kemana? Terima kasih. Kang Alip. Ya, Mas, belum. Belum standby. Oke, gini loh maksud saya buat teman-teman ya, untuk kita edukasi bahwa kita tidak buta akan membaca dalil. Ibu Karyana bilang Roh Kudus itu menyertai mereka. Makna dari Roh Kudus ternyata memang Roh Theos. Penuntun Kang Dito, penuntun bagi yang mau. Sedikit Bung Karyana sebelum saya mute, tadi terlanjur ya bicara roh-roh gitu kan. Sedikit Kang Dito sedikit. Jadi tentang roh-roh yang tadi yang disampaikan tadi itu ada 8, itu berarti di Wahyu itu bukan bicara tentang Yesaya, teman-teman. Kalau bicara si Yesaya kita harus jujur, di Yesaya ini ada 8. Ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Tetapi poinnya di sana, roh-roh itu, sifat-sifat roh ini, dia kan rohnya pasti satu lah. Tapi dia mempunyai sifat-sifat seperti itu. Perkasa, bijaksana, kasih, dan lain-lain. Ini adalah utusan Tuhan. Nah, dikatakan di ayat lain, bukankah semua roh-roh, lihat, jama nih ya. Ada nih, silakan Anda cek. Saya tidak akan kasih ayatnya karena memang saya ajari Anda untuk mencari ya. Bukankah mereka semua roh-roh yang melayani? Nah, lihat, saya ulangi ya. Anda catat saja, Anda cari, nanti saya ajari. Jadi sini, bukankah ini materi saya loh ini di sana Vatikan, pendeta nangis, pastor nangis. Bukankah mereka semua roh-roh yang melayani, yang diutus melayani mereka, yang harus memperoleh keselamatan. Jadi roh-roh ini memang untuk melayani gitu, bukan jadi Tuhan. Untuk melayani apa? Untuk memperoleh keselamatan. Gampang kok sebenarnya. Anda cari sendirilah ayatnya. Ya, saya suapi terus, Anda nggak pintar-pintar nanti. Gitu ya. Jadi di sini berbicara roh-roh, jamak artinya ya. Tapi sebenarnya roh itu satu, tapi sifat-sifat rohnya itulah yang disebutkan Itu tadi. macam-macam jenis-jenis roh. Ada mulai. Lanjut. Tapi satu roh, saudara, roh itu satu. Ya, roh penuntun. Oke, lanjut. Yang 7 roh itu hanya mengatakan sifat-sifat tentang roh itu. Benar. Roh itu satu. Benar. Penyayang. Beda. Gantian saya bicara, dengarkan baik-baik. Wahyu pasal 5 nomor 6. Di situ ada kalimat yaitu Roh Theos. Jangan dipelintar-pelintir lagi kemana-mana. Roh Kudus itu Roh Theos yang melayang-layang. Kejadian pasal 1 nomor 2. Betul? Jadi dalam teologi enggak. Salah Kang Dito salah. Salah. Baca sebentar. Baca baik-baik ayat itu Kang Dito. Perhatikan. Dengarkan. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Siapa itulah? Itulah seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk ya, jangan diputar-putar balik dalilnya. Baca yang benar, jangan diputar-putar. Coba baca yang benar dalilnya. Jangan yang dibaca kemudian menjadi depan, itu namanya mengotak-ngatik. Ya, cara baca yang oke. Perhatikan baik-baik. Seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7, bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh dunia. Jadi yaitu tadi itu melambangkan kekuasaan ya. Itu kekuasaan Pak, bertanduk 7 itu kekuasaan. Sabar dulu ya, kan giliran saya. Kalau dibaca terbalik ya seperti Pak Jospen bilang, ketujuh roh Allah adalah kayak gitu. Itu namanya mengkotak-katikkan dalil yang tertulis. Nah, ini kesalahan mutlak. Jadi kalau yang tertulis di Bible itu yaitu ketujuh roh Theos. Roh Theos itu Roh Kudus. Semua orang Kristen pahami makna Tritunggal itu. Roh Kudus itu Roh Theos yang melayang-layang itu loh. Beda Pak Jospan, beda itu beda. Betul nggak?
Nggak bisa Teos dilihat Roh Kudus. yang melayang-layang itu Roh Kudus atau bukan? Beda. Oh beda. Terus Ini ada ya. Roh Theos yang di Wahyu 5 nomor 6, di Kejadian 1 nomor 2 sama-sama Roh Theos, dan juga di 1 Korintus 12 nomor 3 yang tidak memiliki Roh Theos tidak bisa menyebutkan terkutuklah Yesus. Ini kenapa dalam teologi sekalian berbenturan? Satu sisi Roh Theos itu Roh Kudus, satu sisi bukan. Tadi Anda yang mengatakan ketujuh roh Theos di situ Roh Kudus. Sekarang bingung lagi. Jangan mengkotak-katikkan yang sudah ada. Penafsiran sendiri itu nanti terjebak dalam penambahan dalil. Wahyu pasal 2. Memang kita semua masih sesat, masih sesat 22. semua, masih belum. Kitab Wahyu pasal 22 nomor 18. Jangan kamu menambahi atau mengurangi. Nanti kamu akan mendapatkan malapetaka. Jadi jangan Kang sampai Dito. tafsiran itu menjadi dalil. Nggak boleh. Kita kan belajar Kang Dito. Iya, cuman Kita kan belajarnya Bu, jangan memelintirkan. Anda tadi mengatakan ketujuh Roh Theos itu Roh Kudus, kemudian menolak. Silakan. Oke, boleh saya jelaskan ya. Nah, roh yang diutus Allah itu melambangkan, ini belajar kita ya, ada simbol-simbol. Seperti di zaman Lutheran, yaitu pembenaran oleh iman. Ini 7 tanduk. Tanduk pertama yaitu di zaman Lutheran. Itu pembenaran oleh iman gitu Pak Jospan. Meningkat lagi, ditolakkan kebenaran itu. Di Lutheran, itu 7 roh Allah. Nah, roh kedua, kebenaran tentang roh suci. Jangan menurut pendapat kita. Iya, bukan pendapatku. Ada Mbak Karyana ya, saya potong sedikit ya. Kalau memang saya keliru, itu terkait dengan anak domba itu Yesus yang disembelih, itu terkait dengan penyalipan Yesus. Benar. Itu Coba benar. baca Dia firman mengutus dulu, rohnya ke baik-baik. bumi. Anak domba itu mengutus rohnya ke bumi. Roh apa? Roh yang ada kepada Lutheran, John Knox, Wesley, Tujuh roh Miller, itu malaikat. Jospan. Bentar Ibu Karyana. Ya. 7 malaikat itu maksudnya. Jauhkanlah itu dari hati roh kita. Allah Itu kata saya. Pokoknya saya nggak tanggung jawab. diutus Saya ke bertanggung dunia jawab itu terhadap apa yang saya kutip ke dari Alkitab. Itu jemaat-jemaat. Apa maksudnya ketujuh roh di sini? Ketujuh roh Jadi yang diutus tolong- oleh domba. tolong Anak domba itu memahami adalah Yesus. baik-baik. Yesus mengutus Ya. rohnya ke bumi. Seperti Roh yang disembelih mana? itu anak domba, yaitu Yesus, terkait dengan penyalipan Yesus itu Itu sudah benar. ayatnya, ya. Anak domba itu lanjut, mengutus lanjut ketujuh tolong. roh. Samanya kita kayak bertengkar gimana sih? Alos. Anak domba itu adalah, yaitu anak Allah Bapa yang tunggal. Setelah lahir namanya Yesus. Dia mengutus ketujuh rohnya ke bumi. Apa itu 7 roh itu? Roh yang ada dahulu di Luther. Ini ada yang menjelaskan Nabi. Ada John Knox. Ada yang pada. Itu 7 roh itu diutus kepada setiap orang. Seperti Wesley. Jangan kita menafsirkan Miller. Alkitab menurut pendapat kita. Biarkan Alkitab itu menerangkan dirinya sendiri. Ya terangkanlah, terangkan. Enggak, Terangkanlah, aku mute. saya menerangkannya itu, tapi tidak seperti yang Ibu terangkan. Saya menerangkannya itu seperti itu. Inilah artinya selesai sudah. Di luar dari itu saya nggak sanggup. Itu maksud saya. Jadi jangan kita menambahi sesuatu yang tidak pernah ditulis oleh Alkitab. Menurutmu ketujuh roh itu yang mana Pak Jospan? Udah terangkan tadi Bu, saya udah terangkan tanya tadi Kang. Itu makanan keras. Nggak usah kita bahas itu. Terlalu keras. Ya. Makanan yang ringan-ringan aja, makanan keju. Oke? Terlalu keras. Silakan. Kok jadi malah melempem takut? Gimana sih Bu Karyana tadi bawain Roh Kudus, diikutin malah jangan. Jospan, Pak Jospan. Nggak tahan dia dengan doktrin yang kuberikan. Nggak tahan dia. Nggak kuat. Biarinlah. Bilang itu roh. Itu jenis-jenis roh. Roh yang diutus itu masa jenis-jenis seperti itu? Enggak lah. Jenis ketujuh roh yang diutus ke bumi. Nah ini nggak dipahami dunia Kristen.
Kok lagi ketujuh udah diterangin sama Bang Baal. Nggak usah. Ya, Itu Bang. internal, nggak usah. Bukan ketujuh yang benar, kurang satu itu. Kan gitu tadinya. Kurang satu. Kan tadi dibilangnya kan 8 di Yesaya. Kenapa jadi kurang satu di kitab Wahyu? Ayo, coba cari tahu dulu. Makanya itu salah, bos. Itu ketujuh roh yang diutus, yang ditolak oleh manusia mulai dari dahulu, sejak kebenaran diungkapkan. Itu terlalu tinggi. Gini aja, ke domba yang disembelih. Sebenarnya di aktualnya tadi Bang Alos masuk. Domba yang seperti disembelih itu Yesus pada waktu disalibkan. Emang Yesus disembelih waktu disalib? Enggak kan? Justru yang disembelih itu Yohanes Pembaptis. Itu kata perumpamaan, Kang Dito. Dia tahu kalau perumpamaannya tidak cocok, ya harusnya nggak bisa diikutin. Coba, apakah betul yang harus paham, harus paham ya terkait dengan kitab nubuatan bahwa korban penghapus dosa itu kan disembelih domba. Nah, masa Yesus datang disebut anak domba, masa Yesus jadi domba? Itu adalah lambang-lambang, simbol-simbol yang tercatat di situ. Anak domba itu siapa sih? Yohanes. Coba Anda jelaskan dulu. Siapa, Pak? Yang disembelih anak domba itu kan Yesus. Ya, yang disembelih Jadi siapa? gini, artinya begini ya. Nubuatan yang terjadi itu anak domba itu apakah Yesus datang menjadi domba? Kan tidak. Anda harus paham dulu. Udah tahu itu Pak ya. Jadi pertanyaan, anak domba yang seperti disembelih itu kepada Yesus atau kepada Yohanes? Yesus. Ya, anak domba itu kan Yesus. Coba jawab. Siapa Anak yang domba itu disembelih? Yesus. Coba dijawab. Yang disembelih Yesus atau Yohanes? Yang disembelih Yesus apa Yohanes? Berulang-ulang dikatakan bahwa itu anak domba. Yohanes tidak pernah anak. Bang Os, saya izin ya, saya izin dulu Bang Kan, Ibu Karyana saya izin dulu mau ini ibadah Natal. Sorry. Ini Bu Karyana, kita tahu kok yang disalib itu katakanlah menurut iman Kristen Yesus, tapi kan disalib nggak disembelih. Nah yang dikatakan di situ itu yang disembelih. Bahkan Paulus juga mengatakan domba itu Kadang disembelih. setiap nabi berbeda bahasa, ada sembelih, ada berbeda bahasa. Kalau pemahaman namun arti Anda sama. dalam Bible, pemahaman Anda di dalam Bible, Yohanes itu disembelih atau tidak? Tidak. Yohanes Pembaptis. Tidak. Oh enggak. Enggak pernah baca Bible Bu Karyana. Pak Jospen, Yohanes Pembaptis itu disembelih apa disalib? Disembelih. Waduh, kurang literasi ini tamu-tamu kita di sini. Pernah dibilang anak domba. Walaupun itu nggak Saya pernah tidak anak domba. berbicara anak dombanya. Kalau kiasan anak domba. Ya berarti bukan dia, berarti bukan anak domba itu bukan Yesus, bukan Anak yang domba dimaksud anak domba adalah Yesus. Anak domba itu adalah simbol untuk Israel. Domba itu Israel, Bu. Jadi itu yang saya maksud, ya. Kadang-kadang kita anak Allah, kita sebut kita anak Allah. Sementara kita tidak mengenal Allah kalau tidak karena anak domba, yaitu anaknya yang tunggal, yang diutusnya. Kita nggak mengenal Allah tanpa dia, tapi kita kadang-kadang kita bilang kita adalah anak-anak Allah. Iya, masuk ke Namun itu tidak. Ya, masuk ke pengujian tidak kritik. tepat. Masuk ke pengujian kritik teks. Tadi Alos mengatakan anak domba setengah disembelih itu dirujukan kepada Yesus. Padahal Yesus nggak disembelih, tepat nggak? Disembelih Yesus. Oh, disembelih. Disalibkan. Loh, disalibkan itu dipaku, bukan disembelih. Ya itu bahasa dia. Bahasa siapa? Yohanes. Kok bahasa Yohanes? Bahasa Yohanes begitu. Iya. Ya di Wahyu. Susah. Di Wahyu dia berkata Yohanes itu yang penulis. Susah. Kalau lari ke penulisan,
Kalau kita mau buktikan apakah yang menulis Yohanes bin Zebedius, boleh nggak kita uji? Coba Anda tampilkan datanya. Ada nggak? Yang mana? Validasi bahwa kitab Wahyu itu yang menulis Yohanes. Ya, itu perkataan Yohanes semua. Hah? Perkataan Yohanes. Yohanes kekasih. Oke, pada waktu dia mengatakan di kitab Wahyu pasal 19 nomor 16 bahwa di sana dikatakan Yesus di paha kanannya tertulis Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Itu gimana? Dari Wahyu mana? 19 ayat 16. Jadi di paha kanannya ada tato itu kan, tertulis Raja segala raja. Apakah Yohanes pada jubahnya dan pada pahanya tertulis suatu nama, Raja segala. Memang ya kan saya bilang tadi, harus ada raja di atas segala raja, di atasnya lah Bapa adalah pemilik semesta alam ini. Nggak ke doktrin. Tuh. Kita masuk ke kritik. Jangan kalian rendahkan Allah itu. Bukan, kita ke kritik Buat teks. langsung ke Bu Karyana nabi-nabi, kalau tidak mau pernah Allah ke nabi. nyambung, kalau Bu Karyana mau diskusi nyambung, kita bicara kritik teks yang tertulis di teks. Jadi di teks itu kita sudah paham bahwa tertulis di jubah dan di paha kanannya, maka yang kita simpulkan itu ada tulisan di paha kanannya. Bagaimana penulis ini, katanya Yohanes bin Zebedius, bisa melihat paha kanannya Yesus? Pada waktu disalibkan tidak ada. Ya kan? Loh. Jadi siapa yang dikatakan Kalian kan Yohanes? letterlek. Kalian kan ilmiah dan Loh. letterlek. Justru ilmiah ini, Jadi Bu, itu pemahaman kita sebagai manusia. Kalau doktrin Kalian sains bisa selalu saja sains. Ibu tadi katakan, Ibu yang katakan tadi diilhami Roh Kudus. Orang Roh Kudus saja tadi dikatakan ketujuh Roh Kudus yang datang ke manusia. Ya itu kami ada berbeda dua. Ketujuh Roh Kudus katanya jenis-jenis. Saya bilang tidak jenisnya. Nah itu kalau tidak jenisnya, maka yang melayang-layang Roh Tidak Kudus. ada jenis diutus ke bumi. Yang diutus ke bumi adalah kepada Kejadian siapa? pasal 1 nomor 1, pada mulanya di sana Elohim menciptakan langit dan bumi. Nomor 2-nya Itu penciptaan Roh Elohim manusia. melayang-layang. Roh Elohim melayang-layang. Semua orang Kristen mengatakan roh yang melayang-layang itu adalah Roh Kudus. Ya. Ya kan? Lalu kalau Roh Theos di situ adalah Roh Kudus, maka ketujuh Roh Kudus itu bentuk Roh Kudus, bukan? Ketujuh bertanduk bukan tujuh itu, termasuk bukan. Udah lari, jauh banget. Bukan jauh banget, sama-sama Roh Theos, Bu. Karena itu penciptaan dengan Roh Kudus. Roh Kudus diutus setelah manusia banyak, ya. Jadi yang dimaksud gini. Mungkin udah pernah saya gambar ya. Pada mulanya alam menciptakan langit dan bumi, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Itu mengartikan roh Allah belum hinggap kepada manusia, ya. Lalu sejujurnya roh Allah itu yang pertama menghinggapi roh dari Allah adalah anak saksi amin yang diurapi oleh mulutnya sendiri. Anakku engkau hari ini kuperanakan. Itulah pertama kali dia menerima roh dari Bapa. Tuh, pada mulanya adalah firman itu bersama Allah. Jadi sangat jauh itu kejadiannya dengan penciptaan manusia. Jauh banget itu Kang Dito. Ya, kita nggak tahu berapa ribu tahun karena di surga itu tidak ada penghitungan tahun lagi. Tidak ada penghitungan tahun. Walaupun dikatakan 1000 tahun di surga, satu tahun di surga, 1000 tahun manusia. Itu hanya perbandingan. Namun di surga itu tidak ada penghitungan tahun. Kita nggak tahu berapa lama Bapak itu dengan anak di surga. Barulah terjadi. Nah, pertama kali semalam ada yang bertanya, apa pertama kali Bapak memberikan petuah, memberikan kerjasama kepada anak, yaitu hal menciptakan. Marilah kita ciptakan manusia yang segambar dengan kita.
Artinya Bapa dan Anak bersama-sama berbicara, punya planning. Yang bekerja adalah yang diberi kuasa. Yang diberi kuasa adalah Anak Bapa yang mencipta langit dan bumi. Sehingga yang menciptalah yang layak untuk turun ke bumi ini untuk menebus dosa manusia. Oke, saya sambung. Coba Anda tafsirkan setelah Anda berbicara barusan. Apa hubungannya Yesus dengan iblis? 1 Korintus pasal 5 nomor 5. 1 Korintus pasal 5 nomor 5. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Yesus kepada iblis. Ini udah beda konteks lagi ya? Tetap konteksnya sama. Anda mengatakan bahwa Yesus diberi kuasa dan dia adalah anak Tuhan yang diberikan kuasa. Tapi justru dia menyerahkan. Ini sewaktu. Makanya bos, gini, selalu kita di mana kejadiannya, apa artinya, hal apa yang dibahas, kan gitu. Nih, di mana, kapan, harus gitu dong. Apa tuh 5W ya kan? Oke, 1 Korintus 5 ayat 5. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis hingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Ketika manusia mati, itu apa? Akibat dosa. Itu diserahkan kepada iblis. Nanti diselamatkan pada hari Tuhan. Kemudian dia diselamatkan hari Tuhan nanti. Kalau memang dia milik iblis, permanenlah milik iblis. Kalau memang milik Tuhan, dia diselamatkan oleh roh. Ya kan? Rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Rohnya itu bersatu dengan tubuhnya. Tubuh karyana begini mati, ya begini bangkit. Karena tidur sementara. Ingat pada saat Lazarus mati. Jadi apa yang sulit dipikirkan di sini? Ini pada saat Yesus mati. Ini pada saat Yesus di bumi, bukan pada saat dia mencipta. Jadi bingung kalau kalian mengingat bahwa Yesuslah anak itu yang diberi kuasa mencipta langit dan bumi, semuanya sinkron. Harus ada Tuhan di atas Tuhan, baru sinkron. Kalau Tuhan Allah SWT di atas Nabi langsung ke Bapa, impossible. Oke saudara, impossible. Ingat itu. Jadi Yesus bukan Nabi, tapi orang mengatakan dia Nabi, mengatakan hamba. Bukaryana misinya menggabung-gabungkan yang tanpa dalil, aduh tanpa ilmu, itu bahaya. Ya, kesimpulanku ini kita uji. Ayo kita uji, kan gitu. Kita uji kesimpulan. Anda bilang tidak ada nabi, kemudian ada Tuhan di atas Tuhan. Ini konsep semua, apa? Ya tadi raja di atas segala raja. Ya itu ada di pahanya tertulis. Gimana? Raja itu manusia, Bu. Gimana sih? Raja di atas raja, Tuhan di atas Tuhan. Itu Baal, Baal. King of the King. Oh benar, saya punya datanya itu King of the King itu Baal. Itu ngadopsi dari Baal, makanya saya namanya Baal. Baal ini ada sebelum dunia diciptakan, sebelum Abraham ada nih Baal. Ini sayangnya kenapa menggunakan nama Baal? Ini sama copy paste sifat-sifat Baal yang di copy paste oleh Yesus. Nah Yesus ini copy paste dari Baal, makanya saya menggunakan nama Baal. Jangan bawa ke situ. Baal ini adalah King of the King. Itu dikopi oleh Yesus, ada ditato katanya. Nanti kalau bicara tato Bang Handikem yang paham ini tato ini. Oke lanjut, nah itu. Jadi Baal itu jangan dipakai lagi lah. Ngeri itu, pagan itu. Nah kan pagan. Jangan bicara di atas Tuhan ada Tuhan lagi, Bukaryana. Itu konsep pagan. Bukan pagan. Kebenaran yang kuberikan tidak. Ada nggak yang tidak masuk di akal? Ada nggak yang nggak nyambung? Di mana? Coba. Ya kalau Anda berstatement bahwa Yesus menghambakan diri kepada Bapa sebagai Bapaknya. Lalu apakah selevel Yesus dengan nabi-nabi? Tidak. Anak tidak selevel dengan nabi. Nabi Musa gagal, Yesus tidak gagal. Kenapa Yesus kalau Yesus Tuhan tunduk kepada makhluk lain? Makhluk mana?
Nah, katanya Tuhan, beda dengan lain-lain. Makhluk mana? Ke makhluk mana dia tunduk selain Bapa? Ya kepada manusia lah. Kapan dia tunduk kepada manusia? Nah ini teman-teman Kristen ini nggak kurang baca Kalau Bible. dia diadili si Pilatus, apakah itu ketundukan? Sabar. Anda bukan itu, bukan. Level saya udah tinggi. Jadi tunduk kepada peraturan manusia. Yang tinggi, aduh. Sabar dulu. Kalau tidak punya Roh Kudus, penuntun tidak akan mengerti atas kebenaran. Oke, saya sedikit ya, saya masuk ya Ustadz ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Andi Sulebes. Handicap, Jospen lari nih kalau Anda ada handicap. Jadi gini, Daud, Abraham itu adalah bapaknya Yesus kan? Silsilah Yesus Kristus, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Daud Abraham itu ini alamiah sebagai manusia. Sabar dulu. Manusia. Ini kan berdasarkan Bible. Jelas. Ya, berdasarkan Bible, dia adalah bapaknya Yesus, Abraham, Daud. Nah, semua ini tunduk kepada orang yang satu ini ya. Nah, kalau Abraham tunduk kepada manusia, Daud tunduk kepada manusia, apalagi anaknya. Ternyata betul anaknya tunduk juga kepada peraturan manusia. Apakah itu Tuhan kalau tunduk kepada peraturan manusia? Aduh. Aku sudah Tuhan sebelum manusia, kok dikatakan gimana? Yesus ini kan Tuhan. Tetapi dia tunduk kepada peraturan manusia. Nah, Yesus ini, dulu, teman-teman. Bal, gini dulu. Tujuannya menjadi manusia apa? Main-main? Hah? Tujuannya menjadi manusia memberi panutan, contoh kepada semua dunia ini manusia yang penurut. Bukan itu, poinnya gini. Taat. Anda mengatakan Yesus adalah Tuhan. Apakah pantas saya bilang Yesus yang Tuhan ini tunduk kepada manusia, sedangkan manusia ini ciptaan Tuhan? Bagaimana ceritanya? Kapan dia tunduk? Di mana tunduk pernah Yesus? Oke, saya baca ya. Jadi kita tidak boleh menghujat, framing atau apapun ya. Kita hanya membacakan aja. Dan ini diakui. Ini masih makanan ringan, saudara. Udah terlalu jauh kalian tinggal. Sabar dulu, kan Anda bertanya di mana? Bang Jaspen monitor? Dicatat ya. Bang Jospen, dicatat. Siap, dicatat. Ini memang kan banyak ilmu dari saya kan, Bang Jospen ya. Jadi teman-teman Kristen ini memang doktrinnya udah terlalu berkarat gitu ya, sehingga dia tidak sadar. Bukan Yesus... berkarat, kami sudah jauh. Oke, sebentar ya. Kalian tinggal. Sabar dulu sebentar ya. Jadi Yesus ini imam, ya kan, rabi, betul ya? Betul ya Bang Jospen ya? Ya. Oke. Dari mana gelar imam ini dari Yesus ini? Kan begitu. Gelar imam ini dari mana? Yesus adalah imam. Ternyata gelar Yesus, imam, rabi, apapun, itu dari Melkisedek. Sabar ya. Sabar saya bacakan. Kejadian 14 ayat 18. Siapa Melkisedek? Dijelaskan sini. Tentang roti, tentang anggur pun itu dia copy paste dari Melkisedek. Saya baca Kejadian, catat ya Melkisedek. Ini ya, Jospen. Kejadian 14 nomor 18. Melkisedek adalah Raja Salem. Oke. Membawa roti dan anggur. Nah, di copy paste sama Yesus. Iya, Melkisedek seorang imam Allah yang maha tinggi. Iya. Ini jelas nih Kejadian 14:18. Ini di copy paste oleh nanti yang lain-lainnya. Lalu apa hubungannya dengan perjanjian baru? Ini kan Kejadian nih perjanjian lama. Oke. Nah, di sini kita harus urut dulu ya. Bagaimana di Matius 1 ayat 1? Inilah silsilah Yesus anak Daud, anak Abraham. Oke. Kita coba kita copy dulu mengenai Daud dulu. Kenapa dijadikan silsilahnya ke Daud? Di Mazmur 110 nomor 4. Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Tuhan tidak akan bersumpah dan tidak akan menyesal. Padahal ketika Tuhan menciptakan Yesus, menciptakan manusia, semua Tuhan ini menyesal. Tetapi ketika menciptakan Melkisedek dia tidak menyesal. Ya, karena di Kejadian 6 ayat 6 dikatakan begini, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Tuhan menyesal di sini nih, menciptakan manusia. Tetapi ketika dia menciptakan Melkisedek, dia tidak. Ketika menciptakan Yesus, dia menyesal. Yesus manusia ciptaan. Apa dia bilang?
Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Dan engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Menurut Melkisedek. Nah, Daud di sini di Mazmur 110, dialah imam juga. Imam untuk selama-lamanya. Tetapi menurut Melkisedek. Aturan Melkisedek. Paham? Oke, itu Daud. Di mana Abraham? Oke, Matius 1 ayat 1. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Di sini di Abraham, ya. Di Kejadian 14 masih ayat 18 sampai 20. Dikatakan gini, 18 sampai 20. Baca sini. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur, ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Ayat berikutnya, lalu ia memberikan Abraham katanya. Abraham katanya, diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhnya ke tanganmu. Lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Luar biasa. Luar biasa ya. Melkisedek ini, Abraham ini, bapaknya Yesus aja memberikan persepuluhan kepada Melkisedek. Tadi Daud itu adalah menurut aturan Melkisedek. Abraham pun memberikan. Jadi luar biasa nih. Itu adalah nenek moyangnya Yesus loh. Lalu apa hubungannya Baal dengan Yesus? Oke, tadi Matius 1 ayat 1 tentunya ada hubungannya. Lalu Yesus bagaimana? Apakah tunduk kepada Melkisedek? Bapaknya tunduk. Nenek moyangnya tunduk. Kita baca. Ibrani 7. Dikatakan begini. Kalau baca dari ayat 11 ya. Sesuai. Kenapa ya? Ini bicara Yesus nih ya. Ibrani 7. Ini berbicara Yesus. Perikopnya jelas. Kristus adalah imam yang lebih tinggi daripada Harun. Perikopnya begitu. Cuman pintar ini. Membuat perikop seperti itu. Karena dia dia tidak mengatakan bahwa Kristus mendapat gelar imam ini dari Melkisedek. Dia meninggikan Yesus gitu ya. Kristus adalah imam yang lebih tinggi daripada Harun. Betul, tidak salah. Tetapi kalau dia lebih tinggi daripada Harun, tetapi di ayat berikutnya dikatakan begini. Dan hal itu jauh, saya bacakan dari awal ya. Karena itu andai kata oleh imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan yang sebab karena imamat itulah umat Israel, seorang yang ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek, yang tentang dia dikatakan menurut peraturan Harun. Nah, ayat 12, sebab jikalau imamat berubah dengan sendirinya, akan berubah pula hukum Taurat. Sebab ia yang dimasukkan di sini termasuk suku yang lain, dari suku lain tidak seorang pun yang pernah melayani mezbah, sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda. Nah, katanya nih Yesus nih. Dan mengenai suku itu Musa tidak pernah mengatakan sesuatu apapun imam-imam. Ayat 15. Dan hal itu jauh lebih nyata lagi jikalau ditetapkan seorang imam lain menurut cara Melkisedek. Oke, ayat 16 di sini, 16 di 17 kuncinya. 16. Yang menjadi imam bukan berdasarkan peraturan-peraturan manusia, tetapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Ayat 17 di sini jawabannya. Sebab tentang dia, tentang Yesus, tentang Kristus diberi kesaksian. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Selamat datang nangis kawan-kawan. Jadi ini yang saya sampaikan hanya pengajaran yang ini aja ya teman-teman. Jadi betul Yesus ini adalah manusia biasa, tetap dia tunduk kepada hukum Melkisedek. Melkisedek tentunya dari Tuhannya juga sendiri. Demikian dilanjut ini Bang Handicap sudah masuk. Ya, terima kasih ya. Jadi ini penjelasannya sudah jelas, tidak perlu dibantah. Kita hanya membacakan saja. Itu karena LAI sudah menjelaskan, mentranslate dan apa, dan mudah dipahami. Jadi Yesus ini tunduk kepada hukum Melkisedek. Dialah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek, sama dengan Daud, sama dengan Abraham. Oke, terima kasih. Gak usah dibantah, data valid kok. Ya, kamu salah arti. Siapa di perjanjian lama? Melkisedek. Siapa di perjanjian baru? Anak Allah. Melkisedek anak Allah, perjanjian baru juga anak Allah. Itu orang yang sama, individu yang sama, yang diutus oleh Bapa, sama
oknumnya, ya. Raja Salem, Raja Damai adalah Tuhan manusia yang menuhankan Bapa di sorga. Ini yang nggak tidak kita ketahui. Jadi semua keliru ya, sesat. Oke, jadi poinnya sini Bang Jospen, saya mengajarkan teman-teman Kristen yang terutama yang di bawah. Jadi Yesus ini bukan Tuhan karena dia tunduk kepada peraturan Melkisedek. Saya bacakan ayat data lain ya. Yesus itu Melkisedek. Di sabar perjanjian dulu. lama Melkisedek Yesus, di perjanjian baru dia adalah Yesus anak Allah. Sabar dulu. Anak Allah Raja Salem. Saya sabar sedikit, boleh saya tambah sedikit ya? Bu Karyana. Ya. Kitab Ibrani tidak menulis bahwa Yesus bahwa Melkisedek itu adalah Yesus. Jangan pernah tafsir seperti itu. Betul, mantap. Jangan ngarang. Jadi menurut Anda siapa? Bang Bunda Karyana, kalian dikatakan oleh Jospen ngarang itu artinya. Menurut Jospan siapa? Siapa Melkisedek? Sabar. Makanya saya jelaskan siapa Melkisedek. Saya jelaskan ya. Kita kan tahu siapa Melkisedek. Saya bacakan. Berarti ada Saya tiga, sabar ada dulu, tiga. saya bacakan dulu. Daripada Ada berarti tidak menjawab. Saya jelaskan Melkisedek. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem. Adalah imam Allah yang maha tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dan mengalahkan raja-raja yang memberkati dia. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10. Ini perjanjian baru ya. Dan semuanya menurut arti namanya Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran. Raja juga Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Ia Melkisedek tidak berbapa, tidak beribu. Wah, bukan Yesus ya. Melkisedek tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah. Yesus beribu, bersilsilah. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham, dan selanjutnya. Di sini Melkisedek tidak beribu, tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah. Harinya tidak berawal. Yesus berawal, Alfa. Tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Yesus game over. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah. Jadi Melkisedek disebut juga anak Allah. Tetapi yang lebih unggul sini Melkisedek tidak berbapa, tidak beribu. Sedangkan Yesus beribu. Dia tidak bersisilah, Yesus bersisilah. Matius 1 ayat 1. Inilah silsilah Yesus Kristus. Harinya tidak berawal, Yesus berawal, Alfa. Ya kan, Alfa. Terus kemudian dilahirkan dari ibu. Hidupnya tidak berkesudahan. Yesus game over, kan gitu. Melkisedek tidak. Seperti itu mungkin. Camkanlah, dia bilang. Di ayat berikutnya ya. Ayat berikutnya. Sesat. Enggak, ini di ayat berikutnya Bang Jospen. Dia bilang, camkanlah. Ada katanya ya. Camkanlah. Sampai katanya ini, ingat loh ya. Berarti ada oknum di selain Allah, selain Yesus. Ada oknum ya. Iya, memang ada yang lebih tinggi daripada Yesus. Yesus ini tunduk kepada sesat semua. Jospan juga sesat. Ya. Sabar dulu, saya bacakan ayat nomor 4-nya begini. Camkanlah, dia bilang. Betapa besarnya orang itu, dia bilang. Yang kepadanya Abraham, bapa leluhur kita, memberikan persepuluhan dari segala rampasan yang baik. Jadi jelas. Di sini dalam perjanjian baru di Ibrani ya, Anda baca di Ibrani berapa, saya tidak mau kasih tahu biar kalian belajar. Camkanlah, ayat 4-nya berkata ini. Camkanlah, dia bilang. Oke, ada tulisan camkanlah. Betapa besarnya orang itu yang kepadanya Abraham pun bapa leluhur kita, bapa leluhurnya Yesus memberikan persepuluhan dari segalanya rampasan itu. Luar biasa. Poinnya begitu aja, silakan. Bang Andi ini yang biasa kok. Hari gini tidak tahu Melkisedek siapa, padahal anak Allah. Dia lahir melalui perkataan mulut, bukan dari ibu, bukan dari bapak. Bu, aku keluar dari bapak, bukan lahir seperti perempuan. Bang Jospen, itu ada di Ibrani 7, 1 nomor 4. Itu di perjanjian lama sebelum dia lahir. Perjanjian baru itu di Ibrani 7 nomor 1 nomor 4. Bang Jospen. Kok keliru semua, Jospan juga keliru, nggak tahu dia siapa Melkisedek. Kasihan deh lo. Oke, silakan. Jadi sosok siapa menurut Anda Melkisedek itu? Sosok siapa? Memang dia tidak diperanakkan? Dia keluar dari Bapa melalui firman. Anakku engkau hari ini kuperanakan, inilah anakku kasih kepadanya berkenan. Itu juga Melkisedek yang dikenal oleh Abraham, saudara. Jangan kalian keliru dan sesat.
saudara-saudaraku, ya, terserah mau mengerti atau tidak. Tidak ada di luar Bapa, tidak ada di luar Anak. Bapa dan Anak selalu satu paket. Bang Andi, Perjanjian masuk Bang Andi, lama juga, biar rame Bang Andi. perjanjian baru. Gitu. Silakan. Itu sudah lama saya tahu, bukan ujuk-ujuk. Saya jawab sebentar saya jawab. Ibrani 7, sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya, menurut arti namanya. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Ayat 3, ini kadang-kadang orang mengatakan bahwa karena ayat 3 ini dianggap ini adalah Yesus atau anak Allah, ya, dan penampakan lain. Ibrani 7 ayat 3, ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersisilah, harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karenanya ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Nah, perhatikan baik-baik kata-kata di Ibrani 7 ini. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersisilah, harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama, bukan berarti dia sama dengan, karena ia dijadikan sama dengan anak Allah. Dalam hal apa ia dijadikan sama? Ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Jadi dia disamakan dengan Yesus dalam hal apa? Imam. Menjadi sampai selama-lamanya. Nah, sekarang di ayat 3. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dalam hal apa dia mengapa kitab Ibrani itu Yohanes 1 itu Yohanes 1 yang diperlihatkan pada Yohanes. Itu jawabannya. Itu jawabannya. Pada mulanya Allah besar bersama-sama dengan Allah Apa kecil. Yohanes 1 gak nyambung? Mana dia, Jospan? Aku sama dia baru nyambung, yang lain nggak nyambung. Siapa yang turunkan Jospan? Saudara? Host, tolong naikkan dia. Bang Andi, turun sendiri dia. Mungkin wifi-nya terputus mungkin. Jadi di sini ya di ayat 3 turun. di ayat 3 jelas ya bahwa Melkisedek bukan Yesus dan jauh daripada Yesus, karena di ayat berikutnya Yesus pun belum mengosongkan diri, saudara. Dan Yesus pun di sini tunduk kepada peraturan Melkisedek gitu kan. Belum mengambil seorang nama. Ini bercerita masa lampau. Ibrani 7 ini berbicara masa lampau ini, pasten. Iya. Berarti berita bicara masa lalu. Jadi di sini Melkisedek ini adalah sosok yang Abraham pun Daud pun tunduk kepada Melkisedek. Kalau Daud Abraham tunduk kepada Melkisedek, Yesus pun tunduk, karena di ayat berikutnya di ayat 11 mengatakan bahwa Yesus pun menjadi imam ini karena mengikuti peraturan Melkisedek. Yesus tidak pernah bertemu dengan Melkisedek, Bal. Makanya ini pasten ceritanya masa lalu. Itu orangnya langsung, itu orangnya juga. Bukan, karena kalau Yesus ini kan beribu, Melkisedek tidak berilmu. Baca gampang kok. Coba saya bacakan ciri Melkisedek ialah tidak berbapa dan tidak beribu. Yesus beribu. Bagaimana kalian ini? Melkisedek tidak bersilsilah. Yesus bersilsilah. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Daud memperanakan Salomo. Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria yang melahirkan Yesus Kristus. Itu bersilsilah. Melkisedek harinya tidak berawal. Yesus berawal. Ya kan, dilahirkan dari ibunya, yaitu Alfa. Alfa ini adalah awal, gampang kok. Yesus kan berawal. Makanya dikatakan Alfa dan Omega. Yesusnya Alfa dan Omega, berawal dan berakhir, kan gampang. Ayo ngeliur. Tadi ada yang naik Bunda Rama, siapa? Lanjut Ustaz Alif. Kalau saya naik pasti terguncang orang-orang ini, kenapa ya botol semua. Ada
Bang Handycam ini pasti dia takut Handycam ini adanya. Handycam kau jebak terus sana. Tata. Jadi ini bukan Melchizedek, bukan ini ya teman-teman, ini di zaman sebelum udah ada terjadi